Cek satu. Sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang dan kabut
janji terbentang di langit biru. Janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Aku mencari, aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Kau pun tak lagi, aku mencari. Aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Kau pun tak lagi, dan pun kan memulai kembali. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang,
Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku
stars in the sky. Now I count the ones in your eyes. I used to think that my paradise was somewhere waiting on the other side, but you take me higher than I've been, laying hands on my skin, it's true. Ooh, nothing compares to you. So tell me why, what good is life if we're all just waiting to dance in the sky? I'm already there, here in your eyes. We climb the gates every time that you lie down next to me. I rest in peace. They say it's better, but how could that be? If everyone had a love like us, they wouldn't call that place above heaven. Waking up to you feels like a pinch myself moment. If we're only here for a while, I wanna spend all of it holding. Izinkan kami untuk bermimpi, membawa bangsa menuju pencapaian tertinggi. Berbekal ilmu dan inovasi, menjadi tuan di negeri sendiri. Berjuang memacu diri, persaingan global siap kami hadapi. Kami ingin mewujudkan cita-cita dalam kebersamaan. Sebuah visi yang dijalankan melalui sinergi positif demi menjawab tantangan masa depan. Bahu-membahu mewujudkan kontribusi gemilang, menyatukan pikiran dan kekuatan, menghadapi tantangan yang menghadang. Menemukan solusi sekaligus menyamakan orientasi pada hasil mulia yang tak terbilang. Kami adalah wujud ikhtiar, menjaga nyala dalam suar, mengangkat derajat daya manusia Indonesia, abadi tak terbatas masa dan cakrawala. Marwah amanah kami asuh sepenuh hati, menjaga kesinambungannya melalui cipta, karya, dan daya. Terpelihara dalam tata kelola berintegritas, terperinci dalam transparansi dan akuntabilitas. Kami adalah wujud dharma dan bakti, menjaga nyala bara putra dan putri pertiwi, menjadi bina marga insan negeri, merengkuh pendidikan unggul dunia yang mungkin belum tersentuh sebelumnya. Dengan tangan terbuka, kami siap menyambut manusia unggul Indonesia, para pemimpin yang menginspirasi, profesional yang berdedikasi, generasi yang maju dalam visi, serta memiliki komitmen yang tinggi. Di bawah sorot pelita pengetahuan, negeri ini berdaya untuk membawa kebenaran, mencipta dari ketiadaan, menuntun ke arah mata angin kemajuan. Ada harap dalam tiap temuan, ada asa dalam tiap penelitian. Segala daya dan upaya demi percepatan kemandirian. Berjuang memenangkan persaingan, berusaha menghadirkan pembangunan berkeadilan. Tak henti menyemai dan siap menuai. Inilah saatnya mimpi menjadi bukti, memenuhi panggilan nurani demi kembali dan berkontribusi. Visi diri untuk negeri mengiringi langkah yang siap melaju. Tanpa getir dan ragu, wujudkan SDM unggul
dan Indonesia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon perhatian hadirin. Acara pendampingan UMKM Massive Action LPDP 2022 Chapter Aceh akan dimulai. Yang terhormat perwakilan Divisi Pengelolaan Alumni LPDP Bapak Muhammad Kamiluddin. Yang terhormat PLT Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Bapak Zulfitri Nasran, SE MBA. Yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Bapak Praptono Junedi, SST AKMM. Yang kami hormati Ketua Mata Garuda Aceh, Saudari Intan Farhana. Yang kami hormati para narasumber dalam kegiatan hari ini, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di acara pendampingan UMKM Massive Action LPDP 2022 Chapter Aceh yang bertema Digimon, Design Thinking and Money Management for MSMEs di Gedung Keuangan Negara Provinsi Aceh pada hari ini, Minggu 3 Juli 2022. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah darinya lah kita semua dapat hadir pada acara hari ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Nabila yang akan memandu acara pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Wildan Sani Rashid. Kepada Saudara Wildan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran membawa keberkahan pada acara kita di pagi hari ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars LPDP yang akan dipimpin oleh Saudari Meli Masni. Hadirin dimohon untuk berdiri. Berdiri
Bawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi. Melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua Mata Garuda Aceh yang akan disampaikan oleh Saudari Intan Farhana. Kepada Saudari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam anu nanggro. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan serta kesempatan sehingga dapat bertemu pada hari yang penuh berkah ini insya Allah. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kamiluddin, perwakilan Divisi Pengelolaan Alumni LPDP. Yang terhormat Bapak Zulfikri Nasran, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Yang saya hormati Bapak Praptono Junedi, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Yang saya hormati Ibu Khairun Amala dan Bapak Hendra Halim, yang juga akan mengisi sebagai narasumber pada hari ini. Tak lupa pula yang saya banggakan seluruh peserta Massive Action LPDP 2022 Chapter Aceh Design Thinking and Money Management for MSMEs. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Massive Action ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara serentak oleh Mata Garuda seluruh Indonesia. Mata Garuda sendiri merupakan perhimpunan awardee dan alumni dari beasiswa LPDP. Untuk saat ini, Mata Garuda Aceh memiliki data alumni sebanyak 600 orang. Oleh karena itu, bagi kami sebagai alumni dan awardee LPDP yang mendapatkan kepercayaan menerima beasiswa dari negara untuk melanjutkan studi, kami melihat kegiatan Massive Action ini sebagai salah satu langkah kami dalam memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Pada tahun ini, setelah lebih dari 2 tahun kita berjuang melawan pandemi COVID-19 yang memiliki dampak sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat, Massive Action 2022 memberikan fokus pada pembinaan UMKM. UMKM terbukti dapat menyerap lebih dari 95% tenaga kerja di Indonesia,
Sehingga UMKM sebagai penggerak perekonomian di Indonesia, kami percaya harus terus diangkat kembali dan juga dibina agar dapat memaksimalkan perannya yang begitu krusial dalam memulihkan perekonomian Indonesia. Terlebih lagi di era seperti saat ini ya, di mana ketika para penggiat UMKM harus terus adaptif terhadap perkembangan teknologi, pembinaan lebih lanjut tentu dibutuhkan sehingga bisnis dapat terus bertahan dan juga berkembang. Pada kegiatan Bina UMKM kali ini, kami dari Mata Garuda Aceh bekerja sama dengan LPDP dan juga Direktorat Jenderal Pembendaraan Provinsi Aceh menyelenggarakan Massive Action dengan mengangkat tema Design Thinking and Money Management, di mana terdapat 3 sesi materi dan coaching, yaitu akses permodalan yang akan diisi oleh Bapak Praptono Junedi, tata kelola keuangan dan pembukuan bagi UMKM oleh Bapak Hendra Halim, serta Design Thinking, Market Analysis, Business Model, and Marketing Strategies oleh Ibu Khairun Amala. Tentunya kami berharap workshop pada hari ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu penggiat UMKM, sehingga dapat membawa UMKM kita naik kelas, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Mata Garuda Aceh sangat senang sekali melihat antusiasme peserta yang ingin ikut hadir untuk mengikuti workshop pada hari ini. Ada lebih dari 80 peserta yang sudah mendaftar, ya, baik untuk hadir secara langsung di sini pada hari ini dan juga melalui ruang virtual di Zoom dan juga YouTube. Mudah-mudahan sudah nambah lagi nih lewat YouTube. Tentunya kegiatan pada hari ini juga tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan penuh dari LPDP dan juga dari Ditjen Pembendaraan Provinsi Aceh. Oleh karena itu, kami dari Mata Garuda Aceh ingin mengaturkan terima kasih banyak atas segala dukungan dan juga kerjasamanya. Semoga kedepannya akan banyak lagi program-program pembinaan UMKM yang dapat kita jalankan bersama sebagai langkah kontribusi dari diri untuk negeri. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Saya aturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan oleh Direktur Utama LPDP, Bapak Andin Hadianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Daerah dan jajaran yang hadir, para pejabat pegawai Kementerian Keuangan, Ketua Mata Garuda Daerah, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu pelaku usaha UMKM, para tamu undangan, serta segenap penerima beasiswa LPDP yang terlibat dalam kegiatan Massive Action LPDP tahun 2022 yang tentunya sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara Massive Action LPDP tahun 2022. Pada tahun ini, para penerima beasiswa LPDP akan melakukan kegiatan pendampingan kepada UMKM, dan ini merupakan pengabdian dan merupakan bukti bahwa alumni LPDP peduli kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan Massive Action LPDP tahun 2022 ini merupakan bentuk kerjasama dalam skema program sinergi pemberdayaan UMKM Kemenq 1. Program sinergi ini merupakan kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan, serta dapat berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya
tema dari kegiatan Massive Action tahun ini adalah alumni berkontribusi UMKM majukan negeri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tujuan dari kegiatan Massive Action ini adalah pertama, memberikan ruang pengabdian masyarakat di bidang sosial dan pendidikan bagi alumni penerima beasiswa LPDP secara serentak di seluruh Indonesia. Kedua, meningkatkan keterlibatan alumni dengan masyarakat di dalam berkolaborasi dan menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Dan ketiga, meningkatkan kemampuan UMKM Indonesia dalam mengembangkan kompetensinya sehingga bisnis mereka menjadi lebih baik. Saya dan jajaran Direksi LPDP mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu para pelaku usaha UMKM yang tentunya memiliki semangat yang luar biasa untuk terus belajar dan berinovasi dalam rangka meningkatkan usahanya. Saya berpesan kepada para penerima beasiswa LPDP untuk terus melakukan pengabdian dengan tulus dan totalitas. Ketulusan dan totalitas adalah kata kunci untuk melakukan pengabdian yang bisa dirasakan oleh semua pihak. Saya berharap acara Massive Action LPDP ini menjadi momentum membuka kerjasama antara penerima beasiswa LPDP, khususnya para alumni, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian yang sama terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada jajaran pejabat pegawai Kementerian Keuangan, baik di pusat maupun daerah, yang telah mendukung berlangsungnya acara ini dengan sangat baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh penerima beasiswa LPDP yang terlibat di dalam Massive Action LPDP ini, baik sebagai panitia di pusat dan daerah, narasumber, pendamping atau penggerak UMKM, dan sebagai peserta. Kepada alumni LPDP, saya ucapkan selamat mengabdi kepada Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh perwakilan Divisi Pengelolaan Alumni LPDP, Bapak Muhammad Kamiluddin. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pagi hari ini yang sangat berbahagia, takdim dan penghormatan kami dari LPDP kepada Bapak Zul, kepada Bapak Pratono, yang sudah berkenan mendampingi adik-adik kami di sini, Mata Garuda Aceh, dan tentunya Mbak Intan selaku Ketua Mata Garuda dan Bapak Ibu sekalian, serta saya menyebutnya adik-adik karena hampir semua peserta itu secara umur jauh di bawah saya. Saya itu udah angkatan tua sekali, itu angkatan kuliahnya itu tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa Mbak Intan? 2004. Jadi saya ketemu dengan alumni tadi malam itu rasa-rasanya memang secara umur ada perbedaan sampai 10-an tahun gitu ya. Nah, kalau masalah wajah itu masalah perawatan karena itu masalah ini. Kalau mungkin di Aceh berpikirnya tuh keras banget gitu. Oke. Sebelum saya mulai, ada dari alumni berapa orang? Coba diangkat tangannya. Kemudian alumni berarti coba diangkat lagi. Kalau yang awardee, yang penerima beasiswa LPDP, ada 2 ya. Kemudian yang akan mendapatkan beasiswa LPDP? Oke, yang akan mendaftar LPDP? Iya, baik. Tadi secara sambutan sudah disampaikan oleh Pak Andin, namun kami, saya Muhammad Kamiluddin, saya masuk di LPDP itu tahun 2013. LPDP itu beroperasi tahun 2013. Jadi saya mengikuti perjalanannya.
Saya di LPDP masuk langsung bekerja sebagai PIC persiapan keberangkatan. Jadi Pak Zul ini mereka dapetin beasiswa itu dibagi menjadi beberapa batch. Itu ada 150-an orang, satu batch itu diberikan training. Diberikan training selama sepekan. Nah, saya kerja di situ, Pak. Maka dari itu saya kenal setiap orang gitu. Dulu seminggu bersama mereka, bersama Mbak Intan di 103 ya, Mbak Intan, angkatan 103. Jadi selama persiapan keberangkatan 15 hari itu kenal. Dan mungkin saya termasuk pegawai yang ditugaskan oleh LPDP yang kayaknya favoritnya ke Aceh, nggak tahu kenapa gitu. Mungkin ketika ke Aceh seneng aja gitu. Ke Aceh seneng aja, di antara semua kegiatan yang ada tuh, baru kali ini ada pembacaan ayat suci Al-Quran gitu. Terima kasih ya Bang. Oke, baik. Jadi di LPDP, alumni LPDP itu hanya 600 teman-teman semua. Kalau ada yang di belakang tadi itu bagian dari 600 itu. Dan kalau kita compare kepada kepada luasnya daratan yang ada di Aceh, itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Bahkan di internal LPDP bagian kerjasama yang namanya Azman Muammar itu adalah mantan ketua BEM UI, kerja di LPDP, itu asli orang Aceh. Gitu. Asli orang Aceh. Jadi kontribusi orang Aceh pun di internal LPDP juga besar. Dan sangat disayangkan kalau itu hanya ada 600. Dan dari tahun ke tahun, dari 2013 ke sekarang tahun 2022, itu LPDP tidak ada kota. Jadi bahasa sederhananya itu siapapun yang bisa memenuhi kualifikasi itu akan diterima. Dan kualifikasinya simple. Apa? Cuma bahasa Inggris. Gak ada persyaratan yang lain. Nah, kenapa kok bahasa Inggris itu tetap dijadikan persyaratan wajib sama LPDP? Karena untuk kuliah keluar juga dipersyaratkan bahasa Inggris gitu. Kalau di Indonesia itu persyaratannya masih 500, itu pun kalau nggak nyampe bisa menggunakan program afirmasi yang diberikan persiapan bahasa selama 6 bulan oleh LPDP gitu. Jadi harapannya saya juga dengar tadi dari Mas Riza katanya akan ada kerjasama dengan Pak Zul gitu ya, terkait dengan bagaimana memaksimalkan alumni LPDP yang ada di sini untuk berkontribusi di masyarakat. Karena LPDP memberikan beasiswa, ada yang sudah nyampe 2 miliar, ada yang 3 miliar. Karena kadang-kala alumni itu nggak nyadar. Oh, saya cuma dikasih living allowance 20 juta per bulan gitu. Padahal yang dibayarin oleh kami bukan sekedar living allowance, tapi pembayaran kampus. Ada yang pembayaran kampus per semesternya 700 juta. Ada yang 1,4, macam-macam. Dan rata-rata kalau di luar negeri itu sekitar 2 miliar. Gitu. Jadi banyak yang sudah diberikan oleh negeri ini kepada teman-teman semua dan harapannya bisa dikembalikan dalam bentuk pendampingan massive action. Kemudian apapun lah sosialisasi LPDP gitu. Pegawai LPDP itu hanya 120. Dan yang diurusin itu adalah 40.000 Pak Zul. Jadi 40.000 itu diurusi oleh 120 orang. Jadi dari dulu sampai sekarang pegawainya nggak nambah, sedangkan awardee-nya nambah gitu. Nah, kenapa kok nggak nambah? Ya ada beberapa peraturan yang memang mengikat sehingga itu belum bisa lah. Dan harapannya teman-teman yang di sini bisa ngebantu LPDP dengan cara mensosialisasikan LPDP. Mensosialisasikan LPDP dikenal oleh masyarakat luas, kemudian nanti yang daftar LPDP itu bisa banyak gitu ya. Dan enak sekali tuh. Kalau kerja, bahasa sederhananya nih kasarnya ya. Orang kerja di Jakarta, UMR-nya itu kan masih di bawah 4 juta kalau nggak salah. Iya Pak Zul ya. Di bawah 4 juta. Mendapatkan beasiswa LPDP itu dapetin 4 juta Pak Zul. Jadi mending kuliah ya kalau mau bicara kalkulasi. Dan ngelihat ngelihat fenomena ini sebenarnya mumpung masih awalan, ini harapannya bisa dimaksimalkan oleh teman-teman yang ada di sini gitu ya. Tidak ada persyaratan yang susah di LPDP itu. Mungkin menurut saya yang susah hanya satu itu, bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja, tapi kan itu kan gampang dipelajari ya. 3 bulan insya Allah dapatlah 500 gitu ya. Beli ibaratnya tuh begadang minum kopi 1 cangkir sampai jam 11 saja bertahan gitu ya. Apalagi kita mengalokasikan waktu 1 jam sehari untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah kemudian yang terakhir dari kami dari LPDP mengucapkan terima kasih Pak Zul. Dan harapannya ini teman-teman Mata Garuda ini tidak selesai di sini. Harapannya bisa diperaslah apa ilmu yang ada di mereka, silakan diperas. Dan kami dari LPDP siap ngebantu.
misalnya ada kegiatan dari Mata Garuda Aceh dari Mbak Intan, silahkan Mbak Intan. Ada massive action mau karir monitoring, silahkan dikomunikasikan dengan pusat. Kemudian kalau misalnya LPDP ada yang bisa ditugaskan, kami akan hadir. Kalau misalnya ada yang bisa kami bantu, biasanya kalau LPDP itu yang bisa dibantu ya konsumsi, hal-hal inilah, hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan kira-kira gitu. Dan terakhir dari saya, sekali lagi terima kasih kepada MG Aceh khususnya, kemudian Pak Zul dan tim yang sudah berkenan melaksanakan agenda kali ini, karena dari 34 provinsi, tidak semua provinsi menerima Pak. Maksudnya menerima dalam artian sanggup untuk melaksanakan gitu. Dan alhamdulillah Aceh sanggup untuk melaksanakan kegiatan massive action ini. Mudah-mudahan ini bentuk kontribusinya teman-teman dan bisa dibawa sebagai amal jarihnya teman-teman nanti ketika meninggal gitu ya. Sekian dari saya akan menyimak insya Allah hari ini, mendampingi, mendengar kalau misalnya ada masukan kepada LPDP dipersilahkan. Saya ada di sini dan alhamdulillahnya LPDP itu jenjang komunikasinya tidak panjang. Jadi komunikasi misalnya ngasih masukan ke saya sudah bisa langsung menindaklanjutinya langsung ke orang yang punya tupoksi itu. Makanya isu yang ada di LPDP terkait beasiswa telat itu udah nggak ada Pak Zul. Bahkan yang namanya living allowance Januari, Februari, Maret dibayarnya di Januari. Jadi untuk 3 bulan ke depan dibayar di awal. Dengan dibayar di awal seperti itu sudah menghindari keterlambatan, kemudian komunikasinya juga menggunakan komunikasi grup WA gitu ya. Maka dari itu hal-hal yang menjadi kendala selama ini, katanya beasiswa kalau dari pemerintah itu biasanya telat katanya gitu. Tapi alhamdulillah dengan LPDP di bawah Kemenkyu, di bawah Kemendikbud, Kemenak juga itu, ini mencoba dirapikan apa sih yang menjadi kendala gitu. Kemudian dibuka jalur-jalur komunikasi yang ada. Jadi kalau di LPDP teman-teman alumni dan awardee itu ada CRM, kemudian ada grup WhatsApp, ada grup lurah, ada grup ketua angkatan. Seharusnya sudah tidak ada kanal komunikasi yang mandek gitu ya. Dan saya senang berada di Aceh ini dan insya Allah saya akan kembali besok ke Jakarta dan mudah-mudahan nanti bisa silaturahim ya. Tadi malam silaturahim dengan alumni itu sampai jam 11. Sampai jam 11 Pak Zul. Jadi sama alumni, jadi kita minum kopi gitu sampai jam 11 hanya kita mesen ini gitu ya. Kalau di Jakarta udah diusir Pak. Jadi kalau di Jakarta hanya mesen kopi terus kita duduk dari jam 5 sampai jam 11 itu kita diusir. Diusir itu. Di Aceh itu enggak. Jadi saya seneng gitu. Jadi mesen Aceh bahkan kata teman alumni itu enggak harus mesen sebenarnya Pak, bawa air putih sama extra jos gitu ya. Terus diaduk sendiri di situ nggak akan diusir juga katanya gitu. Cuman kita kebangetan juga, kasihan dia. Oke, saya rasa itu dari saya. Saya sama Mas Firdaus di sini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selama kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus pembukaan Massive Action LPDP 2022 Chapter Aceh oleh Bapak Zulfitri Nasran. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur LPDP yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Divisi Pengelolaan Alumni, Pak Kamiluddin. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Koperasi yang mungkin saat ini bergabung dengan kita melalui Zoom atau YouTube channel kita. Yang kami hormati Ketua Mata Garuda Aceh,
yang kami hormati Bapak Ibu para narasumber, yang terhormat juga yang kami banggakan para pelaku usaha UMKM, baik yang hadir di sini maupun yang bergabung melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini hari yang berbahagia karena kita sudah lama sih kita tidak bisa melakukan hal ini. Sejak 2020 awal kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Itu karena COVID, dan COVID itu juga yang membuat perekonomian kita, Aceh khususnya, dan Indonesia secara umum agak sedikit melambat. Untuk itu Kementerian Keuangan mempunyai program pemberdayaan UMKM. Karena kita tahu UMKM ini adalah usaha yang paling struggle, yang paling militan, dan yang paling bisa bertahan di tengah krisis. Terbukti di tahun 98 dulu saat krisis ekonomi, UMKM juga yang menjadi sokok guru pembangunan kita, pertumbuhan perekonomian kita ditopang dan ditunjang dengan luar biasa oleh UMKM. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kalau Pak Kamiluddin cerita tentang LPDP tadi, saya ingin komentari sedikit, mohon izin Pak Awil. Mohon sampaikan nanti ke kawan-kawan di LPDP bahwa saya sepakat kalau 600 itu angka yang kecil untuk LPDP yang diterima oleh Aceh. Harapannya adalah bagaimana kita memberdayakan kawan-kawan alumni LPDP bisa mensosialisasikan lebih banyak ke seluruh area di Provinsi Aceh, dari Singkil sampai Langsa, dari Kutacane sampai Sabang, tanpa terkecuali. Dengan demikian diharapkan generasi muda Aceh akan memperoleh kompetensi yang lebih baik lagi, dan kita harapkan juga kawan-kawan inilah yang nanti akan memimpin Aceh ke depannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, acara Massive Action, saya disuruh berpikir tentang MSMS ini tadi. Ternyata kalau nggak salah, apa ya, micro small medium enterprises ya. Oke. Dalam bahasa Jawanya UMKM. Ya Pak. Nah, action ini sebenarnya kita di sini gagasan dari kawan-kawan Mata Garuda Aceh di bawah LPDP bekerja sama dengan kita dalam melakukan kegiatan pendampingan UMKM. Harapan kami itu adalah langkah pertama itu menentukan langkah-langkah berikutnya. Artinya kegiatan ini mungkin untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya UMKM yang ada di Aceh saat ini, peserta. Berikutnya mungkin ada langkah-langkah berikutnya yang bisa dilakukan oleh kita, baik itu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Kementerian Keuangan, ataupun nanti dari Mata Garuda yang berafiliasi ke LPDP. Dapat kami sampaikan Pak Kamil, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mencoba untuk
memberikan kenaikan kelas untuk UMKM yang ada di Aceh. Kebetulan saat itu di Benar Meriah kita lakukan, ada 120 UMKM. Kita harapkan UMKM yang ada di Benar Meriah kemarin itu kita bisa melakukan ekspor di tahun-tahun ini atau tahun depan. UMKM yang ada sekarang, kenaikan kelas yang kita harapkan mungkin dari modal 10 juta, besok jadi modal 50 juta, tahun depan atau 6 bulan ke depan jadi modal 100 juta, dan kalau bisa kita bisa angkat juga menjadi salah satu eksportir dari Aceh. Karena ada 3 hal yang bakal struggle tetap bertahan hidup di tengah disruption-nya zaman. 3 produk itu adalah food, energy, water. Nah, Aceh itu punya foodnya. Ketika kita produksi itu, kita punya juga transportasinya. Kita punya pelabuhan di Lok Sumawe, kita punya pelabuhan di Kerung Raya yang bisa melakukan ekspor. Kenapa tidak gunakan itu? Kalau Bapak Ibu bikin produk yang sama dengan orang Jakarta, kita kirim ke Jakarta ya sama aja. Mereka lebih murah harganya kok dibanding kita. Mungkin ke depan ekspor itulah yang akan kita genjot. Itu Kementerian Keuangan bisa bantu, bisa melakukan pendampingan itu dengan memberikan kemudahan ekspor melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mungkin Bapak Ibu nanti ada kesulitan dalam perpajakan, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak juga bisa memberikan kemudahan-kemudahan itu dan pendampingan terkait dengan perpajakan. Kayaknya terlalu lama ya. Ucapan terima kasih kepada Mata Garuda, Kak Intan dan tim yang luar biasa. Ini acara yang saya bilang semoga ini menjadi batu loncatan yang luar biasa ke depannya untuk kita, untuk UMKM, terutama di Aceh. Terima kasih Pak Kamiluddin. Terima kasih Pak narasumber sudah datang dalam mensukseskan acara ini. Berikutnya mungkin Bapak-bapak dan ibu-ibu pelaku UMKM mohon ikuti acara ini karena di sini ada seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Mata Garuda tadi, ada pendampingan mengenai pembiayaan, ada pembukuan, ada bagaimana marketnya bisa diperoleh seperti apa. Nanti mudah-mudahan ilmu itu bisa diterapkan, dipraktekkan di lapangan dan bisa menambah dan membuat UMKM kita bisa naik kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pendampingan UMKM Massive Action LPDP 2022 Chapter Aceh dengan ini resmi dibuka. Semoga kita bisa mengikuti acara ini secara lancar sampai akhirnya nanti, dan apa yang kita harapkan dari acara ini bisa tercapai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Zulfikri Nasran, kami harapkan untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan mengadakan penandatanganan MOU antara Mata Garuda Aceh dengan DJPB Kanwil Provinsi Aceh. Kami mengundang Ketua Mata Garuda Aceh, Saudari Intan Farhana, yang akan didampingi oleh Saudara Riza Aulia untuk naik ke atas panggung. Kami mengundang perwakilan dari DJPB Kanwil Provinsi Aceh, Bapak Praptono Junaidi, agar naik ke atas panggung.
Kami juga turut mengundang perwakilan dari LPDP, Bapak Muhammad Kamiluddin, agar dapat ikut serta ke atas panggung untuk menyaksikan prosesi penandatanganan MOU. Baik, MOU ini merupakan perjanjian kerjasama antara Mata Garuda Aceh dengan DJPB Kanwil Provinsi Aceh untuk sinergi pada kegiatan lanjutan antara kedua belah pihak. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Wildan Sani Rashid. Kepada Saudara Wildan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati acara kita pada hari ini dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengadakan tangan untuk mengharapkan ridha dan karunia-Nya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami dan pemimpin kami, serta pendahulu kami, dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisi-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami dan pada para pemimpin kami, agar senantiasa dapat menjalankan amanat dengan baik dan benar. Persaksikanlah ya Allah jalan perjuangan kami untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi Aceh, bangsa dan negara Indonesia kami ya Allah. Ridhoilah jalan yang kami tempuh ini ya Allah, agar senantiasa dapat menjadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tersebut, berakhirlah serangkaian acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memulai kegiatan pendampingan UMKM, di mana kegiatan ini terbagi menjadi 3 sesi. Pada sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Praptono Junedi SST AKMM dengan topik akses permodalan. Lalu pada sesi kedua akan disampaikan oleh Bapak Hendra Halim SEME dengan topik pengelolaan keuangan dan pembukuan bagi UMKM. Dan di sesi terakhir ada
Saudari Hairun Amala SSIMM dengan topik Design Thinking, Market Analysis, Business Model, dan Strategi Marketing. Nah, sebelum kita mulai sesi pertama, kita akan melakukan coffee break selama 5 menit. Bapak dan Ibu yang ingin ngopi atau teh, kami persilakan untuk mengambil minuman di belakang. Terima kasih. Kalau ada instrumen diputerin aja sambilan coffee break. Yang tadi aja. Hadiah untuk orang tua dah.
Baik, kami harap Bapak dan Ibu dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita akan memulai sesi pertama. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas terkait dengan akses permodalan yang akan disampaikan oleh Bapak Praptono Junedi. Sebelum saya mengundang narasumber kita untuk materi ini, saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil DJPB Aceh sejak April 2022 hingga sekarang. Beliau juga merupakan seorang peneliti senior di Badan Kebijakan Fiskal dari tahun 2018 hingga 2022. Beliau juga merupakan seorang pengajar di PKN STAN. Prestasi beliau adalah menulis ratusan artikel baik di majalah internal, Kementerian Keuangan, Surat Kabar Nasional, buku maupun jurnal ilmiah internasional. Kepada Bapak Praptono Junedi, kami persilakan. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Kanwil Perbendaharaan Aceh, Bapak Zulfitri, Pak Kamil, Kak Intan dan tim, Kak Nabila, Kak Bang Bildan, dan teman-teman yang mungkin belum hafal saya satu persatu. Juga yang saya banggakan, para UMKM yang hadir di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, udah cukup breakingnya, istirahatnya? Kita santai aja ya, ini tadi kan saya bangga ketemu teman-teman UMKM. Tadi sempat ngobrol sekilas dengan tadi di sebelah sini ya. Di sana ada UMKM fotografer, kemudian UMKM owner kreasi kopi ya, Mbak Kak Ika ya. Sama satu lagi saya lupa tadi. Maaf ya, maklum berumur ya. Saya bangga karena UMKM itu tahan banting. 98 ketika respon yang begitu dahsyat ya, itu justru UMKM lah yang menggerakkan ekonomi nasional kita pelan-pelan, akhirnya menjadi normal. Kemudian sejak Krismon juga, Krismon terus di pandemi kemarin ya, 2020, 2021, itu semua tiarap, usaha besar, perbankan, semua usaha termasuk ke pemerintahan ya, sehingga pemerintah harus masuk, pemerintah harus melakukan sesuatu. Tapi memang tetap dimulai dari UMKM supaya bisa pelan-pelan menggeliat perekonomian. Kalau saya bangga dengan UMKM karena UMKM walaupun mungkin level kecil ya kapasitas produksinya, tapi secara nasional itu berperan ke ekspor nasional itu sekitar 15%. Kemudian penyediaan tenaga kerja ini penting karena dikala pemerintah belum mampu untuk menyediakan lapangan kerja secara masif, UMKM dengan inisiatif sendiri mampu menyediakan penyediaan lapangan kerja sekitar 100 jutaan. Itu artinya sekitar 90%. Kita aja PNS sekitar 4 juta. Selebihnya ya
lain-lain lah ya. Jadi terus kemudian terhadap PDB 61%. Jadi sebenarnya kita harus bangga bahwa UMKM itu bisa kita katakan sebagai pahlawan bangsa. Tepuk tangan dulu dong buat para UMKM. Cuman bagaimanapun kita harus waspada. Selama ini kelemahan UMKM banyak ya. Pertama, kapasitas produksi kecil. Tadi udah diakui sama Kak Ika ya. Beliau kan selain perawat juga mulai merintis UMKM. Cuman saya bilang 5 tahun ke depan harus milih UMKM atau perawat. Kalau kelihatannya produknya perspektif, harus milih, mungkin bisa meninggalkan keperawatannya menuju UMKM. Karena saya yakin produknya laku keras ke depan. Karena tadi agak unik ya, biji kopi dijadikan apa tadi? Gelang ya, gelang, terus apalagi saya banyak tadi ya di foto-fotonya, cuman saya nggak bisa menjelaskan. Kemudian mungkin di antara Bapak Ibu juga unik-unik lah produknya. Mungkin kita bisa sharing nanti. Nah, kelemahan kedua mungkin pembukuan sederhana, masih sederhana, sambil lalu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana uang pribadi, mana uang usaha. Ketiga, tidak punya akses permodalan ke lembaga pembiayaan. Keempat, mungkin juga akses pemasaran terbatas. Dan yang terakhir tadi, itu mencoba kita istilahnya kita bahas di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan nanti, juga disampaikan Bang Hendra tentang pembukuan ya, pembukuan keuangan yang lebih profesional sama Kak Khairun. Oh, mana Kak Khairun? Oh, Kak Khairun ya. Tentang digital marketing. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita mau lihat yang pertama. Next slide. Kita mengintip sekilas tentang RPJMN pemerintah 2024 ya. Misi pembangunan kan banyak itu, tapi saya langsung highlight yang 3 ya. 3 itu adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif dan mandiri dan berdaya saing, kemudian pembangunan yang merata dan berkeadilan. Ini sangat relevan dengan UMKM. Makanya yang lain ya mungkin saya anggap kurang relevan, sehingga saya perkecil aja supaya langsung bisa dibaca teman-teman. Lanjut kita intip apa sih program dari pemerintah ya. Banyak sebenarnya program-program pemerintah bagaimana untuk memberdayakan UMKM. Dimulai dari yang mungkin bansos ya. Bansos itu ada yang namanya program Keluarga Harapan. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah menerima bantuan program Keluarga Harapan, atau mungkin kakek, nenek, atau tetangga, atau itu sekitar 10 juta ya, sekitar 10 juta KPM, keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan. Diharapkan setelah 6 tahun mereka itu bisa siap memulai usaha. Nah, pada saat ketika mereka sudah memulai usaha, itu kita lihat yang biru-biru ya, itu coba kita akses apa sih pembiayaan UMI. Pembiayaan UMI itu ya ultra mikro ya. Coba keluarga-keluarga penerima manfaat tadi ketika sudah dianggap stabil, udah punya pengetahuan cukup, dia harusnya punya akses untuk mendapatkan UMI ultra mikro. Ketika mau naik kelas, ketika usahanya udah semakin mantap, semakin stabil, kapasitasnya semakin meningkat, beralih ke yang namanya KUR, kredit usaha rakyat. Itu mulai dari KUR super mikro maksimal 10 juta sampai
KUR kecil, maksimum 500 juta. Nah, inilah rangkaian dari program pemerintah terhadap keluarga penerima manfaat maupun UMKM secara keseluruhan. Memang ketika dari KUR tadi kapasitas sudah semakin mantap, makin meningkat juga diharapkan produktivitas meningkat. Bisa jadi diarahkan ke ekspor, ya. Lanjut. Nah, ini yang namanya pembiayaan ultramikro itu. Kak Ika, sekolahnya sampai mana? S1, dari SD ke S1 itu prosesnya dulu apa? Tiap tahun. Misalnya dari kelas 1 ke kelas 2 itu namanya apa itu? Naik kelas. Jadi tujuan UMI itu intinya adalah naik kelas, ya. Naik kelas dari usaha ultramikro tadi ke usaha kecil, usaha menengah, bahkan kalau bisa ketika usaha udah kelas menengah itu diharapkan bisa ekspor kalau memang barang-barangnya yang layak ekspor, ya. Kira-kira itu. Apa sih UMI itu? UMI itu adalah program dana bergulir. Program dana bergulir untuk usaha ultramikro yang memang belum punya akses ke perbankan. Kan kalau perbankan biasanya ditanyain ujungnya agunan, ya. Kan kalau agunan ya mungkin ada sebagian masyarakat yang memang belum punya agunan yang disyaratkan oleh perbankan, makanya ultramikro ini hadir untuk menutup gap tadi. Dari APBN selama 5 tahun dari 2017 sampai 2021 uang yang sudah dititipkan melalui pusat investasi pemerintah itu sekitar 10 triliun. Dari 10 triliun ini PIP tadi bekerja sama dengan lembaga penyalur maupun lembaga linkage itu menggulirkan dana yang tadi sehingga totalnya selama 5 tahun itu sekitar 18,4 triliun. Hingga sekarang Juni 2022 atau ya mungkin kemarin ya, itu sudah yang terakses ya, yang sudah mendapatkan ultramikro atau UMI lah ya. Kepanjangan nanti saya sering utang. 5,8 juta. Targetnya adalah 7 juta sampai akhir Desember. Akhir Desember 2022. Jadi mungkin ini peluang buat para UMKM yang di sini maupun yang di Zoom maupun yang di YouTube ya. Bagaimana kalau usaha-usaha yang Bapak Ibu jalankan tuh bisa terakses ke UMI. Apa sih syaratnya? Pojok kanan atas. Di pojok kanan atas kita bisa lihat usaha yang dimiliki oleh WNI. Cuman itu aja ya, usaha yang dimiliki oleh WNI. Kemudian tidak sedang menerima pembiayaan atau fasilitas pembiayaan pemerintah yang tercatat di sistem kami, sistem di pemerintah ya. Yang dimaksud pembiayaan di sini adalah selain UMI juga KUR. Terus kalau bagaimana disalurkan itu tadi sudah saya jelaskan melalui lembaga penyalur maupun lembaga linkage. Lembaga linkage yang dimaksud adalah misalnya koperasi-koperasi, lembaga keuangan mikro. Lanjut. Nah ini berdasarkan kajian pusat investasi pemerintah, itu ternyata yang mengakses kebanyakan perempuan. Ini juga terkonfirmasi ini di sini hampir didominasi perempuan ya. Jadi 95% itu yang mengakses adalah pelaku usaha perempuan. Kemudian mau kelompok atau pribadi yang paling banyak mengakses adalah paling banyak ya kelompok dalam bentuk kelompok. Karena dengan berkelompok
banyak manfaatnya diperoleh, bisa saling diskusi, tukar informasi, atau kalau misalnya di antara satu anggota atau dua anggota yang agak punya pikiran lain, ya ini bisa ditingkatkan kelompoknya. Karena sifatnya adalah tanggung renteng. Ya, risiko dari pembiayaan ini ditanggung renteng oleh kelompok. Jadi kajian tadi mengkonfirmasi bahwa 90% diakses oleh perempuan, kemudian kelompok, kemudian yang paling banyak diambil adalah sampai dengan 5 juta. Kemudian jumlah pinjaman, tenor pinjamannya atau waktu pembiayaan pelunasan itu setahun. Kira-kira gitu. Jadi ini udah dari data yang besar tadi ya, 5 juta sekian tadi. Kira-kira itu yang yang bisa disimpulkan dari pelaksanaan UMI tadi. Lanjut. Ini menyangkut KUR ya. Tadi asumsinya kalau saya kasih contoh KIK aja ya, karena saya udah ngobrol lama tadi. Saya belum sempat ngobrol dengan yang lain. KIK ini kan produknya adalah kreasi kopi ya, kreasi kopi. Misalnya taruh aja 3 tahun ke depan masih menggunakan UMI sambil meningkatkan kapasitasnya setelah selama ikut pendampingan ikut UMI atau sebagai debitur UMI itu dapat pendampingan dari lembaga penyalurnya ya, lembaga penyalurnya. Mungkin juga akan kita dampingi juga dari Kementerian Keuangan bagaimana mengakses atau bagaimana menyiapkan dokumen ekspor, bagaimana mengakses atau memahami pembiayaan ekspor ya. Pembiayaan ekspor juga perlu. Itu setelah paham betul, itu akan kita sambungkan dengan yang namanya LPEI. LPEI itu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Nah, KUR ini level yang memang lebih tinggi dan relatif murah bunganya. Kalau sekarang 6%. Mungkin kalau kita menggunakan pembiayaan normal ya, pembiayaan normal itu ya di atas ini. Makanya selebihnya atau sisa dari suku bunga pasar itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi debitur KUR hanya 6% bayar suku bunganya. Atau imbal hasil lah, atau apapun namanya. Ini soalnya syariah ya. Jadi KUR itu adalah usaha yang produktif ya, produktif, layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Yang bebas persyaratan mengajukan agunan itu sampai dengan 100 juta. Jadi kalau misalnya KIK mengambil KUR 100 juta, tidak dimintai pengajuan agunan tambahan. Apa yang agunan pokoknya adalah usaha yang dilakukan oleh debitur. Lanjut, ini apa istilahnya uraian singkat KUR ya, tapi tahun lalu masih 7% nih. Sorry, tahun 2019 itu masih 7%. Semua jenis KUR. Ada juga KUR TKI, mungkin sekarang bukan TKI lagi namanya, KUR Migran Indonesia. Agak lupa ya, sorry. Ya, tapi hampir sama juga intinya. Dan ada KUR khusus ya, KUR khusus kebetulan kan di Aceh ini sektor penyumbang terbesar di perekonomian Aceh adalah sektor pertanian. Saya lihat ya sekitar 30% dari
PDRB Aceh itu disumbang oleh sektor. Nah ini mungkin cocok ini, KUR khusus, sektor perkebunan rakyat, sektor perikanan rakyat, sektor peternakan rakyat. Nah nanti bisa dibaca lagi, ini slide-nya kita akan share ya. Lanjut. Ini yang sedang dan akan kita lakukan sebagai Kementerian Keuangan. Lanjut. Latar belakangnya arahan Bu Menteri. Jadi kami disindir bahwa memang begitu banyak program atau uang yang ada di APBN untuk pemberdayaan UMKM, tapi kok kanwil-kanwil yang di daerah termasuk Aceh ya, itu kerjanya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Nah, dalam konteks itu kita diharapkan bersinergi, Kanwil Perbendaharaan Aceh, Kanwil Direktur Ditjen Pajak Aceh, Bea Cukai Aceh, Kekayaan Negara Aceh, termasuk perusahaan-perusahaan bahwa Kementerian Keuangan harus bersinergi. Dalam waktu dekat kami akan punya tim, mungkin ada ruangan khusus di sini yang akan melayani tentang berbagai permasalahan teman-teman UMKM. Ya mohon doanya supaya lancar. Terus lanjut. Nah, sebagai Kanwil Perbendaharaan, tugas kami adalah bagaimana melakukan pendampingan terhadap UMKM supaya mendapat layanan pembiayaan. Misalnya, KIK mau ke Mahira, LKM Syariah Mahira yang di sekitar Simpang 5 kalau salah ya. Misalnya ke sana ditolak, misalnya. Terus datang ke sini, nanti akan kita melakukan pendampingan, kita selesaikan masalahnya, mudah-mudahan bisa selesai dan mendapatkan pembiayaan seperti yang diharapkan. Misalnya pembukuan, wah ini saya kayaknya bukan orang akuntan, bukan orang akuntansi nih, saya nggak bisa ini. Gimana caranya supaya melakukan pembukuan yang lebih bagus? Ya sebenarnya di sini udah ada Bang Hendra nih ya. Tapi nanti kalau lupa, teman-teman DJ Pajak siap membantu tentang praktek pembukuan yang lebih profesional. Bea Cukai tentang dokumen ekspor, DJKN e-marketing, e-marketing ya, yang seperti marketplace itu, e-lelang atau e-marketing, ya, e-commerce, kira-kira itulah. Terus ada yang namanya tadi di sana perusahaan di bawah Kementerian Keuangan, mungkin di sana tertulis ini enggak tembus ya. Special Mission Vehicle. Ada Pusat Investasi Pemerintah, ada Indonesia Exim Bank, itu bahasa Indonesianya LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Nah, nanti mungkin lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan bawah Kementerian Keuangan, kalau memang dibutuhkan, kami akan bekerja sama, kami akan undang teman-teman UMKM ini untuk apa permasalahannya, sehingga diharapkan usaha teman-teman UMKM ini bisa ikut menggerakkan, menggairahkan, mengakselerasi perekonomian Aceh. Ya, lanjut. Ini yang sudah kami lakukan minggu lalu di Kabupaten Bener Meriah, di mana ada pelatihan persiapan untuk UMKM eksportir ya, eksportir. Di sana ada teman-teman LPI sendiri yang memang siap melakukan coaching, ya, pendampingan juga ya, pendampingan supaya teman-teman yang di Kabupaten Aceh Tengah maupun Bener Meriah atau sekitarnya ya mungkin ya, saya belum hafal nih peta Aceh.
Aceh Tengah, Bener Meriah, Takengon itu bisa melakukan ekspor. Kalau ada masalah pembiayaan nanti bilang ke kami, nanti akan kami sandingkan dengan pihak-pihak terkait, kita selesaikan masalah kita. Dan mudah-mudahan seperti tadi yang disampaikan Pak Zul tadi juga ya, sudah ada juga ngapain ekspornya melalui tetangga sebelah. Ya memang ujungnya nanti yang menikmati ini memang bukan SARA tapi bukan apa, tapi sayang kalau di sekitar kita juga ada pelabuhan kan, ada pelabuhan. Harusnya lebih menggunakan pelabuhan. Belum. Oh ya, ya nanti minta dukungan Pak Gubernur supaya lebih cepat lagi. Ya, diperbesar apa pelabuhannya. Lanjut. Ini ngomongin tentang peran kami ya. Peran kami sebenarnya kami datang jauh-jauh dari Jakarta. Penempatan di sini langsung mendapatkan tugas yang lumayan luas, seluas Provinsi Aceh. Tiap bulan kami mengamati perekonomian Aceh. Makanya saya hafal banget berapa sih level kemiskinan di Aceh, rasio Gininya Aceh, IPM-nya Aceh, sampai detail per kabupaten kota. Kemudian kita juga mendapatkan penugasan tentang MONEP, monitoring dan evaluasi tentang pembiayaan UMI. Kami harus mendukung program pusat ya. Misalnya ada target tadi 7 juta. 7 juta harus terakses ya. Terakses untuk semua ini. Kami harus bagaimana bisa mensosialisasikan. Dan memang kebetulan saya lihat ada gairah yang luar biasa ini teman-teman untuk memanfaatkan pembiayaan UMI. Saya juga nggak tahu apakah di sini ada usaha yang udah kapasitas sudah lumayan besar sehingga tidak layak di UMI tapi lebih ke KUR, kredit usaha rakyat. Di sana udah jelas tadi seperti yang saya sampaikan, imbal hasilnya baik yang harus dibayar 6% per tahun. Kemudian kami juga melakukan sinergi tadi seperti yang saya jelaskan, ada sinergi secara internal dengan para kanwil di lingkungan keuangan maupun eksternal. Nah ini yang perlu effort yang lumayan karena kita harus kerjasama dengan BI, OJK, BPS, lembaga-lembaga penyalur baik UMI maupun KUR, dan Pemda. Nah Pemda ini yang saya juga nggak hafal satu-satu, karena kadang-kadang ada dinas koperasi, ada dinas perdagangan dan koperasi, campur-campur. Nah mungkin juga nanti butuh dukungan teman-teman informasinya sambil kita nanti kalau udah ada ruangan khusus tentang konsultasi UMKM kita bisa sharing lebih banyak. Ini kebetulan dari Banda Sesma ya. Mungkin di Zoom ada yang dari kabupaten lain mungkin bisa nanti juga sharing. Kemudian kami juga sebagai point of contact bagi di daerah ini untuk mendapatkan informasi. Seperti yang saya sampaikan, jadi kalau ada permasalahan mau pembiayaan maupun teknis, mungkin bisa menyampaikan ke ruangan ini. Di gedung ini. Kayaknya nanti di gedung ini ruang konsultasi UMKM. Lanjut, kayaknya selesai ya. Nggak terasa udah selesai ini. Makasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang akan bertanya, boleh kami persilakan. Wabarakatuh. Kak siapa? Nama saya Armi Amanda Daulay.
terima kasih sebelumnya Pak atas penjelasannya. Ini mungkin sedikit pertanyaan mendasar ya Pak ya, atau mungkin di luar, karena tadi berhubungan dengan pembiayaan semua dan terkait dengan berbicara KUR gitu ya Pak ya. Kalau saya sih sebenarnya Pak, UMKM-nya itu lebih bergerak di bidang kopi, kerjasama dengan teman-teman gitu ya. Nah, tapi ini saya mau bertanya, kebetulan basic saya sebenarnya dokter gigi, Pak. Iya, dokter gigi. Enggak, kebetulan maksudnya ya kopi itu ya banyak sekali ya peminatnya, Pak. Apalagi kita kan di daerah Aceh yang notabene memang kopi gitu, Pak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ini lebih ke pembiayaan. Kemarin sempat diskusi dengan teman-teman juga gitu. Ini di luar UMKM kopinya nih Pak ya. Apakah untuk kesehatan itu juga termasuk UMKM ketika dia ingin membuka satu layanan kesehatan misalnya. Yang kan enggak semua juga Pak. Kesehatan ini dia terikat dengan dinas misalnya, atau bukan PNS lah kita bilang. Kan syarat dari KUR ini juga harus yang bukan PNS ya Pak ya? Kalau saya baca-baca Pak di syaratnya. Nah kemudian kan harus ada agunan. Bagi yang masih pemula misalnya kan Pak, yang keuntungannya juga masih berapa misalnya, mereka belum punya agunan, atau seperti misalnya mahasiswa yang baru fresh graduate gitu kan, otomatis mereka juga nggak punya modal ya Pak ya, ketika misalnya ingin membuka satu, kita bilang apakah juga layanan kesehatan itu juga termasuk usaha? Kalau sekarang saya lihat iya Pak, nggak tahu juga ya Pak, karena apa? Karena berbicara misalnya gini, di Jakarta ada juga teman-teman mereka sekarang lebih fokus ke home care misalnya. Iya kan Pak ya. Jadi ada inisiasi ketika mereka juga sekarang, saya mau konsultasi sama dokter ini aja, pilih sedang digarap tentang kayak misalnya Tokopedia juga lah Pak gitu. Jadi dia bisa pilih dokternya, pilih apa keluhannya, begitu-begitu Pak. Nah kira-kira ya untuk pembiayaan yang seperti ini apakah juga termasuk dari pembiaya UMKM atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup berapa pertanyaan? 3 ya? Ya 2, yang lain 2. Tadi yang mana nih? Ini waktu terbatas, katanya dari panitia terbatas, jadi 2 lagi. Mohon maaf ya, Ibu, nanti bisa kita di luar sesi ini. Ya Pak. Yang mana? Terserah. Yang mana? Pertanyaan saya singkat kok Pak. Ini singkat aja Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu peserta di ekspor coaching program tahun 2021 dan alhamdulillah sudah melakukan ekspor 4 kali Pak ke India, Pakistan dan Bangladesh. Tapi Pak, saya juga masih sangat baru dan junior, emang kendala utamanya itu memang adalah modal. Yang mau saya tanyain Pak, di setiap seminar memang kita selalu dapat guidance, kalau ada bermasalah misalnya kita hubungin LPI, atau kalau ada modal, kalau ingin bermodal hubungi kami. Nah saya di kesempatan ini, saya tuh terkendala Pak, nggak tahu hubunginnya secara detail itu gimana. Karena setelah acara ini berakhir, kami ke kantor ini, misal, tapi bukan ke kantor ini ya, misalnya kami tanya ke pihak terkait, gitu Pak kan, nanti diarahkannya kemana-kemana lagi. Nah, saya pengen dengar langsung nih dari Bapak narasumber, itu kalau kita memang benar-benar mau mau minta bantuan akses permodalan baik itu untuk ekspor maupun UMKM, itu bagaimana detailnya? Pertama, kita harus ke pihak ini. Jadi waktu kita datang ke gedung ini gitu, kita udah detail mau jumpa bagian ini. Terus kita ke bagian ini. Nah, itu jelas, Pak. Jadi kalau hubungi kami itu yang mana itu selalu tidak tergambarkan dengan jelas, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Soalnya agak seru juga ini eksportir. Ya boleh lah, boleh.
Nama saya. Cuma tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cumati tadi usahanya apa? Apa? Oh peci pusat ya. Oh ya oke. Ya nggak apa-apa kalau satu lagi bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwina. Saya punya usaha sendiri namanya Wina Mandiri dan punya beberapa usaha dampingan. Jadi perkenalkan, saya ini adalah pendamping independen dari Baitul Mal Aceh. Alhamdulillah per hari ini kita punya 12 kelompok usaha yang dibina oleh Baitul Mal, melalui kita yang dampingi mendapatkan dana hibah, Pak. Nah, dari tadi kur yang harus bayar, hari ini kita ngomong dana hibah. Nah, hari ini kalau misalnya kita ngomong dana hibah itu berarti nggak bayar, Pak ya. Nah, dari Baitul Mal sendiri kita mendampingi beberapa pelaku usaha ini diakomodasi, diberikan dana itu luar biasa, memang puluhan juta. Nah, tapi hari ini pelaku usaha sendiri itu down. Nah, karena kenapa? Karena mindset kita hari ini adalah bantuan. Nah, sedangkan kur sendiri, kita kembali pada kur, hari ini kita harus berbayar dan pelaku usaha ini harus mengejar target per bulannya berapa yang harus disetorkan ke. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak, dari LPDP sendiri sudah memfasilitasi dana kur itu kepada pelaku usaha, apakah ada pendampingan selanjutnya? Jangan sampai nanti setelah kita terima kur, pelaku usaha ini bukan untuk usahanya, tapi beli mobil kah, beli peralatan rumah kah, dan sebagainya. Nah, intinya hari ini kalau tidak ada pendampingan, tahun depan kur lagi, berarti nggak jalan ini usahanya, down berarti ya. Nah, sama dengan dana hibah hari ini, Pak. Semua diberikan fasilitas gratis sampai semuanya 30 juta, 50 juta, tapi hari ini yang kita lihat beberapa alokasi dana yang diberikan cuma 12 kelompok yang saya dampingi inilah hidup, alhamdulillah. Yang lain kemana? Ya peralatannya dijual, misalnya kelompoknya bubar, dan kacau dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada pendampingan. Nah, hari ini saya mau jawaban dari LPDP, adakah pendampingan khusus berkelanjutan atau kontinu selanjutnya, walaupun kami pelaku usaha ini mengambil dana kur. Itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 10 menit, cukup ya? Ya, singkat-singkat aja ya, nggak apa-apa ya.
Siapa ini? Apa? Yang pertama tadi siapa ya? Oh, Bu Daula ya? Dokter Daula ini. Tadi sama dengan Kak Ika, jadi produknya kopi, kemudian juga dalam sehari-hari bekerja sebagai dokter gigi. Mempertanyakan kok sektor kesehatan nggak masuk. Tadi saya lihat memang nggak ada ya sektor kesehatan ya. Iya, Ibu ASN ya? ASN. Oke. Ini memang saya kira semakin ke sana kan memang selalu ada peluang baru ya, peluang usaha baru. Home care itu kan kayaknya peluang usaha baru ya. Saya mungkin akan tampung Bu ya, karena akan kami sampaikan ke pimpinan karena pengambil kebijakan kan di pusat. Tapi saya kira menarik karena home care kan ke depan juga mungkin semakin marak ya. Lah terus tadi kopinya buat apa itu? Sambil menunggu apa nanti home care itu menjadi salah satu apa? Yap. 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 Makasih Bu ya. Jadi saya kira ini masukannya bagus. Jadi memang mungkin pemerintah perlu selalu memperbaiki kebijakannya, cakupan debiturnya termasuk apakah sektor kesehatan ke depan menjadi, karena memang home care juga apa istilahnya industri yang mulai menarik ya ke arah ke depan. Saya kira masukannya bagus buat ini Bu ya, Kementerian Keuangan Bu ya. Makasih Bu. Terus kedua eksportir ya, eksportir kakak ini tadi 4 kali ekspor, dapat dari mana itu uang? Dari 100% uang mereka kasih itu Pak investor, mereka minta kadang itu di atas 50% uang mereka harus balik gitu profitnya gitu. Ya. Jadi kita kan ekspor itu saingan juga dengan negara lain Pak. Nggak bisa kita bikin harga mahal-mahal kali gitu. Misalnya kayak kita mau ekspor pala gitu Pak. Kita ada saingan dengan negara India gitu. Jadi memang harganya kita mainkan di yang diterima juga oleh buyer. Baik. Tapi PR kali gitu Pak kan kalau ke investor terus gitu. Ya. Jadi makasih. Memang tadi seperti yang saya ceritakan di slide tadi kan memang Kemenko 1 baru akan terbentuk secara tim tetap nanti. Kira-kira ya di bulan ini, mudah-mudahan di bulan ini sudah terbentuk. Tapi beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan terhadap UMKM itu sekitar 9 kali, 10 kali sejak November 2021. Artinya yang lalu-lalu mungkin belum kita belum masuk lah ya. Terus kedua, yakinlah nanti kami akan bisa menjembatani, menghubungkan dengan LPI. Dengan begitu nanti LPI akan kita, karena LPI sendiri memang di bawah Kementerian Keuangan, jadi kita bisa push lah mereka. Kalau yang dulu-dulu mungkin ya mungkin belum Yep.
Ya mungkin di share aja HP saya, nomor WA saya. Saya bagian dari tim sinergi Kementerian Keuangan, tapi memang selama ini belum terbentuk secara resmi. Cuman kami sudah melakukan kegiatan karena ya kita menyesuaikan tugas masing-masing, waktu kita, kesibukan kita, dan terakhir tadi, terakhir di Benar Meriah, itu kan kita mendampingi 120-an UMKM eksportir. Mungkin kakak bisa ikutlah di dalamnya. Atau nanti ketika akan ada berikutnya, mungkin kakak akan kami undang. Ya. Makasih atas masukannya. Kemudian Bang Jumati ini apa nih? Peci Kas Aceh. Tadi seperti yang saya jelaskan, kalau KUR sampai dengan 100 juta, tidak ada agunan tambahan. Agunan pokoknya hanya usaha yang dilakukan oleh teman-teman UMKM. Ya. Kalau kapasitas produksinya berapa per bulan? sampai 30 piece per bulan. Ya masih kecil ya. Mungkin Umi aja dulu kali ya. Mungkin mengakses ke Umi aja, ultra mikro aja yang sampai dengan 20 juta. Tapi kalau yang KUR yang 100 juta itu biasanya udah stabil kapasitas produksinya. Dan mahasiswa, saya tentu punya usaha. Saya dari segi anggunan itu tidak ada. Yang ada hanya delik sebuah ijazah hari ini, ijazah dan prestasi. Apakah dari ijazah itu bisa nanti dijadikan sebagai anggunan daripada mereka seperti itu? Itu tahun berapa diminta agunan tambahan? Gimana Pak? Agunan tambahan diminta tahun berapa itu? Waktu? Maksudnya? Tahun berapa mengajukan kredit yang dimintai agunan tambahan? Saya nggak pernah, belum pernah beralih seperti itu. Jadi yang pernah saya melihat seperti itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi tujuan intinya tetap pada anggunannya yang saya lihat yang hari ini gitu kan. Oh berarti masih opini atau dengar-dengar ya. Tapi memang kita akan selalu perbaiki. Tadi kan saya jelaskan di 2022 itu sampai dengan 100 juta KUR tidak ada agunan tambahan. Hanya agunan pokok. Agunan pokok apa? Usaha yang dimiliki oleh UMKM. Itu KUR ya. Kalau apa tadi Umi malah tidak perlu agunan. Ya. Tapi tentu saja nanti tetap ada penilaian dari teman-teman seperti Mahira ya. LKM Syariah itu nanti setelah dinilai layak akan ada pendampingan. Nah, tolong ikuti pendampingannya karena kalau nggak ikuti pendampingan nanti jangan-jangan mandek ya. Tadi seperti yang dibilang Ibu itu. Entah kemana ini uang. Terus ketika giliran bayar agak susah. Jadi tolong nanti kalau ada pendampingan memang diikuti dengan rajin karena tentunya pendampingan itu juga ada pertukaran informasi sambil melihat perkembangan usaha macam-macam lah ya. Kira-kira begitu. Saya kira menarik juga PC Aceh yang mungkin ada logonya tapi itu. Ya ada logonya Pak. Saya malah pengen lagi. Nanti saya mungkin bisa beli. Boleh Pak. Ya. Oke. Cuman Pak sedikit Pak. Okay. Saya relevan dari pertanyaan tadi yang kawan saya tadi yang tentang eksportir. Nah artinya setelah biasanya ya yang saya lihat setelah kita mengikuti acara seminar seperti hari ini, nah di luar sana ini bukan lagi berbicara kolaborasi tapi udah berbicara individu. Artinya kita di sini kita membicarakan nanti kita bisa ini itu kan. Cuman ketika di luar itu udah dinamis. Artinya kami pun mengakses susah, kami pun bertanya susah. Nah, seperti itu. Jadi ke depan kalau bisa di acara seminar hari ini kita keluar dari ini, ayolah sama-sama seperti itu. Jangan lagi nanti kita memberikan informasi ini seperti yang tadi dibicarakan, ini lempar ke si A lempar ke si B. Artinya kami ini sebagai UMKM semrawut. Jadi ya udahlah kami biar
jalan sendiri seperti itu. Ya. Nah, mungkin seperti itu Pak. Yang ini curhat Pak. Ya, saya kira masukan yang bagus lah ya. Jadi memang tadi kan sudah dalam kajian dari PIP itu Pusat Investasi Pemerintah yang mengelola dana APBN yang tadi saya sebutkan 10 triliun sudah terakses 5,8 juta UMI atau pengusaha UMI. Nah, pengusaha UMI nanti kita gimana supaya target itu sampai 7 juta akhir tahun. Jadi memang, tapi tentu saja ini bukan terus, ini janji terus terlalu gampang ya, ya tetap ikuti prosedur. Karena kan teman-teman Mahira, macam-macam lembaga atau termasuk koperasi itu kan mereka juga bekerja juga ya, bekerja juga mereka perlu apa istilahnya, operasional macam-macam. Ya, sekira masukannya bagus. Bu Darwina. Tadi IBA saya kira bagus ya, teman. Memang IBA ini kayak keenakan ya. Jadi begitu dapat IBA kayak uang kaget ini, uang yang bisa kita pakai apa aja. Ikut kelompok, ikut aja pendampingan, tapi begitu habis karena memang tidak ada apa untuk mengikat tanggung jawab dari apa pengembelaan ini. Nah, UMI ini adalah dana bergulir dari APBN. Diharapkan yang sudah menerima duluan mengembalikan karena itu akan dipakai oleh teman-teman yang lain. Karena kita tahu bahwa yang namanya UMI, pengusaha level ultra mikro itu 63 jutaan. Padahal tadi catatan Pusat Investasi Pemerintah baru 5,8. Jadi berapa tahun lagi memang harus kita bisa mengakses seluruh pengusaha ultra mikro. Begitu. Saya kira gimana, Kak Nabila? Izin Pak Prapto. Pak Prapto. Sorry. Oh iya. Izin Pak ya. Ini mungkin saya mau menambahkan Pak ya. Saya stafnya Pak Praptono yang ingin menambahkan dari pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari saya. Izin ya, mohon izin. Tadi pertama saya mau menanggapi dari Ibu Dr. Daula ya. Nah, terima kasih Bu. Ibu tadi menanyakan sektor kesehatan ya. Itu di KUR itu ada namanya sektor kesehatan dan kegiatan sosial. Jadi ada Bu. Sampai sekarang itu sudah terrealisasi ya sampai Juni kemarin ya, akhir Juni semester 1 itu 13 miliar. Penyalurannya 13 miliar rupiah dengan debitur 196 orang debitur. Jadi bisa Bu ya. Jadi bisa nanti Ibu mintakan, yang penting Ibu memenuhi syarat untuk memperoleh KUR ya, dalam hal ini KUR ya, bukan UMI ya. Karena UMI kan dia belum bankable ya. Nah, jadi Ibu bisa diajukan ke bank penyalur. Jadi di sini itu informasinya satu ya, yaitu Bank BSI ya. Karena kita syariah di sini kan. Jadi Ibu nanti bisa berkunjung sana karena kami di sini pendampingannya untuk menuju bagaimana proses mendapatkan pembiayaan KUR ataupun UMI ya. Nah, kalau dia UMI nanti dia ke penyalur yang beda lagi ya. Dari kami ya Pusat Investasi Pemerintah tadi ya. Kalau tadi yang KUR tadi dari penyalur banknya langsung karena dana dari mereka. Namun ini program pemerintah karena ada subsidi di situ ya. Jadi jawabannya saya tambahkan bisa Bu, dan ada ya. Bisa, silakan Bu ya. Dan Ibu boleh saya tanya informasi apakah Ibu debitur KUR juga? Belum. Nah, nanti saya tanya dulu ya ini ya. Saya belum lanjutkan, ini ada pertanyaan dari saya. Apakah Bapak Ibu yang ada di sini yang pelaku UMKM itu apakah sudah menjadi debitur KUR atau UMI? Belum ada satupun. Nah, ini momen yang pas. Saya di sini mungkin bisa menjaring Bapak Ibu sekalian, saya sekalian mobile ya biar enak. Saya akan menjaring nanti Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM ini khususnya belum ada modal pas sekali. Jadi nanti kami arahkan, kami pandu bagaimana nanti itu Bapak Ibu sekalian. Tadi ada pertanyaan dari Bang apa tadi itu ya. Nah, tadi mungkin Pak Prapto dikiranya Bapak udah melakukan sebagai pelaku UMKM ya, ternyata belum, baru mau mulai ya. Jadi, sudah, tapi sudah tadi ya. Nah, jadi nanti bagaimana nanti informasinya biar simpang siur di lapangan ya. Nah, nanti itu jadinya kalau misalnya sudah siap yang memenuhi syarat dalam artian untuk melakukan usaha sebagai pelaku UMKM, nanti tinggal yang mana aja pembiayaan kreditnya itu yang bisa diperoleh apakah KUR atau UMI.
Nah itu ada syaratnya. Kalau UMI itu memang dia non bankable ya. Tapi di sini saya lihat udah nggak non bankable lagi, sudah bankable semua ini kan, sudah canggih kan. Jadi kayaknya ini KUR semua ya. Karena KUR itu minimal tuh ada yang supermi ya, bukan supermi ya. Apa namanya? Supermikro. Supermi, iya supermikro paling kecil 10 juta ya. Sumi. Kalau supermi kesannya kan produk mie ya. Sumi istilahnya di apa? Di Kementerian Koperasi ya. Jadi nanti abang nanti bisa ke sana nanti ya, ke Bank Panel. Jadi kalau yang untuk KUR tadi dia tuh ada khusus bank ya, perbankan karena dia bankable ya. Sementara kalau UMI dia melalui lembaga penyalur. Jadi di sini di Aceh ada 3 dan baru lagi penyalurnya itu ada 1 ya. Itu pertama ya PNM, PT PNM ya, Permodalan Nasional Madani, sudah tahu ya, sudah tahu semua. Kemudian yang kedua PT Pegadaian dan yang ketiga Komida, Koperasi Mitra Duafa. Nah, jadi Bapak sekalian yang ingin menjadi debiturnya saya sarankan, saya arahkan ke sana. Ini saya kaget juga ternyata belum ada sama sekali ya. Ini pas ini ada sel diundang itu ada 83 Pak pelaku UMKM-nya. Jadi ini kalau yang belum ada, ini kita udah dapat nanti tambahan ini Pak debiturnya untuk KUR ya kayaknya porsinya KUR ini besar gitu ya. Baik mungkin itu Pak teman saya Pak. Baik sebelum ditutup ya, waktunya sebenarnya sudah habis dari MC tadi. Saya minta 1 menit tadi menjawab Bu Darwina ya. Jadi yang namanya LPDP itu lembaga pemerintah ya yang mengurusi dana pendidikan. Ya, mereka tugasnya tadi menyalurkan dana beasiswa untuk seluruh warga Indonesia. Kemudian juga menyediakan dana penelitian ya. Atau juga ada beberapa tugas lain, tapi intinya tidak terkait sama yang kita bicarakan ini. Kebetulan aja LPDP itu punya alumni nih Bu. Ini Bang Hendra, dosen Unsia. Ini salah satu alumni penerima beasiswa dari LPDP. Ada sekitar 600 seperti yang dijelaskan tadi. Yang di Aceh ini yang penerima LPDP. Mereka lah yang ditagih apa istilahnya, pengabdiannya buat negara dan masyarakat Aceh untuk mengabdikan ilmunya untuk kemajuan masyarakat Aceh. Begitu Bu ya. Jadi kalau yang terkait sama apa tadi pinjaman atau pembiayaan atau istilahnya kredit KUR atau kredit UMI itu namanya Pusat Informasi Investasi Pemerintah. Ya Bu ya. Saya kira itu saya kembalikan ke MC, mungkin ada tambahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Praptono Junedi. Menarik sekali ya rekan-rekan semua materi kita pada pagi ini terkait akses permodalan. Tadi kita juga sudah membahas pembiayaan ultramikro atau UMI, kredit usaha rakyat atau KUR. Semoga kedepannya para pelaku UMKM yang hadir hari ini, baik secara langsung maupun yang di rumah secara daring, bisa bersinergi bersama dengan Mata Garuda dan DJPB Kanwil Provinsi Aceh. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan diberikan oleh Ketua Mata Garuda Aceh, Saudari Intan Farhana. Kepada Saudari Intan dan Bapak bisa dipersilakan ke depan. Kami harap kepada panitia untuk dapat mendokumentasikan penyerahan sertifikat ini. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Praptono Junedi. Oke, kita langsung saja ya beralih ke sesi kedua, di mana sesi kedua ini kita akan membahas terkait pengelolaan keuangan dan nanti juga ada coaching untuk pembukuan bagi UMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra Halim.
Nah, perlu teman-teman ketahui di sini Bapak Hendra Halim adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala. Beliau juga merupakan seorang direktur eksekutif UMKM Center pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syahkuala. Beliau juga seorang spesialis keuangan pada Badan Pengembangan Bisnis di Universitas Syahkuala. Kepada Bapak Hendra Halim kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholih. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kamiluddin ST MSc selaku Ketua Divisi Pengelolaan Alumni LPDP. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Nasran SE MBA selaku PLT Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil Ditjen Pemberdayaan Aceh Bapak Praptono Junaidi yang tadi sekaligus telah menjadi narsum pada hari ini. Luar biasa tadi penyampaiannya. Yang saya hormati juga Ketua Mata Garuda Aceh, Ibu Intan Farhana, SE Mkom. Luar biasa, ini merupakan alumni FEB USK juga yang sangat luar biasa aktivitasnya selama kuliah. Bahkan sampai jadi alumni pun masih luar biasa aktivitasnya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Intan. Ya, semoga tetap berkibar ya, baik di Aceh maupun tingkat nasional. Selanjutnya juga kepada Ibu Khairun Amalia ya, selaku narsum juga nanti yang penyampaian tentang design thinking. Kepada panitia juga terima kasih telah menyiapkan acara yang sangat baik untuk UMKM Aceh. Saya selaku yang selama ini sering bergerak untuk mendampingi UMKM Aceh sangat berterima kasih karena acara seperti ini memang sangat dibutuhkan bagi UMKM di Aceh, juga bagi tempat bertemunya antara seperti tadi ada debitur, ada kreditur, sehingga informasi-informasi itu tidak hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu ya kan Bu ya. Informasi itu mahal Bapak Ibu sekalian, makanya harus dibuka lebar-lebar sehingga bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Praptono sangat luar biasa terkait dengan KUR dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu sekalian, dalam pengajuan KUR walaupun tanpa agunan tapi tetap diminta laporan keuangan. Betul ya? Betul ya? Ibu nggak bisa sekonyong-konyong datang kan, saya mau lihat KUR tanpa ada jaminan, tanpa ada agunan. Tapi Ibu ditanya, Ibu udah usahanya berapa lama? Ini Pak baru mau berusaha. Nggak bisa seperti itu. Nah, dia ada ditanya minimal usahanya, kalau nggak salah saya 6 bulan Pak ya. Nah, minimal 6 bulan, terus ada laporan keuangannya gitu kan. Nah, jadi setelah kita tadi tahu informasi tentang KUR, juga kita harus mempersiapkan terkait dengan laporan keuangan kita. Walaupun itu hanya laporan keuangan sederhana. Biasanya kalau di UMKM itu yang diminta biasanya laporan arus kas ya, pembelian, penjualan, pembelian, penjualan. Jadi mudah. Nanti pihak perbankannya nanti akan membantu untuk membuat laporan yang terintegrasi. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sekarang sekalian yang hadir di sini, siapa yang sudah buat laporan keuangan pencatatan hariannya? Boleh angkat tangan? Angkat tangan Bu ya. Ini saya minta mudah nih angkat tangan, bukan minta angkat kaki kan ya. Kalau angkat kaki nanti kosong ya. Jadi ini saya cuma minta angkat tangan. Udah ya, oke. Siapa yang saat ini selain tadi pembiayaan dari KUR dan lain sebagainya sudah melakukan pembiayaan untuk UMKM-nya? Yang sudah mengambil pembiayaan untuk UMKM-nya ada? Ibu ya, Bapak juga udah ya, Bapak yang peci tadi ya, luar biasa ya. Oke, Pak itu Pak tadi Pak kenapa bukan karena sedikit Pak, tapi karena buatnya pakai handmade ya Bang ya? Nah, makanya lama Pak gitu. Jadi saya mau memberi penjelasan kan sedikit karena mungkin skala produksinya manual dan juga masih dikerjakan sendiri Bang ya. Jadi udah ada orang kerja. Nah, tapi maksudnya masih terbatas orang kerjanya kan. Coba kalau kami semua di sini suruh bantuin Abang, masih banyak jadi produknya kan. Iya, cuman kami kan nggak pandai buatnya Bang. Jadi kami nggak bisa bantu ya. Oke, sebelumnya saya tanya dulu sini. Di sini rata-rata semua UMKM-nya di bidang apa? Ada yang di bidang kuliner? Coba angkat tangan. Nah, ini masih angkat tangan nih Bu, belum saya minta angkat kaki, ya kan? Sekali kita ulangi. Angkat tangan. Oke, kuliner ya. Kulinernya makanan atau minuman? Yang makanan? Yang makanan bisa diminum ada? Enggak ada ya? Enggak ada ya, makanan dan minum. Oke, yang di bidang jasa?
Jasa ada, jasa misalkan. Ibu apa? Jasa apa? Pendamping. Oh, Ibu berarti UMKM jasa pendamping. Oh ya, yang usahanya itu bidang kuliner berarti Bu ya. Ya, kalau Bang Senior Bang Ahyar, usahanya bidang apa Bang? Masya Allah, luar biasa kali ya, jasa yang sangat baik ya. Selain untuk manusia juga untuk tanaman Bang ya, luar biasa. Oke, ada yang di bidang retail, menjual produk yang sudah jadi retail. Ada Ibu, ada ya. Ibu retail di bidang apa Bu? Sepatu dan tas Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu selama ini pasti mengaku bahwa saya UMKM, betul kan? Ada yang tahu apa itu UMKM? Nah itu kan kepanjangannya. Kalau itu, nah sekarang Ibu tahu nggak posisinya di mana? Apakah di usahanya atau di mikronya, di kecil atau di menengah? Ada yang tahu perbedaannya? Bapak berada di mana? Apa yang membedakan usaha itu masuk ke mikro, kecil atau menengah? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu saya? Bapak Peci, silakan Bapak Peci. Pendapatan luar biasa ya. Bapak ini kayaknya nggak perlu duduk situ lagi. Bapak di sini aja. Jangan ya. Aduh, kalau nggak kita gantian aja gitu kan? Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian semua di sini ada yang bawa smartphone. Ada bawa smartphone kan? Kemarin udah ada dibilang panitianya kita akan pakai kuisis ya. Nah, ini saya ada kuis sedikit nih karena ada hadiahnya. Nah, nih boleh saya bawa hadiahnya biar semangat. Mohon maaf nih Abang kameraman ya. Saya lasak nih, Abang capek begini-gini kan. Abang itu saya minta maaf dulu ya karena saya kan bergerak terus. Abang ini yang ngarahkan kamera nanti nggak dapat. Ini hadiahnya ya. Ini hadiah pertama untuk pemenang pertama. Oke, Bapak Ibu sekarang harap buka ininya, buka HP-nya, silahkan mengunjungi situs yang saya buka sekarang, bentar ya. Saya stop share screen dulu. Ini untuk mendapatkan hadiah. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh ya, Bapak Ibu yang di rumah ya. Nanti hadiah diantar oleh panitia ya. Bu Intan boleh kan? Diantar sama panitia hadiahnya kan? Kalau di daerah Banda Aceh ya. Kalau di Aceh besar, Gojek sendiri ya. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian silahkan kunjungi joinmyquiz.com. Ya, join myquiz.com sudah. Ini waktunya sebentar nih Bapak ya, karena tadi singkat. Saya diamanatkan untuk memberikan hadiah ini. Ini hadiah pertama ya. Hadiah kedua nanti yang menang dapat TV ini. Boleh nggak Pak ya? Oh nggak boleh ya, kata panitia nggak boleh TV ini ya. Jadi nggak jadi TV. Jadi kita beri hadiah yang ini saja ya. Oke, sudah join semua? Yang di rumah boleh, saya lihat nih pesertanya. Belum ada yang masuk nih pesertanya di bawah nih. Oke, join myquiz.com ya, Bapak Ibu. Ayo ini kita dikasih waktu tadi cuman sebentar. Nah itu sudah dibuat itu kodenya. Nah ini sudah masuk nih, sudah ada yang masuk. Yang udah masuk ada Jol Putra, Mimi, Yasmin. Nah, coba sambil menunggu sini siapa yang udah pernah ikut pelatihan sama saya? Yang udah pernah ikut pelatihan sama saya? Oh, udah ada 2 orang ya. Kayaknya jawabannya udah tahu nih, menang Mas ini. Oke, ini masih 8 orang. Ada lagi yang lain kira-kira? Ayo saya kasih waktu 1 menit lagi. Kalau sudah lewat 1 menit akan saya mulai. Oke. Join myquiz.com. Ini apa namanya? Kodenya 576877 ya. Masukkan aja Bu kodenya ke situ. Sudah, oke. Sudah ada 20 orang yang join. Tadi peserta 58 Bang ya, panitia. Nah ini kalau setengahnya aja sudah bergabung, sepertinya kita mulai aja ya. Udah? Apa? Kodenya itu 57667877. 576877 kodenya. Oke ya. Saya hitung mundur ya dari 1000 ya. 1999 enggak ya? Oke ya, saya mulai ya. 1, 2. Ayo, ini hadiahnya menunggu nih ya. Jangan terlalu lama ya, nanti hadiahnya tidak jadi dikasih nanti. Oke, siap. Oke ya, saya mulai ya biar adil. 1, 2, 3. Silahkan dijawab Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Silahkan ya, ini tidak boleh mencontek sebelah karena pertanyaan berbeda Bu. Ibu contek sebelah Ibu, pertanyaan berbeda. Oke ya, waktunya hanya sekitar 30 detik nih Bu. Satu soalnya 5 detik. Dijawab yang benar ya. Ya, ini peringkat pertama ada Mr. R. Luar biasa. Nih Mr. R nih kalau nggak sebutin nama nih nanti nggak kita kasih nih hadiah ini. Kita nggak tahu kan.
Bapak Ibu sekalian. Oh, Mak, ini betul nih kan? Yasmin, ini udah pernah ikut pelatihan sama saya nih. Pasti menang nih. Bocor soal nih, bocor soal. Ayo ya, yang diskusi kelompok nih bisa juga nih, karena banyak nih sih ya, bisa kongsi-kongsi nih ya. Oke. Udah habis ya? Waktunya. Oke, sedikit lagi kita lihat. Nah, ini masih ada, kita kasih lah 30 detik lagi ya, sebelum kita akhiri ya. Oh, ayo. Udah semua? Manusia ya, ini nanti saya ambil nih, karena saya manusia nih. Ini saya ambil nanti kalau menang nih. Karena saya manusia, jadi saya ambil nanti nih, yang kalau menang. Oke. Oke, sepertinya udah semua nih ya. Kita oke ya. 1, 2, 3. Oke. Habis waktunya. Kita lihat siapa yang menang. Oke, peringkat 3 Rizka, peringkat 2 manusia, peringkat 3 Muhammad Irfarida. Oke, tepuk tangan semua. Yang mana namanya Muhammad Irfarida? Yang mana namanya? Ada di Zoom atau ada di Zoom? Di Zoom ya? Oke, saya Muhammad Irfaniza nanti akan diserahkan sama panitia ya. Nih, mana kameranya? Oke ya. Oke ya. Ya, kita kan latihan Bu ya, nanti dipakai di TV kan. Oke ya, ini hadiah saya simpan dulu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebentar ya, kita masuk ke materi kita lagi. Oke. Oke ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi sudah paham ya, pertanyaan tadi ada yang apa itu UMKM? Kalau UMKM itu yang mikro seperti apa kan? Sudah tahu tadi kan? Nah, ini kita bahas sekarang, ada 5 poin pembahasan Bapak Ibu sekalian yang saya coba akan bahas hari ini. Ini 5 poin ini biasa dibahas 5 kali pertemuan kuliah, ya kan Bu Nabila kan? Nah, tapi diminta sama Bu Nabila cuma 50 menit ya kan? Boleh saya tuh ya. Saya bismillahirrahmanirrahim, sadaqallahul azim, saya pulang gitu ya. Tapi nggak boleh gitu ya. Oke ya, ada 5 poin UMKM pengertiannya, urgensi dan ruang lingkup manajemen keuangan, cara mengelola keuangan, pembukuan. Nah, nanti pembukuannya kita akan gunakan aplikasi software aplikasi buku warung ya. Nah, itu ada di Android ya, yang di iOS belum ada. Karena kan biasanya UMKM itu kan low budget ya. Nah, jadi kan kayak mana UMKM kalau seandainya dia bisa beli iOS ya kan, betul kan? Asik ya. Oke, next. Oke. Ya. Oke, ini tadi udah. Oke, tadi apa itu UMKM? Tadi Bapak Ibu sudah lihat adalah usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Nah, jadi beberapa tenaga ahli menyatakan bahwasannya ini usahanya tidak memiliki kekayaan bersih kurang dari 200 juta gitu Bapak Ibu ya. Itu di luar daripada bangunan dan peralatan di gedung dan tanah ya. Oke, menurut Undang-Undang tahun 20 tahun 2008 ada 4 kriteria UMKM. Ini yang undang-undang lama ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa melihat Ibu masuk ke kategori mana ya. Nah, di sini siapa yang udah pegawainya masih di bawah 4 orang? Termasuk diri sendiri ya, kalau diri sendiri bantu. Nah, itu udah otomatis bisa jadi masuk ke mikro. Oke ya. Oke. Terus di sini siapa yang udah punya aset di atas 50 juta atau di atas 50 juta ada di luar tanah dan bangunan ya. Jangan Ibu hitung rumah Ibu nanti kan. Udah lebih mahal harga rumah daripada harga ini ya. Oke ya. Nah, jadi nanti tinggal nanti kita share ini slide-nya. Kira-kira Ibu bisa lihat. Jadi nanti apabila ada pembiayaan untuk mikro, Ibu bisa, saya masuk ke mikro ternyata. Jadi saya bisa ambil yang mikro gitu kan. Jangan salah masuk Bu. Nah, nanti Ibu minder dengan kawan-kawan yang lain udah menengah kan. Ya, ditanya omsetnya berapa Pak? Oh, omset saya udah di atas 50 miliar gitu kan. Sedangkan kita masih 50 ribu misalkan gitu kan. Ya. Jadi jangan salah masuk kamar Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Ya, maksudnya jangan salah masuk kamar ya. Oke ya. Jadi namun Bapak Ibu sekalian di tahun 2021 nah kan pindah lagi kameranya kan? Iya, enggak. Jadi
pemerintah itu membuat PP tahun 2021 yang isinya itu adalah mengupgrade UMKM sehingga UMKM itu bisa naik level. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat di sini ada perbandingannya. Kalau dilihat usaha mikro itu kan dulu paling banyak kekayaannya itu 50 juta di luar tanah dan bangunan. Tapi di peraturan yang baru ini paling banyak tuh 1 miliar Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekarang jangan sombong yang punya aset 1 miliar kan, dia masih masuk ke mikro gitu kan. Jadi sekarang Ibu udah bisa agak sedikit berbangga ya. Jadi satu kelompok dengan yang punya aset sampai dengan 1 miliar ya. Nanti bisa dibaca saja, saya share ininya. Oke. Kenapa manajemen keuangan penting? Selain untuk mengambil pinjaman ya Bapak ya. Jangan bilang karena untuk mengambil pinjaman. Yang lain ada yang bisa bantu? Selain yang ini? Di sini memantau kondisi usaha, menyimpulkan dana usaha dan sebagainya. Nah, jadi istilahnya dengan adanya laporan keuangan, Bapak Ibu bisa tahu saat ini usaha Ibu rugi atau enggak. Mengapa? Mengapa demikian? Selama ini ada yang tahu enggak untung atau ruginya? Usaha saya untung atau rugi, ada yang tahu? Dari mana Bapak Ibu tahu? Perasaan Ibu gitu ya. Kebetulan di rekening lagi banyak uang, ternyata yang selama ini masukin ke rekening itu Bapak rupanya kan. Wah, ini untung usaha saya, kenapa? Rekening saya selalu banyak isinya nih. Ternyata bukan dari hasil usaha kan? Dari hasil usaha juga, usaha Bapak tapi gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu harus hati-hati tuh kan. Nanti Bapak heran kok istri saya nih usahanya maju sekali gitu kan. Ternyata yang modalinnya itu Bapak, bukan dari usaha itu sendiri kan. Jadi perlu namanya manajemen keuangan. Oke. Selanjutnya ruang lingkup manajemen keuangan itu ada 3 untuk keputusan pendanaan. Misalkan Ibu lihat saat ini, oh ini modal perlu ditambah nih karena permintaan semakin banyak. Ibu bisa tahu dari mana? Dari laporan keuangan, dari catatan penjualan. Bulan ini berapa penjualan Ibu? Bulan depan kira-kira naik atau turun? Nah, itu dilihat dari 3 bulan ke belakang atau mungkin 6 bulan ke belakang gitu kan. Ada peningkatan enggak? Kalau memang ada berarti apa? Kita butuh pendanaan tambahan itu kan. Nah, bisa minta modal sama investor ya. Kalau sama Ibu bisa minta modal sama Bapak ya. Bilang, Bang, ini penjualan nih tinggi katanya. Kok tahu dari mana? Nih Bang, laporan keuangan. Cia. Nah, itu kan sambil sarapan kan, Bapak lagi sarapan Bang. Bagus ya bisa buat laporan keuangan. Iyalah udah ikut pelatihan. Cie kan. Luar biasa ya. Ya, selanjutnya keputusan investasi ini juga tadi berhubungan dengan Bapak tadi. Setelah dibaca, ini menarik nih diinvestasikan. Kenapa? Karena jelas trennya positif ya kan. Dari dulu sebelumnya, income istri saya 1 juta. Tahun ini naik jadi bulan ini naik jadi 1,2 kan. Ini menarik nih investasi. Dari mana bisa kita dapat? Dari laporan keuangan, dari manajemen keuangan itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya juga keputusan pengelolaan aset. Ini secara teori dulu saya bahas ya, nanti baru kita masuk ke praktiknya. Oke, yang ingin kita bahas kali ini cara mengelola keuangan UMKM seperti money management, seperti judul di kanan ya. Ini karena kita di Aceh, jadi kan di Jimon, Design Thinking and Money Management. Jadi karena kita dari Aceh, dari kanan dulu bacanya. Mulai dari kanan, money management dulu ya. Nah, gitu ya. Oke, ada 6 cara mengelola keuangan, ini akan saya bahas satu persatu. Nah, ini ada 6. Yang pertama itu adalah buat perencanaan keuangan, siapkan dana darurat, disiplin mencatat keuangan, pengelolaan usaha, pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Ini tadi udah dibahas sama narasumber sebelumnya. Selama ini banyak orang yang belum memisahkan ya. Harta ibu, harta usaha, harta ibu juga kan, gitu kan. Nah, jadi itu harus kita jelaskan tuh ya, jangan sampai bercampur-campur dia. Selanjutnya juga ada mengevaluasi bisnis secara berkala. Oke, ini ada sedikit video saya lihat ya. Ini contoh daripada perencanaan ya. Kalau perencanaan yang nggak bagus. Anak ini punya cita-cita jadi astronot. Jadi dia mau beli teropong bintang ya. Harganya 2.500 baht ya.ซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ ไม่ได้ Dia mau beli bakso tapi 1 bulat aja, bukan 1 tusuk. Nggak boleh rupanya.
ค่าเงินลดลงทุกวัน เก็บอย่างเดียวไม่พอ Nah, gitu ibu-ibu sekalian ya. Apa makna, siapa yang bisa menjelaskan apa arti daripada perencanaan adik tadi itu di video? Ada yang bisa bantu saya? Dan darurat. Oke, yang lain ada yang bisa? Ada yang bisa jelaskan? Ibu Yasmin? Investasi ya. Inflasi kan naik, harga-harga semua pada naik. Oke, abang yang belakang. Mantap. Oke ya. Baik, tadi intinya kenapa saya bilang kasih lihat video ini. Tadi kita sebelumnya sedang membahas tentang perencanaan ya, perencanaan keuangan. Bentar ya. ค่าเงินลดลงทุกวัน Gimana cara? Bentar Bu ya. Ini วันเก็บอย่างเดียวไม่พอ Oke, tadi kita bahas. Oke, tadi kita bahas dibuat perencanaan keuangan Bapak Ibu kan. Ini biasa terjadi di usaha kita Bapak Ibu kan. Misalkan contoh Bapak Ibu melihat, oh ini saya mau beli peralatan baru gitu kan. Wah ini sepertinya bisa dibeli nanti akhir tahun misalkan. Tapi nggak ada direncanakan, misalkan kita PO dulu, atau kita booking dulu, atau kita tanya, Bang bisa nggak dibayar secara cicil atau lain sebagainya kan. Tadi misalkan teropong tadi dia tanya sama yang penjualnya, bisa nggak dibeli secara cicil misalkan. Ya bayar sebulan atau 2 bulan, 3 bulan itu kan. Bisa, pasti nanti orang itu tidak akan menjual kepada yang lain dan harga juga nggak bakal dinaikkan, betul kan? Dan barangnya juga bisa kita langsung kita pakai kan, betul kan? Nah, jadi maksudnya inti daripada video tadi bahwasannya kalau bisa perencanaan itu harus dilaksanakan sedini mungkin. Inflasi seperti tadi kata Ibu, terus dana darurat, nah, itu kan. Seperti abang tadi juga kelola uang, uang itu jangan ditabung tapi dikelola, itu menarik juga. Misalkan uang tadi itu diinvestasikan untuk yang hal lain, ngeri kali ya. Nah itu mungkin uangnya nggak segitu lagi, bisa jadi 3.500 baht seperti tadi harga yang teropong tadi kan. Nah, Ibu juga dalam usaha Ibu seperti itu. Apa sih selama ini Ibu hasil usaha hanya ditabung. Coba Ibu gunakan untuk yang lain, misalkan bisa jadi pengembangan usaha. Atau apalagi uangnya bisa dipakai untuk apa? Untuk apa? Untuk nabung emas misalkan. Nah, kapan kita perlu bisa kita jual emas kan? Dan lain sebagainya. Jadi dalam berusaha itu Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah perencanaan yang matang. Ini ke depan mau upgrade apa mesin, mau beli apa, kira-kira mesin ini rusaknya kapan? Udah siap belum kita mengganti mesin yang lama ini menjadi mesin yang baru? Kalau tiba-tiba rusak, misalkan contoh abang misalkan membuatnya pakai mesin jahit kan? Misalkan tiba-tiba mesin jahit sekarang ini rusak tiba-tiba. Bagaimana? Apakah bisa mesin jahit itu diperbaiki? Kalau bisa berapa lama diperbaiki? Sehingga pada saat berhenti beroperasi, apa yang harus saya lakukan dengan usaha abang? Apa berhenti juga usahanya? Nah seperti itu kan. Jadi hal-hal seperti ini itu patut dibuat perencanaan yang matang Bapak Ibu sekalian. Nah ini secara teori seperti itu, tapi secara realitanya bagaimana? Ada nggak dibuat sama Bapak Ibu sekalian? Ada yang buat perencanaan usaha kira-kira 3 bulan ke depan lagi mau buat apa, 1 tahun lagi mau buat apa, ada yang di sini Bapak Ibu sekalian? Nggak ada ya? Ada. Ibu apa rencananya 3 bulan lagi? Ya. Oh, menarik. Jadi hasil dari usaha yang sekarang digunakan untuk investasi ke usaha yang lain, yang baru gitu ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Ibu ini ya. Menarik Ibu ya. Bapak senang Bu ya, berarti gitu ya. Enggak minta sama Bapak ya. Senang, alhamdulillah ya. Oke ya. Bapak ya, bisa dicontoh Ibu nih. Selanjutnya seperti yang Ibu bilang tadi, siapkan dana darurat. Mungkin apabila hari ini saya bilang dana darurat, tapi acara ini di tahun 2019, Bapak Ibu percaya apa enggak? Mana ada usaha saya lagi lancar ini. Apalagi usaha pariwisata. Saya paket wisata saya luar biasa ini. Saya usaha baju saya, kelontong saya luar biasa nih. Nggak mungkin lah, nggak apa-apa dana darurat. Nanti kalau habis ya udah tinggal beli lagi barang dan sebagainya. Tiba-tiba di tahun 2020 awal kan, nah, baru terasa kan dana darurat, betul kan? Banyak usaha-usaha itu bukan hanya yang kecil, yang usaha besar juga mengalami mengalami masalah, mulai dari PHK karyawan, pemotongan gaji kan. Di sini ada nggak yang selama pandemi nggak memecat usahanya, yang nggak memecat karyawannya? Ada. Malah buka pandemi, buka usaha yang lain ada, yang tidak, Ibu tidak memecat karyawan selama pandemi, malah bertambah. Usaha apa Ibu? Asam sunti. Oh luar biasa ya, karena asam sunti bisa lagi mahal-mahalnya. Oke ya. Nah jadi lihat nih, di sini ada
beberapa bisnis yang melakukan PHK. Ada yang British Airways. Ini British Airways ini adalah penerbangan yang besar nih di Inggris. Selanjutnya juga ada namanya pabrik juga ada. Terus Tsunami Retail di Sogo. Sogo tuh retail yang besar kan. Terus ada juga travel haji dan umroh karena perusahaan-perusahaan itu sangat terimbas terhadap COVID. Bapak Ibu sekalian kan. Jadi dengan adanya pandemi ini sebenarnya juga ada manfaat juga bagi kita untuk lebih mempersiapkan dana darurat. Terutama untuk usaha tapi juga untuk pribadi kita Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa usaha tuh jangankan untuk usahanya, untuk dirinya sendiri aja udah nggak cukup lagi Bu ya. Karena memang sangat berdampak. Tapi ada juga yang beberapa orang tuh tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Ini ada Matahari, ada Bus Lorena dan lain sebagainya. Juga ada ini ya. Nih Bapak Ibu kenal sama dia nih. Nah. Dia menggunakan dana pribadinya untuk menggaji karyawan selama pandemi. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia kaya ya? Bukan, karena dia siapkan dana darurat bahasanya ya. Walaupun dia kaya, tapi kan kalau nggak ada dana darurat bahaya juga ya. Nah, dia siapkan dana 5 miliar untuk sampai Desember. Itu di tahun 2020 Bapak Ibu sekalian. Pada saat COVID itu lagi naik-naiknya. Nah, juga kemungkinan besar katanya butuh dana sekitar 8 miliar sampai akhir pandemi. Nah, akhir tahun yang jumlahnya mencapai 8 miliar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari siapkan dana darurat Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira kenapa dana darurat perlu? Selain tadi untuk menjaga usaha tetap jalan, apalagi ada yang bisa tambahkan? Ada yang punya ide? Kira-kira kenapa kita perlu menyiapkan dana darurat untuk usaha? Ada yang bisa bantu? Nggak ada. Oh, ini udah ngantuk nih. Kalau udah ngantuk, coba semua angkat tangan semua. Semua angkat tangan. Oke ya, Bapak Ibu ya. Angkat tangan semua. Sekarang ikuti arahan saya ya. Lihat tangan kanan saya ya semua ya. Kalau saya bilang tunjuk bahu, berarti Ibu semua tunjuk bahu ya. Oke, ikuti saya semua ya. Kalau saya bilang tunjuk kepala, berarti tangan Ibu semua harus tunjuk kepala ya. Oke, ikut ya. Tangannya semua digerakkan dulu biar rileks. Oke, semua tangannya tunjuk kepala. Oke ya, semua sama ya, nggak ada yang salah ya. Oke, semuanya naikkan lagi ke tangannya ke atas. Tunjuk bahu. Oke ya. Oke, sekarang angkat lagi tangannya semua. Siap-siap. Tunjuk dagu. Ayo, siapa yang tunjuk dagu? Ah, tadi banyak yang tunjuk kening ya. Padahal kan saya bilang tunjuk dagu kan? Ah, itulah makanya Ibu ya, nggak selamanya yang dilihat itu benar Bu ya. Saya kan alirannya kadang-kadang sesat juga kalau seandainya kayak gini kan. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Tadi cuma sekedar sekedar biar refresh saja. Oke, selanjutnya kita bahas selanjutnya adalah mengelola bagaimana ya. Susah. Oke, selanjutnya pengelolaan utang Bapak Ibu sekalian. Oke, yang selanjutnya disiplin mencatat keuangan. Kenapa UMKM itu penting melakukan pembukuan UMKM? Tadi sudah dibahas oleh narsum sebelumnya. Yang pertama untuk mengetahui jumlah transaksi. Di sini Bapak Ibu ada yang tahu, misalkan ditanya transaksi 3 bulan terakhir berapa jumlahnya? Ada yang hafal? Hafal, serius Bu? Luar biasa ya Ibu nih ya. Ibu ini memang luar biasa kali ya. Kayaknya ibu aja lah Bu yang depan. Luar biasa sekali ya. Oke ya. Jadi kan kebanyakan orang apalagi yang transaksinya sudah besar kan, nggak hafal kan. Hafal misal omset, oh ya 100 juta. Tapi kan 100 juta, 945.200 rupiah kan nggak hafal kan. Nah seperti itu. Jadi kita untuk mengetahuinya dan tidak silap, kita harus melakukan pencatatan keuangan. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian. Ada juga untuk memudahkan dalam mengontrol biaya. Jadi misalkan Ibu selama ini merasa, ini kok jual gorengan misalkan kan, tepung naik. Kalau nggak ada Ibu pencatatan keuangan, Ibu nggak ingat. Ini kan udah mau lebaran, harga tepung naik ya, harga cabai naik. Cabai sekarang berapa Bu? 100.000 Bu ya, 120.000 kan. Nah udah naik. Kalau 3 bulan lalu kan nggak 100.000 Bu ya. Nah jadi Ibu bisa tahu nggak kira-kira kalau dengan harga naiknya harga cabai, laba Ibu bertambah atau berkurang? Oh Ibu nggak jualan cabai betul. Yang lain yang jualan cabai yang mana? Saya nggak mau nanya sama Ibu ini lagi. Saya mau nanya sama yang lain aja.
Betul. Ada yang jualan kuliner sini yang ada pakai cabai? Ibu ya. Kalau seandainya harga cabai naik seperti ini, Ibu naikkan harga jual apa enggak? Enggak, tetap kan? Nah, Ibu tahu enggak itu tetap untung atau enggak? Nah, enggak tahu kan? Kenapa? Enggak ada pencatatan, betul. Jadi misalkan Ibu tahu, Mak, ini harga cabai naik, udah mau lebaran. Jadi kira-kira bagaimana caranya supaya bertahu ini masih ada untung atau enggak? Makanya perlu pencatatan. Misalkan di bulan puasa. Bulan puasa itu kan masa-masa udah mau dekat lebaran juga naik harga cabai. Ibu udah ada catatan, waduh, ternyata puasa lalu untung cuman 5% dari, maksudnya bersihnya 5%. Tapi setelah berjalannya lebaran udah mulai naik lagi 10, 15, 20. Saat ini apakah naik lagi atau turun lagi? Nah, kan kalau nggak ada pencatatan kita nggak tahu, Bapak Ibu sekalian. Jadi gunanya sebenarnya sederhana. Ibu, saya mau nanya lagi sama Ibu nanti, Bu. Ya, jangan sedih itu, Bu ya. Oke ya. Selanjutnya, Abang capek Bang ya, ngarang-ngarangan ya. Ya. Pengelolaan utang ya, Bapak Ibu sekalian ya. Juga penting tadi, banyak tadi yang curhat masalah utang kan. Uang, mungkin juga ada yang bilang uang dikasih bantuan dipakai untuk yang lain itu ya, digunakan untuk barang modal yang lain ya, modal penampilan misalkan gitu ya. Jadi istilahnya yang hal-hal seperti itu sebagai UMKM boleh sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Misalkan Ibu usahanya di bidang, misalkan kayak Ibu tadi ada namanya dokter gigi dan sebagainya kan. Nah, itu penampilan juga penting Bu ya kan. Nah, Ibu buat misalkan buat praktek dokter gigi di tenda misalnya Bu ya. Orang pun segan datangnya Bu ya. Jadi boleh juga Bu. Modal digunakan untuk penampilan tapi penampilan usahanya gitu ya. Ibu jual misalkan Ibu di depan dekat Pasar Aceh itu kan, di dekat jualan emas tuh, Ibu buka tenda itu kan, Ibu buat praktek gigi Ibu. Kayaknya orang agak segan itu ya. Gitu. Jadi nggak cocok. Jadi perlu tempat dan modal untuk cari tempat yang memang betul-betul steril, nyaman gitu Bu ya. Ya, jadi pengelolaan utang ini penting. Menurut Kementerian Koperasi ada 5 hal yang penting sebelum Ibu mengakses modal. Misalkan mau mengakses pembiayaan baik itu dari perbankan atau lembaga non perbankan, perhatikan 5 hal ini Bu. Nanti ini saya share karena waktunya terbatas. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, Ibu harus bisa melakukan negosiasi yang baik dengan nilai usaha Ibu. Jadi Ibu harus bisa bandingkan, bedakan mana namanya aset, mana namanya nilai atau value usaha Ibu. Contoh Gojek. Gojek apa asetnya? Honda orang lain. Oke, software. Mobil orang lain. Betul kan? Yang kerja orang lain juga. Jadi dia saat ini tuh perusahaan dinilai dari nilainya itu bukan hanya dari aset yang dia punya, tapi juga valuasinya itu adalah akses, dia punya banyak akses ke semua tempat, mulai dari transportasi, mulai dari ada namanya kalau sekarang gosen pengantaran barang, ada lagi yang namanya kuliner untuk kayak GoFood dan sebagainya. Jadi akses itu juga merupakan aset yang bisa divaluasi dalam bentuk nilai perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan contoh, Ibu punya klinik dokter gigi gitu kan misalkan, yang biasanya dokter gigi kan hanya untuk perawatan gigi dan sebagainya. Tapi punya Ibu beda, Ibu ada layanan konsultasi gratis 3 hari setelah perawatan. Jadi apapun masalah, misalkan Bu saya makan daging nyangkut susah ditarik misalnya gitu kan. Nah, itu kan bisa dikonsultasikan kan Bu ya? Boleh ya Bu ya? Boleh ya, gitu ya. Tapi harus yang ngapain gigi Bu ya, yang konsul kan. Kalau orang lain yang konsul nggak boleh ya. Gitu. Soalnya itu layanan yang merupakan pembeda usaha Ibu dari usaha orang lain. Jadi itu bisa juga dijadikan value atau aset tambahan. Jadi Ibu bilang, Bapak boleh Pak bilang kalau Bapak invest ke tempat lain, itu dokter gigi biasa seperti ini. Tapi saya ada nilai tambahan Pak, saya ada layanan konsultasi 3 hari setelah pengobatan. Nah itu jadi nilai lebih saya Pak, di tempat lain nggak ada seperti itu Pak. Nah jadi kita negosiasi bahwasannya usaha kita itu lebih memiliki nilai, walaupun dari segi aset mungkin sama dengan orang lain. Nah, jadi itu yang harus Ibu perhatikan. Dari 5 item ini itu yang orang mungkin UMKM saat ini agak gimana ya, maksudnya tidak terlalu dipedulikan. Seperti tadi Bapak yang usaha peci. Bapak boleh Pak lihat peci saya cuma 20 piece, tapi saya handmade Pak. Tangan-tangan manusia yang membuatnya Pak. Kalau tempat lain memang tangan siapa? Tangan manusia juga Pak bilang kan. Cuman kan manusia yang kami punya ini Pak bilang ini ada kultur budayanya di situ. Yang kami buat ini adalah produk budaya, warisan budaya nenek moyang Bapak Ibu sekalian bilang. Usaha peci lain memang mungkin peci yang biasa Bu ya, peci yang konvensional itu kan nggak ada nilai budaya di situ, gitu kan. Jadi nilai lebih kita karena kita produksi adalah mewariskan dan melestarikan nilai budaya kita gitu Pak. Jadi bisa Bapak jadikan negosiasi pada saat Pak ini misalnya beda dengan orang lain. Jadi value atau invest yang diberikan itu lebih tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu intinya Bapak Ibu sekalian yang saat ini agak kurang diperhatikan.
Jadi pada saat mau ambil pembiayaan ya udah Pak kasih berapa aja lah yang ada. Nah, padahal kan bisa dinegosiasikan Bapak Ibu sekalian. Kami punya A, kami punya B, punya kami Bapak Ibu nggak ada pengawet. Walaupun dalam tanda petik kan agak lebih cepat, misalkan basi atau apa kan. Tapi Bapak Ibu sekalian ini menyehatkan kehidupan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu harus disampaikan pada saat Bapak Ibu ingin melakukan mengakses modal. Jadi biar lebih mudah didapatkan. Ini bisa berlaku untuk hibah juga bisa Bapak Ibu sekalian. Kalau hibah itu biasanya yang diberikan adalah yang punya inovasi, yang punya kebermanfaatan bagi orang banyak gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus Ibu gali. Misalkan contoh, nih ada yang tadi kasih sama saya nih ya. Nah, ini udah 3 kali kok nih, Yasmin Taiti ya, luar biasa nih ya. Nah, jadi di sini dia isinya adalah teh susu dengan dengan rempah-rempah gitu ya. Ini menyehatkan gitu kan. Nah, jadi bedanya ini dengan lain apa? Ini ada rempah-rempahnya kan, ini ada merica hitamnya kan, yang lain merica biasa gitu kan. Mungkin merica yang di saset itu ya, yang merica bubuk ya. Apa namanya? Ladaku, betul ya. Ladaku ada banyak Bu, bukan cuma merica aja ya. Kunyit juga ada kan? Itu desaku ya. Oh ya, tahu saya kan. Tengok tuh. Iya, karena saya sering nanya-nanya sama ibu-ibu kalau seandainya lagi UMKM gini, saya tanya apa produknya gitu kan. Nah, bisa tahu kan. Oke ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nih kita lanjut ke pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Ini yang paling sulit. Kenapa? Coba di sini siapa yang tempat usahanya masih sama dengan rumah tinggalnya? Angkat tangan, Mas Ian. Belum angkat kaki ya. Ada? Ibu semua di rumah sendiri ya? Maksudnya di rumah juga sama dengan rumah ya? Kecuali kantin ya. Kantin di mana Bu? Oh, Masya Allah ya. Oke, ada lagi yang lain yang terpisah, coba yang terpisah. Nah, sedikit Ibu. Oh ya, tadi di Pasar Aceh ya, yang di tenda atau bukan? Oh bukan ya, salah. Itu saya yang bilang tadi ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebanyakan UMKM kita itu belum bisa memisahkan keuangan pribadi ataupun mungkin beban pribadi dengan beban usahanya. Contoh misalkan ada yang jual gorengan sini, ada yang jual makanan atau gorengan atau apa yang diproduksi sendiri di dapur rumahnya ada? Yang di dapur rumahnya produksi? Ada? Ibu produksi langsung di dapur Ibu. Jualan apa Bu? Kue lebaran ya. Kue lebaran pakai gas Bu ya masaknya. Oven kan? Gasnya siapa yang beli? Beli sendiri? Serius? Terus ada pakai listrik untuk blender. Yang bayar listrik di rumah siapa? Ya. Kalau misalkan kue itu diambil Bapak untuk dimakan boleh? Kenapa boleh? Kok nggak beli? Oh, karena udah bayar listrik. Oh, luar biasa. Memang jawaban ibu-ibu nih luar biasa ya. Karena udah bayar listrik dikasih ambil kue yang diproduksi ya. Nah, jadi seperti itu hal yang lumrah betul ya. Nggak ada yang pernah marah kan? Dipukul tangan suaminya. Bapak ini beli bilang gitu kan. Nah, nanti pahala ibu tuh bayar listrik, bayar aja listrik sendiri kata Bapak kan. Bayar terus listrik sendiri gitu kan. Jadi ini yang menjadi perhatian banyak UMKM. Pada saat ditanya, kalau dari segi produksi karena kita alhamdulillah orang muslim ya, itu nggak ada bermasalah karena produksi di rumah orang muslim itu insya Allah pasti akan halal kan. Nah, walaupun nanti perlu sertifikat halal untuk lebih menjamin jadi bisa diterima standar di seluruh Indonesia gitu ya. Tapi kalau dari segi keuangan ini yang kadang-kadang kita nggak sadar tapi banyak yang terjadi dan nggak bisa kita kontrol, betul kan? Betul kan? Selama ini merasa, saya jualan kue Bu, untung laba satu kue itu 700 rupiah, misalkan kue misalkan 2.000 kan, 700 rupiah, kok bisa tinggi kali Bu, dari mana? Sedangkan harga tepung sekarang mahal. Oh iya, harga tepung segini, harga ini segini, telur segini. Tapi listrik nggak ada dihitung. Terus biaya transportasi pergi antar kue itu yang isi minyak Bapak kan, nggak dihitung. Apa nggak banyak kali untung, betul kan? Nah, tapi pada saat nanti kita buat laporan keuangan yang terperinci, baru tahu, ternyata biaya ini nggak kita masukkan selama ini. Biaya ini nggak kita masukkan selama ini gitu kan, betul kan? Nah, jadi insya Allah hari ini kita bahas walaupun nggak secara detail tapi karena waktu singkat, nanti mungkin bisa kita buat lagi ya Mata Garuda sesi yang lebih komprehensif. Nah, jadi ada beberapa hal sini yang perlu pemisahan. Mengapa melakukan pemisahan keuangan? Ada laporan keuangan lebih rapi, keuangan lebih stabil. Jadi misalkan gini Bapak Ibu sekalian, selama ini misalkan ada pemasukan kita rekening pemasukan untuk usaha misalkan. Tapi Ibu campurkan dengan keuangan pribadi. Misalkan suatu saat kita lagi ada musibah, misalkan anak sakit atau apa, kan kita pakai uang itu untuk kebutuhan itu dulu. Pada saat nanti kita mau beli bahan baku kok udah nggak ada lagi uangnya gitu kan. Sebenarnya boleh digunakan untuk kebutuhan mendesak dulu. Tapi caranya seperti apa? Dicatat sebagai pinjaman pribadi atau hutang. Kalau bahasa akuntansinya privo ya Bang Ahar ya.
Betul Bang ya. Itu ada ahli akuntansi di belakang saya, bukan ahli akuntansi, jadi segan nama Bang Hairsi. Izin Bang ya. Oke, menghindari risiko pertanggungjawaban. Ini Bapak Ibu sekalian banyak terjadi di hal-hal yang terkait dengan misalkan kalau Ibu udah punya badan usaha, biasanya kalau misalkan di CV atau di PT itu direksi dan direktur itu bertanggung jawab atas pilotnya usaha apabila memang usaha itu bangkrut karena memang kelalaian beliau. Jadi dengan tidak mencampurkan harta pribadi dengan harta itu lebih aman. Dalam tanda petik lebih aman Bu ya. Jadi itu juga diperhatikan. Kita kan nggak mau selama jadi UMKM kan Bu ya. Tadi ada program namanya UMKM naik kelas ya. Maksudnya naik kelas apa? Naik dari mikro ke kecil. Dari kecil naik ke menengah. Menengah naik ke usaha besar ya. Nah, jangan seperti Nobita dari dulu nggak naik-naik kelas ya. Dari ibu-ibu masih bayi, masih kecil, nonton Doraemon segitu-segitu aja ya, nggak naik-naik kelas ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, mengevaluasi bisnis secara berkala. Selama ini ada yang pernah melakukan evaluasi dalam tanda petik apa yang sudah terjadi selama setahun ke belakang, misalkan di akhir tahun atau 6 bulan sekali. Ini kan bulan Juni kemarin ya. Mungkin ada yang biasanya melakukan 6 bulan sekali udah melakukan evaluasi ini di akhir bulan Juni kemarin. Ada yang pernah melakukan evaluasi? Abang udah melakukan evaluasi. Seperti apa Bang evaluasinya? Jangkauan ya, jangkauan pemasaran berarti ya. Nah, berarti Abang lihat di awal tahun dulu berapa gerai atau berapa tempat yang menjadi wilayah pemasaran, apakah sudah ada peningkatan selama 6 bulan ini ya. Menarik. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain Ibu? Apa dari segi apa? Jangkauan Instagram? Izin. Itu juga merupakan evaluasi. Mungkin selama ini bergerak secara masih homemade ya, belum ada izinnya, belum ada apa namanya, bisa BPOM ya. Terus ada halal gitu ya. NIB udah ada NIB. NIB dan sebagainya. Karena pun semua apa namanya akses permodalan itu juga diminta semua tuh ya. Nggak diberikan secara apa namanya? Secara begitu saja gitu. Ada lagi yang melakukan evaluasi? Ada lagi? Nggak ada lagi ya. Oke, berarti salah satunya tadi seperti peningkatan perizinan boleh, itu evaluasi juga. Tadi peningkatan pemasaran boleh. Juga terkait dengan gini Bapak Ibu sekalian, misalkan tenaga kerja. Mungkin selama ini kita merasa tenaga kerja kita kok agak sedikit berlebih gitu, misalkan contoh omset segini, tenaga kerjanya terlalu banyak gitu kan. Apakah kita bisa melakukan pengurangan tenaga kerja atau mungkin penambahan outlet sehingga tenaga kerja yang ada di tempat kita ini bisa kita pindahkan ke outlet yang baru. Seperti itu. Itu juga perlu. Caranya seperti apa ya? Kita lihat laporan keuangan kita. Misalnya contoh biaya beban gaji karyawan berapa per bulan. Nah, misalkan dalam 1 bulan beban gaji 10 juta misalkan kan. Nah, tapi ternyata omsetnya kok dari dulu nggak ada peningkatan, tapi gaji pegawai kan tetap kita bayar mau dia apa namanya omset tinggi atau omset rendah. Biasanya kalau seandainya yang gaji bulanan kan. Jadi seperti apa evaluasinya? Ya kita lihat misalkan oh ini ternyata kita tes, misalkan kita tes bagaimana caranya. Misalkan di awal bulan 7 ini kita minta 1 pegawai kita bukan dirumahkan, tapi coba 1 pegawai kita diistirahatkan, dalam artian dia kerjanya jadi mengurangi jam kerja. Misalkan saya kasih selama bulan Juli libur 2 hari dalam 1 minggu. Nah, jadi orang itu hanya bekerja, misalkan yang dulunya 5 orang jadi 4 orang per hari. Kita tes. Nah, jadi setiap karyawan kita kasih libur 2 hari, yang harusnya liburnya 1 hari. Coba kita lihat masih berjalan normal nggak usaha kita? Kalau memang masih berjalan normal berarti selama ini kita apa? Kita kelebihan pegawai kan? Betul kan? Nah, jadi kalau seandainya dengan kita kurangi jumlah pegawai, mungkin bisa jadi kita menambah omset, menambah laba kita kan? Nah, jadi seperti itu. Memang itu sederhana, tapi mungkin selama ini karena Ibu mungkin berkutat dengan aktivitas sehari-hari ya, gitu ya. Mana udah produksi ya, terus memikirkan distribusi lagi Bu ya, memikirkan lagi ikut kayak gini ya, ikut pelatihan ya kan? Aduh, pusing ya. Jadi yang hal-hal seperti itu mungkin belum terpikirkan. Nah, jadi makanya lah mungkin dari apa namanya diskusi kita hari ini bisa diterapkan itu Bapak Ibu sekalian. Ini kan udah bulan 6. Mungkin kalau yang mau per 3 bulan nanti di bulan 9 atau bulan 9 bisa melakukan evaluasi. Kita lihat karyawan seperti apa, bahan baku seperti apa juga. Misalkan contoh, Bapak Ibu selama ini beli bahan baku kue misalkan di salah satu toko di Penayung ya, yang kalau masuk jalan tuh sebelah kiri dia kan, yang agak-agak judes orangnya ya. Misalkan ya. Nah, jadi di situ misalkan harga bahan baku selama ini menurut Ibu paling murah. Tapi pernah nggak Ibu coba cek di depannya sebelah sana yang agak-agak lebih ramah orangnya misalkan seberangnya kan? Nah, kayak mana harga di tempat dia kan? Apakah lebih murah? Jangan-jangan kan? Nah, berarti Ibu tahu ya yang sebelah kiri itu ya lebih ramah ya.
Ini dari mana masuknya Ibu nih? Jadi bahas tempat masuknya kan. Ya, jadi istilah seperti itu enggak, ini contoh Bu ya. Jadi istilahnya kita lihat juga, jangan karena kita udah bergantung sama langganan satu, jadi dia mau mainkan harga kita nggak tahu karena kita percaya penuh dengan dia gitu. Jadi evaluasi itu perlu. Nah, lihat evaluasi supplier kita, evaluasi distribusi kita. Misalnya contoh, selama ini di toko A kita titip barang, penjualannya misalkan cuma 100 piece per bulan misalkan. Ada apa? Apa jangan-jangan karyawannya nggak ada nawari produk kita? Nah, itu pernah nggak Ibu cek? Nggak pernah kan? Kita biarin aja, yang penting udah bisa titip, udah lumayan ya, daripada nanti nggak dikasih titip lagi kan. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang terlewatkan sama kita. Tapi itulah yang pentingnya daripada evaluasi itu, kita list, misalkan dalam bulan Juni ini saya akan melakukan evaluasi di 3 bidang. Bidang bahan baku saya, pemasaran saya, misalkan karyawan saya gitu kan. Pada saat masuk ke bidang produksi, kita cari toko lain, misalkan cuma survei sambil jalan-jalan sore, survei toko lain, Bang. Tepung berapa Bang? 1 kotak misalkan. 1 kotak itu yang besar ya, yang isinya berapa? 12 ya atau 10 ya. Tepung terigu tuh. Ternyata lebih murah, selama ini saya beli ternyata lebih mahal. Kalau memang yang lain lebih mahal berarti sudah betul. Tapi tetap harus kita cek and recheck biar tahu kan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Berapa menit lagi Ibu Nabila? Setengah. Setengah. Oke. Ya, oke ya. Enggak apa-apa, ini coaching sebentar nih. Ibu-ibu nih soalnya udah sering update di Instagram kan. Nah, ini cara masukkan input-input di buku waru sama dengan posting di Instagram Bu. Ya, tinggal tekan aja Bu ya. Yang penting sini semua punya kuota kan? Punya ya, alhamdulillah ya. Oke, ini dia nanti bisa dibaca saja. Kita mengetahui potensi usaha maju atau mundur tadi ya, udah kita bahas ya. Contohnya, oke, kita masuk ke pembukuan. Pembukuan dokumentasi secara struktur ya. Mau itu kekayaan, beban, modal, pendapatan, semua kita masukkan ke dalam pembukuan. Oke, fungsinya ada 6 alat pengingat tadi kan. Kalau ditanya sama orang, berapa kira-kira omset kita bulan ini? Kalau nggak ada pembukuan kita mungkin omset bulan ini ingat. Omset yang 3 bulan lalu ingat nggak? Nah, itu jadi alat pengingat juga. Kalau ada utang juga. Ibu-ibu sini siapa yang ingat? Yang nggak ingat kalau orang ada utang? Ada yang nggak ingat kalau orang ada utang sama ibu? Ada yang ingat ya? Tapi kalau punya utang, ada ingat ibu bayarnya? Ingat ya? Serius. Soalnya kadang-kadang ada hormon lupa tuh pada saat kita ngutang sama orang itu ya. Ya. Nah, jadi juga pencatatan keuangan ini perlu untuk mengingat apabila kita punya utang ke orang lain. Karena usaha kan, misalkan contoh, di tempat pembelian minyak goreng, kita mungkin bisa utang 1 kali putaran ya kan. Jadi kita ambil dulu, besok pada saat kita datang kita bayar yang kemarin itu kan, bisa kan? Nah, itu hal-hal seperti itu juga jangan sampai lupa Bapak Ibu sekalian, karena bisa jadi selama ini kita merasa, menarik nih utang seperti ini kan. Rupanya yang pihak produsen yang kita ambil barangnya itu ternyata dia juga nggak catat kan. Nah, rezeki kita ya kan, aman ternyata kan, nggak ada ditagih-tagih gitu kan. Nah, itu nggak boleh Bu ya, itu nanti nggak sehat jadinya tuh. Terus bahan informasi pengambilan keputusan ini semua tadi udah kita bahas kan. Informasi pengembangan usaha juga tadi kita lihat apakah usaha ini akan dibuka cabangnya atau enggak. Terus informasi bagi penyandang dana ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Apabila Ibu ingin mengambil modal atau misalkan Ibu nggak mau pinjam di lembaga keuangan dulu, misalkan mau pinjam ke keluarga, ke teman atau ke kawan-kawan dekat kan, kita juga harus nampakkan ini dia proyeksi keuangan kami yang sudah lalu segini pendapatannya, dengan tambahan modal Ibu kami bisa menaikkan omset jadi sekian, laba kami bagi sekian sama Ibu ya. Soal tadi Ibu tadi bilang 50% diminta kan. Nah, itu seperti itu mungkin karena Ibu udah ada menampakkan laporan keuangan selama ini. Nah, misalnya kalau udah ada bilang, Pak, laba kami cuma 20% Pak, masa Bapak minta 50% Pak, Bapak ambil aja Pak leher saya ini Pak, bilang gitu kan, kurbankan saya Pak, bilang kan. Tapi nggak boleh Bu ya, karena yang boleh dikorbankan tuh sapi kami Bu ya, jangan Bu ya. Oke ya, pemenuhan kewajiban perusahaan. Oke, manfaat untuk pembukuan juga ada nih, tadi bisa kita lihat, nanti kita lihat. Juga transaksi usaha yang sering dilakukan, membeli bahan baku secara tunai. Di sini ada yang beli bahan baku yang secara tunai? Ada? Ada ya, beli tunai ya. Ada yang beli secara hutang? Nggak usah malu Bu, hutang dalam usaha boleh Bu. Nggak usah malu ya. Alibaba nggak kasih ya Bu ya? Berarti pakai paylater nggak ya? Jangan pakai paylater Bu ya. Ya. Oke ya, membeli bahan baku secara kredit. Menjual barang secara tunai ya. Di sini ada yang menjual barang secara kredit? Ibu jual barang secara kredit, berapa bulan bayarnya Bu? 10 tahun? Enggak ya. Nah, itu paling lama 3 bulan. Harga Ibu naikkan? Enggak, harga tetap. Mak. Ibu-ibu jangan lupa belanja sama ibunya. Harga tetap Bu, enggak dinaikkan. Luar biasa sekali Ibu nih ya. Ibu apa nih? Rumah amal ya? Oh, bukan ya.
Oke ya, selanjutnya membayar hutang Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang paling penting nih, jangan lupa kita membayar hutang. Membayar hutang bahan baku, membayar hutang gaji karyawan. Nah, karena kan gaji karyawan biasanya kita bayar di akhir ya. Yang dibayar di awal apa namanya? Apa namanya? PNS namanya. Ya, betul ya? Belum kerjanya udah dibayar ya. Luar biasa ya, PNS ya. Oke, menerima pembayaran piutang juga mengambil bahan baku untuk diproses. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, selain dicatat itu adalah keuangan, juga bahan baku perlu dicatat. Bapak Ibu sekalian lama ini pernah ingat nggak telur sekarang di rumah Ibu untuk produksi berapa lagi sisa telur Ibu? Nah, nggak ingat Ibu kan? Nah, telur Ibu dipakai. Siapa yang pakai telur ini untuk produksinya? Ibu masih ingat sekarang telur Ibu sisa berapa di rumah? Masih ingat? Oh, malu saya berapa Bu sisa telurnya? Oh, gitu. Itu berarti nggak ingat kan? Betul kan? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau namanya dalam usaha itu, telur untuk usaha itu memang telur untuk usaha ya kan. Nah, misalkan ada anak minta telur, boleh kita pakai sebentar, nanti jangan lupa diganti. Nah, gitu seperti yang misalkan yang belum dipisahkan. Kenapa demikian? Karena selama ini kejadian kan, tadi pagi kayaknya telur kami taruh sini 1 papan kan, pas lagi pulang misalkan siap acara ini, kok tinggal setengah papan ya kan? Kemana telur ini gitu kan? Apa ada yang makan kan? Padahal ini Ibu beli untuk usaha, bukan untuk konsumsi di rumah. Misalkan ini kan hari Minggu Bapak di rumah, enak dadar telur nih pagi kan, dipakai untuk Bapak dadar telur. Kayak mana coba? Nah, jadi maksud saya, walaupun dipakai boleh, asalkan bukan dibayar Bu, dicatat. Dicatat. Yang paling penting bayar ya, bayar beli lagi ya boleh. Tapi dibayar juga harus dicatat Bu. Jangan-jangan Ibu udah dibayar, nggak Ibu belikan lagi untuk ini kan, Ibu masukkan ke kantong uangnya ya. Jadi intinya yang paling penting dari usaha itu adalah harus dicatat ya. Misalkan ada stok telur tinggal 1 papan. 1 papan berapa Bu? 20 butir ya? 30 butir. Nah, ini Ibu berangkat ini masih ada 27 butir. Nanti Ibu pulang harus 27 butir juga. Kalau misalkan hari ini usahanya tutup, tapi kalau usahanya buka ya nggak apa-apa. Berarti kan lagi diproduksi telur itu ya. Nah, jadi perkara telur aja sudah ribet Bu ya. Apalagi perkara yang lain itu ya. Apalagi mengurus negara ini ya kan. Oke, ada 3 jenis pembukuan sederhana. Ini yang saya buat 3 hanya 3 karena ini kan rata-rata yang menjadi pesertanya UMKM ya tadi ya, masuk ke usaha, usahanya tuh mikro, kecil dan menengah ya. Kalau nanti ada yang usaha besar mungkin nanti ada jasanya yang lain ya Bang ya. Ya, beda deh ya. Dia harus keuangan yang diaudit. Oke, ini ada contoh pembukuan sederhana Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada yang pernah buat di rumah? Kira-kira Ibu ada nggak yang pernah buat inventaris peralatan di peralatan usahanya? Ada yang pernah? Ada. Coba Ibu tadi. Ibu apa aja peralatan usahanya? Rak baju. Ya. Oke, luar biasa. Kalau seandainya hanger dipakai sama lemari rumah boleh? Tidak boleh Bu ya. Nah, misalkan lagi musim hujan Bu, jamuran ini udah nggak memungkinkan lagi kalau nggak pakai hanger usaha Ibu gimana? Boleh? Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu, luar biasa ya. Ingat ya, karena saya ngasih kasusnya tadi memang udah mendalam kali ya, sampai musim hujan nggak bisa kan itu kan. Ya, oke. Misalkan contoh Ibu ada produksi baju. Saya ada beli baju, masuk baju. Ini keluarannya terbaru, harus di display semuanya. Karena kalau nggak di display semuanya nanti misalkan udah orang nggak tahu, nanti nggak dibeli sama orang kan. Nah, jadi misalkan Ibu kekurangan hanger nih, padahal saat ini butuh cepat. Ibu boleh nggak pakai yang di dalam untuk usaha? Oh, misalkan nih lagi malam-malam Bu, nggak bisa beli karena tutup semua gede. Betul tuh jawabannya. Jadi kita boleh misalkan dalam keadaan darurat misalkan menggunakan misalkan contoh seperti Ibu ini hanger, mungkin yang usaha lainnya telur misalkan, telur di rumah kita pinjam kan untuk telur usaha kan. Itu boleh Bapak Ibu sekalian asalkan dicatat. Nah, begitu juga dengan peralatan ini di sini yang dicatat itu adalah aset Bapak Ibu sekalian. Yang termasuk aset usaha itu kalau di sini contohnya ada tanah, ada gedung kan, ada mobil, ada PC, ada laptop, ada meja kantor, ada meja kursi kantor. Kalau tadi yang usahanya di bidang kuliner, ada dandang. Dandang itu Bu, yang dicatat tuh jangan pakai lagi untuk usaha Bu, jangan dipakai lagi untuk rumah Bu. Usahakan pisahkan. Kalau memang belum ada ya udah pakai sama-sama. Tapi Ibu catat bahwasannya itu aset dari usaha. Misalkan rusak dandang itu, berarti Ibu harus ganti pakai uang usaha. Nah, tapi kalau bisa jangan digunakan untuk kebutuhan rumah Bu ya, dipisahkan.
Nah, nanti kalau memang nggak ada modal untuk beli dandang awalnya Bu ya, bisa lah tuh Bu sama Bapak kan, Pak dandang lah Pak bilang. Dandang lah Pak bilangnya. Oh bukan saya ya, saya udah ada beli dandang untuk istri saya soalnya. Oke, selanjutnya tadi ada bawa kertas ya semua ya. Oke, sekarang saya ada dikasih kertas kan? Berarti di halaman belakang atau di kertas kosong, tolong Bapak Ibu sekalian, mohon buatlah daftar inventaris yang ada di usaha Bapak Ibu sekalian. Nah ini contoh ini ya, ini contoh apanya? Contoh formatnya. Jadi Ibu buat nama yang di atas itu adalah nama usaha Ibu, terus alamatnya, terus daftar inventaris usaha aja Ibu buat ya. Terus ada nama barangnya, terus kalau tanggal pembelian yang nggak tahu kosongin aja Bu ya. Jadi tabelnya itu dibuat sesuai dengan tabel yang ada di slide ini. Jadi apa nama jenis barangnya? Ini barang yang bukan yang habis pakai Bu ya, bukan barang habis pakai, tapi barang yang aset Ibu usaha. Selanjutnya untuk nomor inventaris bisa ditandai aja. Misalkan contoh Ibu menandai tanah tuh T001 boleh. Misalkan menandai dandang DDG 001 boleh gitu ya. Nah, tergantung Ibu lah sukanya kayak mana ya. Nah, terus keterangan itu bukan itu ya, baik itu bukan berarti sifatnya ya, misalkan oh ini baik nih ya, bukan. Baik itu kondisinya ya. Misalkan ada yang Ibu udah punya, misalkan punya mixer atau punya blender di rumah, punya usaha tapi masih ada peralatannya itu tapi udah rusak, itu buat tetap harus dicatat juga sebagai aset usaha, tapi ketika dia sudah rusak, buat statusnya menjadi rusak. Nah, ini hanya contoh ya, nanti mungkin bisa diterapkan di rumah ya, biar lebih ini ya. Hilang itu. Terus. Oke ya Bapak Ibu ya, ini sebagai contoh saja nanti bisa diterapkan di rumah karena Bapak Ibu sekalian, sebagian pemberi modal juga dia ingin tahu aset Ibu itu apa-apa saja usahanya. Jadi data aset ini nanti juga minta apa aset usaha Ibu yang selama ini digunakan untuk usaha. Jadi nanti pada saat nanti Ibu misalkan mau bertemu dengan pemodal atau investor itu kan, ada sebagian yang menanyakan apa aset usaha Ibu selama ini, apa-apa saja yang masuk dalam aset. Nah, nanti bisa dibuat format seperti ini, apakah di Microsoft Excel atau mungkin di Word kan, bisa dibuat dikasih nampak. Kalau bisa nanti ditambah satu lagi di sebelah kanan itu foto ininya, foto asetnya. Jadi di foto, jadi pada saat dia lihat, oh ini aset usahanya ada ini, dilihat ada fotonya di sebelah kanan kan. Nah jadi ini yang kita berikan ini untuk hari ini memang yang sering dimintakan ya, walaupun nggak semua. Karena gini Bapak Ibu sekalian, ada sebagian lembaga itu dia menugaskan seseorang untuk membantu kita dalam mengambil pembiayaan atau apa dan sebagainya kan. Karena orang yang orang itu membutuhkan juga target nasabah dan sebagainya. Jadi mereka mempermudah gitu. Udah Bu nggak apa aman tuh. Nah, nggak aman gitu kan. Nah, nanti di ujungnya yang nggak aman ya, Ibu yang nggak aman nanti kan. Nah, Abang itu aman dia kan dapat ini kan. Nah, jadi sebaiknya ini dibuat Bapak Ibu sekalian ya. Ini pengalaman pribadi karena saya sebelum jadi dosen juga saya pernah jadi pengusaha Bapak Ibu sekalian. Jadi udah tahu lah ya kan. Iya, jadi semua yang Ibu bilang tadi tempat jualan tepung lain sebagainya saya pernah datang memang. Saya beli situ kan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus kita next ya Bu ya. Selanjutnya yang kedua adalah pembukuan catatan kas. Nah, ini adalah arus kas ya Bapak Ibu sekalian ya. Selama ini ada pernah buat seperti ini Bapak Ibu sekalian apabila ada pembelian barang kurang besar ya? Nampak? Nggak. Bisa diperbesar ya. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu sekalian sekarang minta tolong coba dilihat di usahanya. Ada yang masih ingat transaksi terakhir selama seminggu belakangan? Ada yang ingat? Nggak ada kan? Kenapa nggak ingat? Nggak ada catat kan? Nah ini kalau udah buat catatan kayak gini insya Allah pasti akan ingat. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, misalkan kita anggaplah kita mulai dari 1 Juli Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di 1 Juli itu kita lihat saldo daripada usaha kita tuh berapa. Misalkan Ibu jualan tadi jualan gorengan misalkan. Jualan gorengan di 1 Juli saldo Ibu ada 10 juta misalkan, itu saldo usaha ya Bu ya, bukan saldo rekening Ibu kan. Kalau rekening Ibu pasti beda lah ya, lebih banyak ya. Oke, jadi misalkan pada saat awal bulan itu Ibu mau bayar uang listrik.
untuk usaha kan. Pada saat pembayaran uang listrik untuk usaha itu, Ibu harus membuat catatannya di kredit. Di kredit dan mengurangi saldo. Misalnya contoh saldo tadi 10 juta kan. Ibu bayar listrik 500.000. Berarti Ibu buat bayar listrik usaha kredit 500.000 terus saldonya tinggal 9.500.000 seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini susah karena nggak ada papan ya. Biasanya saya kalau Ibu yang udah pernah pelatihan sama saya dikasih papan. Tapi nggak apa-apa, ini karena kita fokusnya kali ini bukan yang manual Bapak Ibu ya. Kita mau main yang di aplikasi ya. Nah, kalau LPDP itu nggak zaman lagi dia pakai yang manual-manual ya, harus yang pakai terus aplikasi ya. Ini cuma pengetahuan dasar aja. Jadi Ibu tahu dari mana dasarnya ya. Oke, selanjutnya ada juga tadi ini berarti nanti bisa dibuat sendiri. Nanti saya kasih slide-nya, terus juga ada namanya keluar masuk barang ya, transaksi keluar masuk barang. Ini seperti yang saya bilang tadi. Misalkan telur Ibu pada hari ini ada 30 butir, masuk 30 butir. Sisanya 30 butir ya. Terus tadi pagi ada Ibu ambil 20 butir untuk produksi. Berarti Ibu buat keluar 20 butir. Misalkan sorenya ada beli lagi 10 butir. Masukkan lagi telur 10 butir. Jadi Ibu tahu saat ini telur Ibu berapa jumlahnya. Memang capek kan kalau ada 20 jenis produk gimana kan? Nah, memang harus seperti itu. Tapi dengan adanya aplikasi nanti lebih mudah ya. Ya, ini kan kita lihat dulu secara manual ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kita next, nah ini dia yang mau kita bahas, yang waktunya tinggal 20 menit lagi. Yang pertama adalah apa perbedaan pencatatan secara manual dengan menggunakan komputer. Nah ini dia. Kalau manual itu membuat kita menghafal rumus. Misalkan contoh, wah ini 9 juta dikurangi 500, 850.000. Masih mudah. Misalkan ada yang tepung 15 kilo dipakai 250 gram. Waduh, pusing kita kan? Ya kan? Pusing kan? Nah, memang urusan kita belajar matematika bilang itu kan, nggak usah. Itu akan dibantu oleh aplikasi yang kita gunakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada beberapa hal yang membedakan menggunakan software dengan manual, nanti bisa dibaca. Nah, ini ada 10 aplikasi untuk kasir ataupun untuk pencatatan keuangan. Memang ini kebanyakan yang bisa pakai aplikasi ini, kebanyakan sih yang usahanya di bidang retail ya, juga. Sebenarnya di usaha jasa bisa juga Bapak Ibu sekalian, asalkan kita udah punya struktur tarifnya, misalkan untuk membersihkan gigi segini gitu kan. Nah, dalam sekali membersihkan gigi itu apa saja bahan baku yang habis, misalkan contoh, saya nggak tahu juga ya, misalkan yang habis kapas, berapa kapas gitu kan. Terus misalkan mungkin ada alat-alat yang untuk apanya gitu ya. Nah, misalkan kalau yang lebih mudah apa ya yang saya bisa, misalnya warung kopi ya kan, saya udah pernah jadi manajer warung kopi 1 tahun ya. Jadi misalkan contoh dalam 1 gelas kopi itu apa saja yang habis, misalkan kita mau buat sangar espresso kan. Sangar espresso itu misalkan kopinya 7 gram, nah, kan? Saya tahu kan 7 gram. Jadi kopinya itu yang stoknya sebelumnya itu 1 kilo, berarti dalam sekali produksi akan berkurang 7 gram. Jadi tadi yang 1000 gram kurang 7 gram jadi tinggal 993 gram. Misalkan seperti itu ya. Tapi kalau kita suruh hitung sendiri-sendiri kan capek gitu Pak ya. Nah, itulah makanya gunanya kita menggunakan aplikasi ini untuk mempermudah seperti itu. Selanjutnya, setelah kopi 7 gram berkurang, terus ada yang lagi namanya air. Nah, misalkan air dalam 1 gelas espresso itu misalkan 100 ml misalkan. Berarti berkurang air yang dulunya 1 galon itu 19 liter atau 1.900 ml berkurang 100 ml gitu kan. Begitu juga dengan kental manis. Nah, sangar kan ada kental manisnya, Bu, ya kan? Misalkan satu kaleng itu berapa gram? Misalkan 1 kaleng itu 50 gram, sedangkan sekali jualan itu kita habis 5 gram. Berarti berkurang stok kita dari yang tadinya stoknya tinggal 50 jadi 45. Nah, tapi kalau seandainya usahanya yang sangat detail, biasanya dia skalanya nggak lagi pakai miligram, tapi per kaleng. Betul ya? Jadi misalkan, oh ini habis tinggal 3 kaleng lagi, berarti harus beli, seperti itu. Oke, ini ada 10 yang sering saya lihat di Banda Aceh pakai itu mocha ya. Di beberapa warung kopi pakai mocha, majo juga. Nah, tapi yang saya akan coba perkenalkan ini namanya buku warung, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa saya perkenalkan buku warung? Bukan karena saya brand ambasadornya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya juga bersedia kalau mau dijadikan brand ambasador ya. Coba mana kameranya? Saya bersedia kalau mau dijadikan brand ambasador. Mana tahu kan ada yang pihak buku warung lagi melihat acara ini kan? Selain jadi brand ambasador buku warung juga kalau LPDP, kalau Dirjen Dirjen DJ PBB ya. Nah, itu ingin menjadikan saya brand ambassador, siap juga kan. Jadi bakat model saya yang seharusnya nggak dikeluarkan ini bisa saya keluarkan kan.
Ya, bakat model yang seharusnya nggak dikeluarkan gitu kan. Nah, jadi siap saya menjadi brand ambassador ya. Oke, salah satunya yang membuat buku warung ini mudah, yang pertama yaitu fiturnya Bapak Ibu sekalian, dan dia free. Nah, karena UMKM ini kan kalau bisa pertama kan yang free dulu kan, fitur free. Nanti kalau mau ada tambahan baru kita pakai yang pro-nya gitu ya. Nah, jadi fiturnya bagus, banyak yang bisa kita ini, saya coba putar sekali. Merekalah para juragan, insan pemberani yang menolak hidup hanya dari gaji. Banyak lika-liku yang dihadapi, tapi bukan alasan untuk rendah diri. Ribuan orderan masuk bergantian, tanpa ada satupun pembukuan yang terlewatkan. Cobaan dari yang ngutang tak terelakkan, tapi mereka tahu cara nagih tanpa nggak enakan. Mereka manusia dengan jiwa pengusaha yang menolak tunduk pada cara yang biasa saja, karena semua telah dimudahkan di satu aplikasi pembukuan. Buku Warung untuk para petarung. Petarung dagang bernama Juragan. Oke ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tadi salah satu iklannya yang menyatakan kenapa kita harus pakai buku warung ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kemarin sudah diinformasikan ke panitia ya, sudah harus install buku warung ya. Udah ada yang install? Udah ya, Bapak Ibu sekalian. Atau udah ada yang langsung taruh nama usahanya? Wah, kayaknya saya nggak usah jadi ya. Udah, terima kasih. Ya. Luar biasa. Ini saya senang sekali seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu ini karena udah semua melakukan install, juga udah mengisi nama usaha ya. Nama produknya udah ada yang ngisi nama produk? Belum ya? Nama usaha aja ya. Nama produk udah ada yang ngisi? Belum ya? Udah tahu cara ngisi nama produknya? Jadi ini sebelum kita masuk ke cara mengisi produknya, jadi ini ada beberapa hal yang menjadi fitur utama daripada buku warung ya. Ini sekali lagi saya mau menegaskan bahwasannya saya bukan brand ambassador dari buku warung ya. Jadi kalau saya agak-agak salah ya nggak apa-apa ya. Kecuali kalau nanti jadi brand ambassador ya. Oke, jadi laporan keuangan itu lebih mudah dan akurat menurut mereka ya. Nggak perlu khawatir catatan hilang. Terus selanjutnya ya. Nah, terus ada namanya fitur tagih utang, Bapak Ibu sekalian. Ini kadang-kadang kan kita kan agak segan kan, misalkan contoh saya kan punya usaha, yang utang itu misalkan mertua saya gitu kan. Waduh, ini kan agak susah sedikit ya kan. Kita Pak, ini Pak utang yang kemarin gitu kan, misalkan susah kan. Jadi di buku warung ini ada fitur tagih utang otomatis. Nah, jadi pas Bapak baca, oh ini dari ini ya kan, dari aplikasi ini, bukan dari bukan dari menantu saya kan. Nah, jadi agak aman sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi aplikasi buku warung ini juga tersedia namanya fitur untuk tagih utang dengan cara otomatis Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti nomor yang utang itu kita input, terus kita kirim ya. Nanti kita praktikkan ya. Kelola usaha satu aplikasi, oke, bisa tambah stok produksi, bisa atur harga jual dan harga modal, terus stok terhitung otomatis. Tadi ini yang usaha-usaha di bidang retail ini sangat berguna nih. Oke. Jadi di sini siapa yang sudah isi produknya udah dah? Belum? Oke ya. Oke, juga bisa bayar pakai pakai aplikasi Kris dan sebagainya. Terus ini juga bisa digunakan untuk arisan, jualan online, mesin kasir juga bisa, juga untuk kebutuhan pribadi. Misalkan Bapak Ibu sekalian selama ini mau mencatat pencatatan keuangan belanja bisa juga digunakan. Oke, ini registrasi berarti udah semua ya. Berarti kita lanjut aja ya. Oke, ini cara menambah barang. Bapak Ibu sekalian yang sudah punya silahkan buka aplikasi buku warung ya. Ada yang sudah? Oke. Oke, sudah lihat semua? Oke. Sudah semua? Sudah buka semua? Sudah buka? Oke. Yang belum install ini cuma bisa di Android sementara ini ya. Belum bisa di belum bisa di Apple karena mungkin target pasarnya belum bisa juga Bu. Yang bisa cuma di Android sementara ini. Nah, jadi istilahnya memang ini menyasar ke UMKM ya. Biasanya kan UMKM kan belum pakai ini gitu ya. Ya walaupun ada yang punya pribadi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi coba dilihat ada namanya kelola stok, Ibu ketik. Ada
Udah buka kelola stok, coba semua yang punya kelola stok, Ibu, udah buka? Udah ya, kelola stok coba tes. Oke, Ibu bisa tambah barang. Ibu barangnya apa aja? Barang hidup, apa itu? Bisa tuh Bu, bisa. Jadi gini misalkan, waduh, susah ya anak-anak BB ya. Bisa Bu, asalkan Ibu tahu berapa ekor. Tahu Ibu berapa ekor masuk, berapa ekor keluar kan? Nah, ya udah berarti Ibu tambah, misalnya tambah barang. Apa nama barangnya? Segala jenis unggas ya. Oh, Mak, luar biasa ya. Ada yang contohnya lebih mudah lagi nggak? Aduh, Bapak Ibu ada yang mau kasih contoh lebih mudah? Agak sulit Ibu, bisa sebenarnya. Jadi misalkan Ibu ada burung puyuh kan? Misalnya burung puyuh ya. Burung puyuh, misalkan Ibu buat dari apa Ibu? Biasanya masuk dari telur atau dari, nah berarti Ibu buat telur burung puyuh. Telur burung puyuh. Oh, ini nama barang baru Bu. Berarti harga berarti burung puyuh aja. Ibu jual burung puyuh kan? Nah, burung puyuh. Terus harga jualnya berapa Bu? 1 ekor Bu? 7.000 Ibu buat. Itu udah hidup atau hidup Bu ya? Oke. Berarti burung puyuh harga jualnya Ibu buat bisa dicontoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan diketik di apanya, di aplikasinya, ketik kelola stok. Di bawah sini kelola stok seperti yang digambar itu. Terus ketika kelola stok bisa cek ini tambah barang di bawahnya. Nah, tambah kategori tergantung Ibu. Ibu mau masuk ke yang mana barangnya? Ini bisa ditambah kategori lagi di bawahnya. Apa? Karya, maksudnya kerajinan tangan. Kriya, bisa Bu. Kita ketik aja Bu. Kategori, Ibu masukkan. Ibu kategori Ibu berapa macam? Oh enggak Bu, itu contoh Bu. Contoh, Ibu bisa ketik sendiri namanya. Misalkan tambah kategori Bu. Kategori misalkan Ibu apa aja? Tas misalkan. Oh, apa yang kita kategorikan jadi apa tuh Bu? Iya, maksudnya gini kan, kerajinan tangan tuh ada banyak Bu. Misalkan contoh ada yang dari masuk ke kategori tas, ada yang masuk kategori misalkan perlengkapan rumah, ada yang masuk kategori produk, ada AC. Enggak, itu jenis produknya Bu. Ini maksudnya kategori. Misalnya contoh ya, contoh. Ini misalkan contohnya kuliner misalkan ya. Kriya, misalkan Ibu buat aja itu, oke kriya, Ibu aja kriya lu contoh. Oke, kriya, klik kriya, KRIYA Bu. Dah oke, simpan. Dah, sekarang Ibu klik kategorinya kriya, klik. Oke, pilih kategori. Oke, sekarang namanya berapa Bu? Nama barang awe itu? Awe. Enggak. Oke, berarti keranjang saji makanan. Boleh saja. Dipilih tadi ya, di kriya. Pilih kategori. Sini Bu ya. Tambah kategori, keranjang buat keranjang enggak buat aja karena udah ada. Keranjang saji makanan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, udah pada pegang semua. Ini tadi contohnya. Saat ini. Kalau yang di sini Bu, ini stok apa nih? Stok barang yang diproduksi Bu. Ya berarti Ibu tambah. Baru misalkan barangnya apa namanya? Berarti crepes coklat keju berapa harga jualnya? 15.000 harga modalnya, misalkan 10.000 misalkan. Kategorinya masukkan ke makanan misalkan. Berarti berapa yang saat ini Ibu ada? Misalkan jadi? Ya, berarti gini ya Bu, pada saat orang pesan itu Ibu masukkan. Misalkan sekarang stoknya 1. Berarti orang pesan 1 kan, udah Ibu stok saat ini 1, pesannya minum itu 1. Ya. Kalau bahan baku lain lagi nanti Bu, setelah ini baru bahan baku. Oke ya, semua udah taruh barangnya. Ini sebenarnya kalau buat pelatihan seperti ini Bu MC kan, ini biasanya kami 1 hari penuh nih Bu. Nah, tapi kayaknya karena di sini semua orangnya sudah sudah digital ya. Sepertinya mudah sekali nih, karena kan ibu-ibu biasa sudah
main Instagram ya, main Facebook ya, main TikTok mungkin ya. Tapi kalau TikTok saya nggak ada install ya. Cuman konfirmasi aja. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Coba Ibu udah ada yang coba masukin ininya? Tambah barangnya? Ada yang udah masukin barangnya? Siapa yang udah? Ibu udah coba masukin barang? Ini Ibu udah masukin? Apa? Enggak. Stok saat ini berapa? Oh, ya Bu? Ya. 20. Bisa 20. Kayak mana? Oke. Oke. Terus PIS berapa? Oke, berapa stok Ibu saat ini ada stok di kedainya? 3, Ibu buat 3. 3. Terus stok minimum kalau seandainya udah mau habis berapa? Harus ada peringatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, contoh di sini kan, di sini ada tabel nama barang. Nama barang itu Ibu isi dengan nama barang yang ada di tempat Ibu untuk dijual. Misalkan kalau ada tudung saji, buat tudung saji namanya. Misalkan ada jual bakso namanya kan. Misalkan ada jual gorengan, apa namanya? Misalkan gorengan apa gitu kan. Misalkan ada yang jual minuman Thai tea namanya kan. Harga jual di sini adalah masukkan harga jual kita. Harga jual kita ke konsumen. Sedangkan harga modal di sini, ini kan sebenarnya tidak wajib tulis kan. Ibu lihat teman Ibu tidak wajib kan. Tapi Ibu bisa menaruhkan, misalkan Ibu mau tahu kira-kira modalnya berapa, udah tahu harganya, Ibu masukkan saja. Misalkan harga jualnya 10.000, harga modal 8.000 boleh. Terus kategori di sini Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian belum memiliki kategori, ini bisa menambahkan kategorinya, tambah kategori. Setelah tambah kategori kan ada tulisannya kategori baru kan. Di sini Ibu ketik saja, dia akan otomatis. Misalkan contoh, tadi Ibu keranjang saji keranjang. Ketik keranjang, udah banyak keluar, ada tas keranjang binatang peliharaan kan. Ada aksesoris keranjang pembawa hewan, ada keranjang dan peralatan jahit, ada keranjang saji makanan kan. Jadi bisa dipilih, misalkan keranjang saji makanan. Oke, tekan simpan. Otomatis akan keluar kategori yang ingin kita buat. Tapi kategori ini Bapak Ibu sekalian, apabila Ibu sudah membuatnya sekali, itu kedepannya bisa digunakan lagi. Misalkan Bapak Ibu jual minuman ada 3 jenis. Yang pertama minuman kopi-kopian, yang kedua minuman soda-sodaan, yang ketiga minuman misalkan teh-tehan, kan teh-tehan ya kan. Jadi yang masuk ke kategori kopi nanti misalkan ada americano, cappuccino, masukkan ke kategori kopi. Misalkan ada yang minuman soda-sodaan, misalkan contoh sparkling soda misalkan, yang dari Sprite atau lain sebagainya, masukkan ke soda-sodaan. Sedangkan yang untuk yang misalkan teh dingin, teh tarik manual ya kan, misalkan lagi teh hijau, masukkan semua ke yang bagian kategori teh gitu. Jadi ini saya hanya mengarahkan saja, tapi yang tahu sendiri usaha Ibu tuh Ibu sendiri. Nah, karena kan saya kan susah juga nih kan kalau seandainya mengetahui semua Ibu kan. Udah. Jadi misalkan Ibu bisa membuat kategori sesuai dengan apa yang Ibu usahakan. Seperti itu. Misalkan Ibu tadi baju ya, misalkan ada bajunya gamis, atasan, ada bawahan kan, ada tengahan misalkan. Ada penutup kepala misalnya gitu kan. Nah, jadi dipisah aja Bu produknya. Jadi biar lebih mudah. Ibu tahu saat ini produk Ibu ini masuk ke kategori apa gitu. Selanjutnya misalkan contoh ya, setelah tambah kategori kita pilih kategorinya, tekan pilih kategori. Nah, nanti kita masukkan berapa stok saat ini. Misalkan contoh, Ibu ada baju tudung, misalkan ada tudung sekitar 10, berarti Ibu buat stoknya 10. Nah, sedangkan di stok minimum itu adalah stok yang kalau seandainya udah sampai mencapai itu, dia akan memberikan notifikasi. Dia bilang, Bu, beli lagi, udah habis ini untuk kerudung gitu. Tapi bahasanya nggak gitu Bu, dia notifnya lebih keren kan. Nah, jadi stok minimum itu diletakkan adalah saat Ibu mau dinotif sama aplikasi ini bahwasannya stok Ibu sudah menipis nih, beli lagi. Nah, nanti jangan sampai nanti pada saat orang order udah nggak ada stok itu. Nah, jadi kalau misalkan produknya, oh ya oke ya, harus diingatkan ya. Oke, jadi udah bisa semua Bapak Ibu sekalian untuk untuk membuat semua barangnya. Nah, terus di sebelah kanan ini ada namanya stok menipis yang sebelah kanannya. Nah, itu Ibu bisa lihat nanti misalkan, oh ini ada selendang tinggal 3 lagi. Nah, ini tinggal 3 lagi gitu ya. Nah, jadi nanti ini bisa Ibu baca, nanti bisa dibuka di YouTube-nya buku warung Bu ya. Nah, ini coba saya share screen dulu. Jadi Ibu nanti bisa belajar dari situ. Jelas sekali di itunya. Diberikannya nih karena udah waktunya terbatas. Ntar ya. Nah, ntar ya. Saya share screen dulu.
Nah, Bapak Ibu nanti bisa belajar setelah nanti Ibu buka install aplikasinya, Ibu bisa buka YouTube-nya Buku Warung. Di sini semua dijelaskan Bapak Ibu, bagaimana cara menambah fiturnya, bagaimana cara menambah barang, bagaimana cara mencetak. Misalkan Ibu selama ini online shop kan, kepingin produknya itu setelah di order Ibu letakkan kwitansinya itu di dalam box kemasannya, atau mungkin di luar, atau mungkin ditaruh di tasnya kan, itu bisa Bapak Ibu sekalian. Tinggal Ibu beli printer yang thermal, nah seperti itu kan. Jadi semua bisa. Juga selain itu juga bisa, misalkan Ibu mau pembayarannya nggak hanya pakai uang cash, bisa pakai debit, bisa pakai OVO, Kris dan sebagainya juga bisa dikaitkan nanti. Nah jadi, dan itu nggak ada biaya ya. Nah jadi saya ini memberitahukan yang setahu saya, karena kan kita bukan BA Bang ya. Nah, mana tadi kamera? Ya, kalau seandainya dijadikan BA, insya Allah saya juga bersedia gitu ya. Ya oke ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanya sebelum kita akhiri, karena ini sesinya mungkin sudah selesai, sudah mendekati azan zuhur. Ada yang mau ditanya? Silakan Ibu. Ya, oke Bu. Ya Bu. Di sini Bu. Nanti keluar sini. Ya. Ada Bu. Itulah sebenarnya harus dijelaskan lagi. Cuma nih karena waktu ya terbatas kan, nanti Ibu bisa lihat di YouTube. Nanti bisa misalkan Ibu mau itu kan ada pembelian itu kan. Jadi misalkan ada pembayaran. Nah, Ibu misalkan ini bukan pembayaran, ini transaksi. Oke, ini Ibu karena belum dicoba semua jadi saya bingung ya. Oke, jadi misalkan ya, saksi misalkan penjualannya, mode kasir. Nah, misalkan Ibu penjualan, nah ini Ibu tinggal cari aja barangnya, misalnya ini beli berapa. Nah, misalkan 15 harganya kan, oke, 1 piece, mau berapa piece, misalkan 2 piece, buat 2. Ada yang beli nih kan, misalkan ada yang beli kan, 2, simpan, lanjut. 1 tinggal Ibu tekan berapa harganya, misalkan Rp30, berapa yang dia masukkan nominal Rp30 juga, berarti 10, simpan. Terima uang pas, misalkan uang pas kan, terima uang pas, dah transaksi berhasil dicatat. Nah sebenarnya ini mudah Bu, ini aplikasi sangat mudah Bu, makanya saya pilih yang ini. Belum ngerti, berarti Ibu coba dicek di YouTube-nya Bu ya, ini udah saya tampilkan YouTube-nya, Ibu buka di YouTube ya. Nggak ada, itulah makanya saya pilih ini karena nggak ada. Nah mungkin nanti dikenakan biaya, ada beberapa hal yang dikenakan biaya, cuman sejauh ini fitur yang saya gunakan, karena saya jualan selama ini jualan kopi kemasan ya. Itu pakai ini nggak pernah kena biaya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi ini makanya saya pilih ini karena ini sangat memudahkan daripada UMKM. Mungkin satu orang lagi sebelum kita tutup, karena ini waktu sudah di Pak, izin Pak. 2 lagi berarti, itu 1 ini 1 berarti. Silakan Bang. Ya. Ya pertanian. Ya. Karena bapaknya juga bukan brand ambassador, saya mau menyarankan kepada teman-teman yang lain. Ini saya dapat juga aplikasi yang dari Kementerian Koperasi. Oh ya. Nah, itu namanya Lamikro. Lamikro. Lamikro itu kalau nggak salah lebih fleksibel, karena kan di situ kita bisa melihat langsung tentang tentang macam kan tadi akuntansi ya. Ya. Nah, cuman ya mungkin ada beberapa mungkin saya nanti mungkin akan komunikasi ke Bapak terkait masalah istilah akuntansi dan logikanya. Ya, boleh. Maksudnya kadang memang kalau dibuka warung itu saya sudah pernah juga beberapa kali coba, ada juga beberapa usaha yang beda-beda memang jauh-jauh ininya. Kalau ini kan memang hanya untuk di retail aja. Iya, betul. Kira-kira kalau di Lamikro itu bisa nggak kira-kira Bapak bisa jelaskan sedikit? Oh boleh. Tapi ini mungkin di lain kesempatan Pak ya. Nanti akan saya coba, karena gini Bapak Ibu sekalian kan, tadi kan ada 10 pilihan aplikasi kan. Nah jadi saya kemarin tidak mengambil yang punya pemerintah, juga ada lagi yang si API dan sebagainya kan ada punya pemerintah kan. Karena kalau yang punya pemerintah itu memang harus disampaikan oleh, maksudnya lebih gimana ya? Kalau seandainya salah disampaikan oleh orang yang bukan yang bukan di bidangnya itu, takut nanti saya salah gitu. Jadi saya ambil yang punya swasta saja gitu. Jadi hitung-hitung mereka pun juga promosi secara gratis itu kan. Boleh Pak, nanti bisa saya pelajari yang itu, nanti ke depan kalau misalkan saya ada pelatihan lagi saya akan ajarkan yang Bapak bilang. Nah, karena kan tadi kan ada 10 pilihan tadi di sana kan. Saya hanya mengambil 1 karena waktunya terbatas ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas masukannya.
Yang terakhir, Ibu sekalian. Pak, gini kan, saya tes. Pak, kalau misalnya usaha kita baru berjalan 1,5 tahun, itu kita sebelumnya misalnya kayak saya tuh kan usaha ekspor, itu pembukuan. Tapi nanti seiring waktu misalnya saya pengen usaha lokal gitu, entah di bidang makanan, dan peluang usaha baru. Saat memberikan itu kepada investor atau lembaga keuangan, itu bagusnya bukunya itu laporannya dipisah, tidak, itu satu. Yang kedua, kan diminta biasanya 2 tahun terakhir laporan keuangannya. Saya tahu 1 tahun kemarin tuh jenis usahanya ekspor misalnya. Kan saya lebih bagus sembunyikan jenis usaha yang sebelumnya saya bilang belum ada buku laporan keuangan, atau saya bilang Pak, saya usahanya ini dan ini usaha baru dengan peluang seperti ini. Nah, itu gimana Pak tanggapan? Ya, kalau ditanya seperti itu ke saya, yang pertama, kalau seandainya mau usaha itu lain, misalkan usaha yang lain daripada usaha yang sebelumnya, tapi yang usaha yang lama tuh malah nggak ada laporan keuangan. Betul kan? Misalkan belum ada laporan keuangan, betul kan? Sudah ada. Ya, kalau sudah ada nggak ada masalah ditampilkan. Karena itu akan menjadi track record baik kita. Nah, jadi misalkan contoh Ibu malah itu jadi track record yang baik karena Ibu melakukan ekspansi. Jadi usaha Ibu ada pengembangannya. Jadi misalkan gini, Ibu ada ini usaha yang baru akan diminta investornya, apakah usaha itu sudah berjalan atau masih mau usahanya itu berjalan tapi Ibu cari investor langsung? Rencananya seperti apa? Oh, berarti dari awal usaha itu Ibu mau langsung minta investor dari orang lain? Boleh. Itu sih menurut saya Ibu harus kuatkan, maksudnya memang betul harus pakai yang lama. Karena orang nggak ada yang mau bakalan invest kalau usaha itu belum berjalan. Kecuali memang, iya betul, paham saya paham yang Ibu tanya. Maksud saya gini, walaupun itu 2 jenis usaha yang berbeda, misalkan Ibu yang pertama ekspor, yang kedua misalkan ternak kambing, misalkan, ternak kambing kita bilang kan, misalkan kan. Nah, jadi gini, Ibu akan memiliki nilai lebih baik dari segi pengalaman karena Ibu udah pernah usaha ekspor. Tapi dari segi usaha ternak kambing, Ibu masih dianggap usaha baru. Jadi usaha yang sebelumnya itu hanya sebagai penguat dari segi track record, bukan dari segi usaha yang baru. Karena kalau usaha yang baru, Bu, Ibu cuma punya bisnis plan aja, itu kalau dari segi perbankan biasanya agak susah itu untuk dibiayai. Ya nggak ada masalah, tergantung investornya. Ibu mau minta kemana? Kalau ke lembaga keuangan, kalau ke KUR selama belum 6 bulan nggak boleh, nggak diterima. Walaupun Ibu udah punya usaha yang lain, tapi kan yang Ibu mau masukkan kan yang usaha yang baru, nah, itu nggak diterima. Kalau di perbankan bisa 2 tahun kan, sedangkan usaha Ibu masih baru Ibu buka, itu nggak bakal bisa. Nah, kecuali kan, ini bukan tips juga, tapi memang misalkan Ibu cari investor untuk mengembangkan usaha yang lama, tapi mungkin ada enggak bisa, ini tips. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, saya mohon maaf ya, waktunya sudah terbatas, ini sudah masuk ke waktu zuhur. Kita akhiri saja. Saya sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan ya. Karena mungkin memang kesalahan itu dari saya pribadi, yang benar hanya dari Allah. Apabila nanti Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ingin sharing-sharing lagi, mungkin bisa kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis siap mengabdi kepada masyarakat. Salah satu dari tridharma kami adalah pengabdian kepada masyarakat. Bisa dicatat nomor saya 0811 6555 779 ya, Bapak Ibu sekalian. Terus kepada ini ada Bu di layar Bu. Itu foto saya pada saat saya masih belum menikah ya. Jadi lebih bagus mana, sudah menikah atau belum menikah ya? Nah, pasti lebih bagus setelah menikah ya. Oke, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Tadi ada yang mungkin sedikit-sedikit saya ganggu-ganggu ya, mohon maaf ya. Tadi hanya entertain untuk kegiatan saja. Kepada LPDP, Mata Garuda dan sebagainya, terima kasih karena telah memfasilitasi UMKM Aceh. Karena saya sebagai salah satu pelaku pendamping UMKM juga di UKM Center, kami sangat berterima kasih. Kegiatan seperti ini memang perlu digagas lebih sering dan lebih intensif ya, jangan cuma 1 jam 2 jam, tapi kalau bisa dibuat sampai ke detil-detilnya gitu ya.
Nah, jadi selanjutnya juga kepada peserta yang sudah hadir, semoga diikuti sampai selesai karena selesai ini ada materi tentang design thinking yang sangat bagus untuk diikuti. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan materi yang sangat super sekali ya Bapak Ibu dari Bapak Hendra. Jadi kita tadi sudah dikasih tahu juga terkait laporan keuangan, bagaimana mengelolanya dengan baik, dan juga ada coaching untuk pembukuan dengan menggunakan aplikasi buku warung. Semoga setelah ini pembukuan Bapak Ibu semua terhadap UMKM-nya bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Bapak Hendra Halim yang akan diserahkan oleh Ketua Mata Garuda, Saudari Intan Farhana. Tim dokumentasi. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan sesi terakhir pada kegiatan pendampingan UMKM hari ini, kita akan melaksanakan istirahat untuk sholat dan makan siang. Nah, perlu kami informasikan bahwa sesi ketiga akan dimulai tepat pada pukul 13.45. Jadi kami harapkan seluruh peserta agar kembali ke ruangan ini tepat pada waktunya. Begitupun dengan yang mengikuti acara ini melalui Zoom ya. Saya harapkan bisa kembali pada pukul 13.45. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi nanti pukul 13.45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali kami ucapkan di acara pendampingan UMKM Massive Action LPDP 2022. Kita akan melanjutkan kembali acara untuk sesi ketiga kita pada hari ini. Di mana pada sesi ketiga ini kita akan mendengarkan materi terkait design thinking, market analysis, business model, dan strategi marketing, di mana akan disampaikan oleh Saudari Hairun Amala. Nah, Saudara Hairun Amala ini adalah lulusan Master of Management dari Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Public Relation and Marketing Manager di A+ Creative Learning Center, sebagai data analis di Badan Pusat Statistik, dan beliau juga sudah mendapatkan sertifikasi pada course Digital Marketing dan Data Analysis. Kepada Saudari Hairun Amala, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebagian sesi siang-siang habis makan dengan ruangan yang sangat nyaman. Jadi sebuah tantangan sebenarnya untuk bikin Bapak Ibu sekalian tetap semangat gitu ya. Gimana tadi makan siangnya? Enak? Enak, alhamdulillah. Udah ngantuk belum? Belum, Masya Allah. Saya pikir udah ngantuk. Ayo kita istirahat dulu sama-sama. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Hairun Amala. Biasa dipanggil Yuyun. Jangan tanya Yuyunnya dari mana, saya juga nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba aja saya dipanggil Yuyun. Seperti yang dijelaskan tadi, saya salah satu penerima beasiswa LPDP, lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Hari ini saya senang sekali karena melihat Bapak Ibu semangatnya luar biasa. Jadi kalau saya nggak semangat, saya yang malu gitu ya. Oke. Langsung saja, hari ini kita akan bahas design thinking, ya. Apa itu design thinking? Nanti kita akan coba diskusi sama-sama, ya. Kemudian ada juga analisis pasar, ya, yang itu adalah jadi salah satu penyebab kenapa banyak produk UMKM itu tidak begitu laris di pasaran, atau begitu di launching tiba-tiba langsung meredup lagi, seperti itu ya. Baik, sepertinya kita mulai saja. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 awal, Maret kalau saya tidak salah, itu kita tiba-tiba dihadapkan dengan COVID, ya. COVID ya, dia itu makhluk yang tidak kasat mata, tapi efeknya itu luar biasa. Pengaruhnya terhadap bidang apapun di dunia itu luar biasa, termasuk ekonomi, gitu ya. Bapak Ibu ada nggak yang merasa UMKM-nya itu terdampak karena COVID? Siapa aja di sini? Ada? Apa kira-kira dampaknya, Bu? Pas COVID? Ya, omsetnya turun. Yang belinya turun juga karena orang. Iya, betul. Karena PPKM jadi belinya turun, omsetnya turun, benar. Ada lagi yang lain? Buka usaha pas COVID. Usaha apa, Bu? Kalau saya jualan masker, jualan kebutuhan sehari-hari, jualan hand sanitizer, malah waktu COVID. Luar biasa. Ini adalah Ibu ini bisa melihat peluang pasar ya. Jadi kayaknya saya nggak perlu jelasin analisis pasar lagi ya nanti. Ya luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Ibu siapa tadi? Bu Tris. Bu Tris, luar biasa. Ini adalah benar-benar owner UMKM atau calon-calon entrepreneur yang insya Allah mudah-mudahan berhasil semua di sini ya. Ya, jadi karena COVID ini maka kita tidak banyak sekali yang berdampak. Termasuk omset turun, kemudian tidak ada yang beli, daya beli jadi bahkan ada UMKM yang tutup, ya, yang tutup. Oleh karena itu kita sebagai alumni LPDP, kemudian dari pusat juga ini menjadi prioritas kita karena seperti yang
kita ketahui bersama 97% itu tenaga kerja diserap oleh UMKM, ya, seperti itu. Dan itu adalah salah satu penggerak ekonomi di Indonesia, seperti itu ya Bu. Nah, saya sebelum lebih jauh, saya ingin Bapak Ibu menyiapkan kertas dan alat tulis terlebih dahulu, karena kita akan main-main sebentar ya. Silakan disiapkan kertas dan alat tulisnya. Panitia juga kalau mau ikutan silakan ya. Siapa tahu nanti ada ada gambar yang terbaik ya. Ya, ketahuan saya mau suruh gambar. Oke, sudah siap Bapak, Ibu? Siap ya? Kalau sudah siap, dalam waktu 5 menit, gambarkan sepeda yang berguna dan menyenangkan menurut versi Bapak Ibu. Ya, sepeda yang berguna dan menyenangkan. Kira-kira bentuk sepedanya seperti apa? Apakah seperti gerobak atau seperti sepeda motor atau seperti apa? Silahkan berkreasi. Asal saja, yang penting nanti ketika ditanyakan itu tahu gambar apa. Ya. Terserah ya. Terserah. Ini menarik ini, nanti sepedanya pasti macam-macam. Itu juga salah satu bentuk sepeda ya Bapak Ibu, jadi kalau bisa gambar seperti itu ya silakan ya. Tapi kita ingin melihat kreativitas Bapak Ibu sekalian, kemudian kita ingin lihat sepeda yang berguna dan menyenangkan. Versi Bapak dan Ibu di sini seperti apa? Siapa tahu ada yang bakat menggambarnya itu terpendam ya. Dan lebih baik dipendam aja, astagfirullah enggak ya. Ya, siapa tahu ada bakat terpendam yang tiba-tiba bisa kita gali di sini ya. Bisa jadi bisnis baru, jual gambar gitu. Sudah? Sudah luar biasa, ibunya cepat sekali ya. Iya, betul. Nggak apa-apa Ibu, yang penting Ibu tahu gambaran sepedanya, tahu manfaatnya seperti apa nanti. Iya. Oke, sudah? Kalau sudah, saya ingin minta satu orang yang kira-kira mau menjelaskan gambar sepedanya. Ada yang mau? Kalau tidak ada, saya yang akan tunjuk. Ya, saya yakin Bapak Ibu UMKM di sini adalah pemberani dan ini ya, tidak perlu ditunjuk. Ada yang mau? Silakan. Nanti kita akan lihat peserta teraktif, jadi bisa dapat door prize. Siapa tadi? Di sini ya kayaknya. Siapa tadi yang mau kakak ini? Oh, oke. Baik. Silakan Ibu, namanya dari UMKM apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan. Langsung saja ya, karena siang ini ya Bu. Mohon maaf, pertama saya sampaikan, saya memang bukan profesi menggambar dan tidak pandai menggambar. Tapi mudah-mudahan apa yang saya gambar, tahu saya apa manfaatnya begitu. Nah, kebetulan saya dari kecil dayung sepeda untuk mengantar kue-kue ke warung-warung gitu. Dari usia 7 tahun gitu saya sudah menitip kue-kue di warung-warung. Saya kelahiran 73, hari ini sudah 1 tahun kurang 50 tahun gitu. Jadi alhamdulillah masih semangat gitu. Jadi itu ya alhamdulillah dengan berdagang kecil-kecilan, ini bukan promosi ya. Alhamdulillah saya sudah doktor dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya dosen tetap di Fakultas Dakwah UIN Naraniriban Aceh. Mohon maaf bukan promosi ini, tapi berkat semangat
dari yang kecil-kecil sehingga kita bisa besar. Jadi begitu. Jadi bukan barang langka atau aneh bagi saya mendayung sepeda. Nah, saya teringat, mohon maaf orang tua saya sudah lama almarhum, orang tua ibu dan ayah. Diajarin sama orang tua saya yang ibu itu jam 3 tuh udah bangun karena dulu kan ada bakar pulut gitu. Nah, ada sepeda satu kami dulu memang itu modal untuk mengantar kue-kue ke warung kopi. Itu dimodif itu ini saya agak panjang buat sepeda saya dulu ya. Ini terekal kembali mungkin hari ini memori saya kehidupan saya waktu kecil. Iya. Nah, kenapa diperpanjang itu? Menyagamokeun jamun pas Aceh perantah. Bahasa Aceh Raya perantah bukan? Tempat duduk di belakang itu. Iya. Nah, panjang sedikit. Jadi bisa duduk bisa Bu, mohon maaf, bisa ditunjukkan gambarnya ke kamera. Waduh, gambarnya mungkin ini tidak meyakinkan ini. Bisa di zoom, Sorry, saya tidak pandai menggambar. Ya, panjang ke nampak ya? Sini saya bantu. Oke, sorry. Iya. Dengan tangan kiri. Mana ini ya? Jadi tempat duduk di belakang itu agak panjang karena untuk membuat ada keranjang kiri kanan gitu untuk lebih banyak muatnya begitu. Iya. Dan bisa untuk kawan duduk satu lagi karena kan pagi-pagi itu. Iya. Kalau zaman dulu mungkin penerangan jalan-jalan itu masih kurang gitu. Saya teringat itu. Jadi itu dimodif sepeda itu sama orang tua saya bukan dengan besi dulu. Kaye, jadi kayu jadi gitu. Tapi mudah-mudahan modifikasi itu tidak mengganggu tidak tempat duduk atau pantat ini ya, insya Allah enggak, karena sudah dinyeh dulu dibersihkan gitu kira-kira dan dirapikan. Mungkin demikian pengalaman saya untuk semangat yang sampai hari ini saya juga masih nama produk UMKM saya Kripza. Ada Kripik Zalika. Karena kenapa? Karena kenapa saya mengambil itu, alhamdulillah karena memang saya sudah bukan beralih profesi sih tidak, tapi alhamdulillah hari ini bisa mengkaderkan komunitas di mana saya tinggal gitu, untuk tetap bersemangat walaupun tadi misalnya di awal Ibu apa namanya lupa saya Yuyun, Ibu Yuyun, bahwa dengan COVID ini kita pasti semua saya pikir UMKM mengalami, apalagi saya pribadi gitu. Kecuali hari itu ya kita tidak patah semangat, kan sekarang online gitu, WA dan seterusnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat juga masih memesan itu Bu. Nah itu mungkin demikian pengalaman sedikit saya. Mohon maaf ini sudah banyak makan waktu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu. Boleh tepuk tangan sekali lagi, luar biasa ya, luar biasa perjuangan ibunya. Ada lagi yang kira-kira mau tadi siapa? Silakan kakaknya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Asta. Jadi tadi seperti yang Kak Yuyun instruksikan untuk kita semuanya menggambar sepeda yang sangat menyenangkan. Nah, saya di sini menggambar. Jadi maaf ya, ini sebenarnya agak itu kameranya. Ya, agak coret-coret mungkin pada bingung ya. Jadi bentukannya ini tuh kayak homipad. Ada yang tahu kayak skuter. Ada skuter tapi ya yang kayak di Belang Padang. Tapi di sini saya bisa dua fungsi. Jadi ini otomatis ya, karena kan sekarang zamannya udah canggih. Jadi itu pakai aplikasi. Jadi download dulu aplikasinya, terus daftar, nanti bisa digunakan gitu. Jadi ada jangka waktu kayak 1 jam atau enggak setengah jam kayak gitu. Terus selain ini tuh bisa manual, bisa juga otomatis. Jadi dia ada baterainya. Pakai listrik. Iya benar. Terus kalau misalnya mau olahraga, boleh nanti di depannya ini ada dayung gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Biasa kreatifnya ya. Terima kasih. Baik, saya yakin ada banyak gambar-gambar sepeda lain yang pasti juga berguna dan menyenangkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika orang yang digambar ini adalah pengguna dari sepeda yang Bapak Ibu gambar tadi? Kira-kira apakah dia bisa pakai sepedanya? Bisa? Bisa? Gimana? Ya kebetulan Bu, tadi gambar sepeda saya. Satu, sepeda saya itu kan memang untuk olahraga dan sebenarnya terinspirasi dari banyak sekali kakek-kakek di jalan yang masih pakai sepeda. Jadi sepeda saya itu
adalah sepeda yang bisa diatur kecepatannya. Jadi dengan dia dayungnya sekian, tapi ada settingannya tuh dia tuh bisa lebih cepat gitu tanpa dia harus kuat gitu. Jadi waktu dia naik tanjakan pun bisa disetel gitu. Jadi dia nggak terlalu capek meskipun esensinya sepeda, tapi dayungannya itu ada automatically sistemnya yang bisa ngeset itu. Jadi nggak harus mendayung begitu maksudnya? Atau tetap harus tetap dayung? mendayung karena kan ada olahraganya memang tetap mendayung, tapi ada settingannya bisa naik tanjakan. Kalau mungkin di Honda giginya, tapi giginya tuh yang nggak yang kayak biasa Bu gitu. Tapi bisa juga nggak mendayung. Terus ada atapnya Bu, ada atapnya sedikit kayak gitu biar kalau hujan ataupun panas orang-orang yang masih mencari rezeki dengan sepeda itu masih tetap bisa pakai. Gitu. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Ya. Ya, jadi kira-kira apa maksud saya meminta dan menanyakan ini kepada Bapak Ibu sekalian? Kesetaraan ada lagi? Mencari solusi, betul? Ada lagi? Exactly, ya, betul ya. Jadi, ketika kita ingin meluncurkan suatu produk atau ingin membuat produk yang ingin kita pasarkan, kita harus melihat secara luas, ya. Harus pakai helikopter view. Nggak boleh hanya memikirkan kondisi kita aja. Kira-kira konsumen atau calon pelanggan kita itu butuh apa? Apakah kalau saya bikin ini, mereka akan beli? Mereka butuh nggak? Oke, mereka beli, tapi apakah mereka butuh? Gitu. Karena banyak sekali juga, saya yakin di sini, terutama yang perempuan, mungkin beli kerudung atau lipstik, ya, padahal kepalanya satu, bibirnya juga satu, tapi hanya karena warnanya menarik, mereka beli. Seperti itu, ya. Nah, ini tujuannya. Kita harus bisa mendeteksi atau mengetahui kira-kira apa kebutuhan konsumen kita secara keseluruhan. Kalau ingin pasar kita itu luas atau banyak itu. Karena inilah kita sebentar lagi belajar design thinking. Ya, kita akan coba kulik satu-satu. Semoga ketika Bapak Ibu nanti ingin berinovasi atau bikin produk baru, itu tidak ada step yang terlewatkan seperti itu ya. Oke. Nah, ya seperti ini ya, siklus UMKM itu kan punya ide, terus bikin produknya, kemudian luncurkan produk, kemudian dari situ baru dapat data-data apakah pelanggannya suka atau tidak, seperti itu. Nah, misalnya nih, ada yang pengen tiba-tiba dari sini pengen buka bisnis, mau terjun ke bisnis kuliner. Kayaknya jualan bakso bakal laku deh, apalagi lagi hujan tuh di luar ya. Oke, udah punya nih, idenya kita udah punya. Lalu, apa yang kita lakukan kalau kita udah punya ide? Kan tadi mau jualan bakso ya, jadi kita pergi ke pasar, beli bahan-bahan, beli bumbu, siapin gerobak. Ini kan yang lazim dilakukan oleh UMKM, pemilik UMKM kita. Ya. Mungkin termasuk saya dan orang tua kita, ya. Dan selanjutnya, udah lengkap bahannya, udah dibikin, luncurkan produknya. Jadi baksonya udah jadi, kita buka gerobak di depan rumah, ya. Supaya apa? Supaya nggak ribet. Jadi kita buka gerobak di depan rumah, mulai deh jualan bakso, ya. Seperti itu. Nah, hasilnya apa? Sedih. Nangis bombay karena nggak ada yang beli, ya. Tapi kalau seandainya mungkin UMKM sudah paham setidaknya sedikit tentang design thinking, mungkin prosesnya akan sedikit berbeda. Jadi punya ide, ya, punya ide, kita terjun ke bisnis kuliner, kayaknya jualan bakso bakal laku seperti itu ya. Sorry. Nah. Bedanya pergi ke pasar, beli bahan-bahan untuk membuat contoh bakso yang akan dijual. Kalau tadi beli bahan-bahan untuk buat bakso yang dijual, bukan untuk contohnya. Ya, seperti itu.
kemudian saat peluncuran produk, apa yang dilakukan? Harusnya kita datangi dulu calon konsumen. Kita datangi, kita kasih testernya, kemudian dari situ kita akan dapat feedback, ya akan dapat masukan. Oh, kuah kaldunya kurang berasa misalnya. Oh, baksonya terlalu kenyal, kayaknya terlalu banyak pengenyal atau apa seperti itu. Ini dagingnya kurang berasa. Itu, ya. Nah, dari situ kita bisa dapat masukan-masukan dari calon konsumen kita. Ya, konsumen kita, karena sebagian besar pasti konsumen yang pecinta bakso itu suka bakso yang kuah kaldunya berasa, kemudian baksonya dagingnya juga berasa, gitu ya. Sehingga kita bisa memenuhi keinginan dan bisa memuaskan mereka. Seperti itu. Nah, kalau hal seperti ini kita lakukan, maka dipastikan 50% pasti kita bisa survive. Saat buka, setidaknya nggak harus nangis Bombay karena nggak ada yang beli. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, artinya apa pelajarannya? Pengembangan produk itu perlu validasi pengguna atau konsumen. Kenapa pengguna? Karena bisa jadi nanti kalau industri jasa kan biasanya user seperti itu ya. Kemudian kalau yang produk kan ada dua ya, ada barang, ada jasa seperti itu ya. Makanya setiap ingin membuat inovasi baru untuk produknya atau mau buka usaha baru, dibikin dulu testernya. Diedarkan dulu ke calon konsumennya supaya bisa tahu apa yang kurang untuk bisa diperbaiki sehingga bisa kita penuhi kebutuhan pelanggan kita seperti itu. Ya. Nah, ini kita masuk ke design thinking ya. Intinya design thinking itu adalah pendekatan untuk kita memahami pengguna atau konsumen kita, kemudian kita tahu masalahnya apa dan kita temukan solusinya supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu. Nanti stepnya ada beberapa dan kita akan ada mini coaching ya supaya kita lebih paham. Ya ini hanya teori-teori saja tapi mini coaching nanti akan menentukan kita paham atau tidak. Nah, ada 3 pilar penting di design thinking. Yang pertama itu empati, kemudian ideasi, dan terakhir eksperimentasi. Ini 3 pilar pentingnya. Nah, kalau prosesnya nanti beda lagi ya. Nah, di empati itu apa? Kita itu bisa memahami kebutuhan dan keinginan konsumen kita itu apa. Gitu ya. Jadi nggak cuma melihat, oh saya bisa bikin ini, saya mau jual ini karena saya bisa bikin ini. Tapi tanyakan, apakah konsumen kita nanti butuh ini? Apakah mereka akan beli produk ini kalau kita buat seperti itu ya? Nah, kemudian yang kedua, ideasi. Kalau kita udah bisa memahami konsumen, kita tahu masalah-masalahnya apa, baru kemudian coba cari solusi dengan melalui ideasi ini. Ya, cari ide sebanyak-banyaknya. Ide solusi itu jangan satu, cari sebanyak-banyaknya, kemudian pilih beberapa yang paling kira-kira dibutuhkan dan bisa menjawab solusi masalah tadi, lalu dikerucutkan lagi sampai mendapatkan ide yang benar-benar bisa diaplikasikan untuk menjawab kebutuhan konsumen tadi. Dan yang terakhir, kita harus uji ide tersebut dengan membuat prototype atau purwarupa ya kalau bahasa Indonesianya sesegera mungkin. Ya, jadi kalau makanan prototipenya apa? Tester seperti itu ya. Mungkin kalau aplikasi bisa kayak ada istilahnya dari uji alfanya gitu ya dan sebagainya. Oke, kenapa harus sesegera mungkin? Pertanyaannya, kenapa harus sesegera mungkin? Nah, kita belajar dari iklan Tokopedia. Silakan coba boleh tolong diputarkan iklannya teman-teman panitia. Ya kita ini sejenak ya, kita lihat iklan sejenak ya. Meskipun tidak disponsori ya.
Nanti ya, selesai papa kerja. Kapan? Sebentar ya nak. Ini papa lagi bikin jam paling sempurna buat kamu. Jika diriku diberikan waktu, ku perhatikan kamu selalu untuk selamanya. Impian kian nyata, ku berikan segalanya. Janjikan mimpi yang teristimewa. Waktu kian menghilang, senantiasa Pakai air kerja. kisah yang terkenal berbanding perasaan. Aziz. Ya, Pak. Mama. Jam yang paling sempurna. Papa. Aziz. Yuk makan, Pak. Ku hiraukan waktu, ku berikan segalanya. Ya, kira-kira apa pesan dari video yang baru saja kita lihat sama-sama? Jangan tunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah dulu untuk mencapai kesempurnaan. Masya Allah, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan untuk ibunya. Ya, ada lagi kira-kira apa pesannya? Mulai aja dulu gitu ya. So, Tokopedia ya. Iya, betul. Ya, jadi ketika kita punya ide, ketika kita punya suatu hal yang ingin kita lakukan, jangan ditunda. Ya, punya ide bisnis atau punya ide usaha atau mau bikin UMKM apa, ya mulai aja dulu. Caranya bagaimana? Itu tadi, ya. Kita cari masalahnya, kita pahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita, kemudian kita listkan ide-ide apa yang kira-kira bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah itu tadi, lalu buat eksperimentasinya atau diberikan testernya kepada calon pelanggan kita itu tadi. Yang penting mulai aja dulu. Karena seiring waktu ketika kita dapat feedback, kita akan memperbaiki. Dapat lagi masukan, kita perbaiki. Gitu ya. Kalau nunggu sempurna, kayak kata ibunya, ya nggak akan pernah mulai gitu ya. Jadi mulai aja dulu gitu ya. Oke. Berikutnya. Ini kok ini kenapa tidak bisa? Bisa di-share ulang materinya? Mana? Panitia boleh. Ini bentar. Oke. Oke, maaf tadi ada kendala teknis. Ya, nah jadi Bapak Ibu, kalau tadi kita udah tahu 3 pilar penting untuk design thinking, maka berikut ini adalah proses design thinking itu sendiri. Jadi ada 5 tahapan yang setiap tahapan ini nanti Bapak Ibu akan diberikan kertas buram di setiap meja. Ya, kita ingin Bapak Ibu bisa coba coret-coret. Tapi saya akan kasih dulu contohnya bagaimana penerapannya seperti itu ya. Nah,
Yang pertama sekali itu empati. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, empati itu artinya kita pelajari, kita pahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita atau calon konsumen kita. Seperti itu. Itu yang paling empati itu adalah hal yang paling sulit dilakukan kalau kita tidak menurunkan ego istilahnya ya. Karena kalau kita biasanya punya banyak ide, ya udah kita cenderung ikut aja apa yang kita ingin lakukan seperti itu. Kemudian berikutnya define atau definisikan kira-kira pertanyaan apa yang harus kita jawab dari masalah-masalah yang udah kita dapatkan dari empati itu tadi. Selanjutnya tahapan yang ketiga itu ada ideasi. Ya, ideasi itu adalah tahap di mana kita harus bisa menemukan ide-ide kreatif, ya, ide-ide yang kira-kira bisa memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada di empati dan di define itu tadi. Ya, baru selanjutnya itu adalah kita bikin purwarupanya atau prototype, ya, atau tester. Kalau di kuliner itu tester istilahnya ya. Jadi apa yang akan kita ujikan, apa yang akan kita jual, atau apa yang akan kita apa yang akan kita berikan ke konsumen, itu kita bagikan dulu secara gratis. Seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat beberapa aplikasi di awal-awal kita bisa pakai gratis. Ya, tapi setelah beberapa bulan kemudian berbayar. Betul sekali ya. Nah, di tahap berikutnya atau tahap yang terakhir itu adalah tahap menguji ide kita. Atau di tahap ini seharusnya kalau produknya itu udah ada. Ya, produknya udah ada dan ini adalah saatnya kita menguji ide kita atau memberikan tester kita kepada konsumen itu tadi. Makanya di tahap awal itu di tahap namanya understanding atau kita mencoba memahami, mencoba mengerti apa sih maunya kamu gitu ya, apa sih maunya konsumen itu gitu. Kemudian berikutnya kita explore. Kita cari tahu, oke, kamu maunya ini, saya coba penuhi. Kita buat. Kemudian baru materialize. Materialize ini wujudkan. Ya, akhirnya kita berikan tester itu. Nih yang tadi kamu minta. Gitu ya. Kira-kira apa kurangnya? Gitu. Nah, intinya design thinking itu kita harus fokus kepada pengguna atau konsumen kita, calon konsumen kita. Ingat, jangan sekali-kali karena oh saya jago bikin ini, makanya saya jualan ini. Oke, tapi tolong dipertimbangkan lagi, konsumen Anda butuh ini enggak? Oke, konsumen butuh. Kira-kira pesaing Anda udah berapa nih? Itu harus bisa dibaca, harus bisa dianalisis seperti itu ya. Nah, ini kira-kira yang pertanyaan besarnya kan gampang tuh empati ini itu ya. Pertanyaan besarnya bagaimana sih caranya kita bisa melakukan empati itu? Nah, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kanvas empati ini. Nanti saya kirimkan materinya ya, Bapak Ibu tidak usah dicatat dulu. Jadi yang harus kita jawab itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama sekali, yang pertama sekali itu ini, siapa yang kita empatikan, seperti itu. Kemudian apa yang dibutuhkan, kalau yang di sisi kiri, kita berempati dengan apa, atau kita ingin memahami apa. Yang di sisi kanan, apa yang mereka butuhkan, ya. Baru kita pecahkan, ya, kira-kira apa yang konsumen dengar tentang produk ataupun jasa dari orang lain. Seperti itu. Kita harus tahu. Kira-kira mereka, pasti setiap konsumen itu punya pendapat yang berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang konsumen lihat dari sebuah produk ataupun jasa. Ya. Bagaimana mereka melihat sebuah produk ataupun jasa. Ya. Ini adalah
tahap di mana kita bisa mengumpulkan pandangan-pandangan dari calon konsumen kita. Lalu selanjutnya, what do they say? Apa yang dikatakan konsumen? Atau pendapat mereka tentang produk A itu apa? Gitu ya. Lalu yang berikutnya itu, apa yang konsumen lakukan ketika mereka menggunakan sebuah produk ataupun jasa. Nah, ini yang terakhir, ada dua ini yang di tengah, kita juga perlu membuat atau menanya kira-kira apa kekurangan yang dirasakan oleh konsumen ketika mereka menggunakan produk ataupun jasa tertentu. Dan yang terakhir, apa kelebihan produk ataupun jasa yang digunakan oleh itu tadi, ya. Nah, ini kita langsung ke contohnya aja. Ini contoh pertanyaannya, apa yang Anda rasakan ketika menggunakan masker sekali pakai? Apa kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Steril, oke. Ada lagi? Pengap, betul. Saya juga merasakan pengap, betul. Ada lagi? Ada lagi? Mahal mungkin ya, ada yang bilang boros seperti itu ya. Kemudian limbah dan sebagainya ya. Yang nggak salah, itu kan masukan. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Berikutnya, apa yang Anda lakukan saat Anda menggunakan masker sekali pakai? Kira-kira apa? Biasanya ngapain kalau pakai masker sekali pakai itu? Iya, Bu? Rugi? Iya rugi, betul. Karena langsung dibuang ya, nggak bisa dicuci. Nah, biasa kalau lagi pakai masker itu, Bapak atau Ibu ngapain? Di mana? Di luar ruangan? Apakah karena terpaksa atau seperti apa? Ya, salah satunya. Ya, oke. Selanjutnya, pendapat Bapak Ibu tentang masker sekali pakai. Apa tadi? Boros, rugi. Ada lagi? Sampah. Oke. Ya, lalu ini kekurangannya. Apa kekurangan masker sekali pakai? Pengap, kemudian ini ya, sakit di belakang kuping kita. Saya nggak tahu apa cuma saya yang merasakan ya. Ya, pakai konektor, baik ya. Nah, selanjutnya kelebihannya apa? Higienis, terus praktis ya. Praktis, kemudian praktisnya kenapa? Kita nggak harus cuci gitu ya, tinggal beli aja. Oke. Nah, itu bagian yang harus dijawab pertanyaannya. Ini kan kira-kira bagian dari empati yang ini ya. Ini empati tadi. Nah, di define itu kita tentukan masalah, kemudian kita tindak lanjuti dengan solusi. Itu intinya. Dan ini adalah bagian yang paling berat dari design thinking itu sendiri. Karena nggak semua dari kita itu mau membuka mata dan menerima ketika orang mengkritik ataupun ada masalah dan kita sulit kadang untuk mencari solusinya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan belajar. Di tahap berikutnya itu ada ideasi. Di tahap ideasi seperti yang saya katakan tadi, kita cari ide sebanyak-banyaknya, kemudian jangan pikirkan, oh ide ini kurang bagus. Jangan pikirkan itu dulu. Kumpulkan aja dulu sebanyak-banyaknya, dikumpulkan sebanyak-banyaknya, baru nanti disaring ya. Baru nanti disaring karena nggak ada ide yang salah. Ya, jadi jangan takut untuk mengeluarkan ide, nanti idenya bisa kita pilih mana yang terbaik. Oke, baru selanjutnya kita bikin prototype ya atau purwarupa ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, tahap purwarupa ini adalah tahap visualisasi solusi. Jadi kita gambarkan solusi dari masalah-masalah tadi supaya apa? Supaya kita bisa memahami bagaimana solusi ini bekerja atau enggak kalau misalnya kita luncurkan ke konsumen kita. Seperti itu. Dan yang terakhir,
baru kita tes solusi kita tadi ke konsumen kita gitu. Nah, saat kita melakukan uji coba, pasti akan ada banyak respon, ya. Pasti akan banyak masukan, banyak saran seperti itu. Itu dicatat Bapak Ibu. Jangan marah sama konsumennya, gitu ya. Itu dicatat, kemudian diperbaiki, ya. Karena bisa jadi kalau saran biasanya mereka ingin kita apakah mengupgrade produknya atau seperti apa. Kalau kalau kritikan berarti oh ada yang salah nih yang harus kita perbaiki seperti itu ya. Nah, ini langsung ke studi kasusnya ya. Coba lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu punya ide mau bikin UMKM hijab ya. UMKM hijab dengan kriteria konsumen, target konsumennya ini. Muslimah, sudah menikah ya. Seharusnya belum menikah juga nggak apa-apa sih kalau ini ya. Kemudian berumur 25 sampai 35 tahun yang tinggal di perkotaan. Jelas ya, disebut di perkotaan. Nah, kemudian pengusaha ya. Lalu kelas ekonominya menengah ke atas. Ini artinya kalau kita jual dengan harga agak tinggi sedikit tidak masalah gitu ya. Lalu sering beraktivitas di luar. Nah, kira-kira dengan kriteria ini kita bisa bikin design thinkingnya seperti apa untuk validasi calon konsumen kita atau untuk kita validasi ide ini. Jadi ini yang harus kita tanyakan kepada konsumen. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya ide untuk mulai bisnis, tanyakan ini dulu ya. Idenya apa? Tanyakan apa yang Anda rasakan. Kan tadi ceritanya kita hijab ya. Makanya pertanyaannya apa yang Anda rasakan ketika menggunakan hijab saat beraktivitas di luar. Seperti itu. Kita akan dapatkan banyak jawaban ya. Kemudian apa yang Anda lakukan saat menggunakan hijab? Biasanya kalau pakai hijab ngapain gitu ya. Kemudian selanjutnya pendapat Anda tentang hijab yang saat ini digunakan apa? Ya, ada yang mungkin ribet, ada yang mungkin oh nyaman, dia panas ya, macam-macam. Kita akan dapatkan banyak sekali jawaban. Kemudian pertanyaan kekurangan, ini yang penting ya. Apa saja kekurangan dari hijab yang Anda gunakan ketika beraktivitas di luar? Ya, kekurangannya pasti banyak ya. Tapi jangan lupa tanyakan juga kelebihannya apa. Ya, kalau pakai hijab dan beraktivitas di luar. Itu juga ditanyakan. Pokoknya semua kelima pertanyaan ini wajib ditanyakan ya. Nah, ini saya coba listkan beberapa jawabannya ya. Ini jawabannya ada yang katanya nyaman ya, apa yang Anda rasakan nyaman. Kemudian ada yang gerah. Benar ya, kalau panas gerah, benar gitu ya. Kemudian gampang melorot, ya betul. Karena ada kerudung yang kalau kita pakai nggak bisa tegak paripurna gitu ya. Ya seperti itu. Ya kemudian merasa lebih tenang karena menutup aurat. Masya Allah ya, ini pasti akhwat nih yang jawab seperti ini mungkin ya. Kemudian merasa lebih feminim ya. Nah kemudian berikutnya apa yang Anda lakukan kalau pakai hijab saat beraktivitas di luar? Kan tadi ceritanya sering melorot, jadi sering atur ulang posisi kerudungnya, atau karena rambutnya kelihatan, jadi sering dibenerin gitu ya. Ini pengalaman kita semua ya para perempuan. Lalu sering ngaca, pasti lewat situ pasti lihat ya. Itu pasti gitu ya, pasti kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang harus kita tanyakan. Selanjutnya, say. Apa yang dikatakan tentang hijab oleh konsumen kita, misalnya calon konsumen kita. Oh, hijab itu kewajiban buat kita muslimah. Ya, benar. Ya, memang Al-Qur'an mengatakan seperti itu. Kemudian model dan warna cocok sama baju. Ada yang seperti itu. Kemudian
Boleh minta nomor Kak Yuyun? Boleh, boleh nanti kita share ya. Ini kemudian warna cocok sama baju anak. Iya, karena ada ibu-ibu yang ada ibu-ibu yang punya anak, kalau pakai kerudung pasti dicocokin sama baju anaknya, biar kopelan gitu ya. Nah, begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, yang pasti harus dijawab oleh calon konsumen kita. Jangan Bapak Ibu yang jawab ya, nanti tidak valid jawabannya. Nah, ini ya, jadi tadi bagian ininya empatinya, ini bagian define-nya. Ya, jangan salfok sama modelnya, karena yang kita ingin tunjukkan di sini adalah bagian persona. Jadi seorang butuh cara ya, butuh cara untuk apa yang mereka butuhkan, karena insight itu ya masukan-masukan tadi. Jadi dari pertanyaan di empati tadi, kita bisa jawab nih, seorang muslimah, ya muslimah ini persona, butuh untuk merasa auratnya tertutupi dengan syar'i dan modis, itu adalah user needs, karena mereka merasa lebih cantik dan terlindungi ketika menunaikan kewajibannya sebagai muslimah. Itu adalah insight-nya. Itu yang kita dapat dari konsumen, calon konsumen. Nah, maka dari itu kita coba bikin ide. Ide hijabnya gimana? Bahan yang tidak mudah kusut. Kemudian model gampang digunakan, misalnya tegak paripurna dan tetap mulus seperti itu ya. Kemudian pakai hijabnya set jadi gitu ya, nggak perlu capek dibentuk dan sebagainya. Kemudian warnanya tidak begitu mencolok misalnya. Kemudian kalau mau pakai nggak usah pakai pentul misalnya. Ini kan inovasi gitu ya. Nah, ini contoh prototipe hijab yang ingin kita luncurkan gitu ya. Nah, karena ini prototipe, maka kita harus testing dulu. Ingat tadi kita ada tahap testing, maka kita harus tanyakan dulu, apa yang disukai dari prototipe hijab kita yang tadi, ya? Apa yang tidak disukai? Kemudian apa yang bisa ditingkatkan? Atau ada nggak ide baru yang bisa dipakai gitu ya? Nah, misalnya ini modelnya syar'i, motif tidak mencolok, itu yang disukai. Kemudian yang tidak disukai, bahannya masih mudah kusut. Ya, ini masalah hampir semua kerudung gitu ya. Kemudian yang bisa ditingkatkan, mungkin ada motif lain yang lebih variatif, atau ada yang polos juga seperti itu. Atau ide barunya gimana kalau misalnya ada nilai pemberdayaan perempuannya. Pasti itu jadi nilai tambah begitu ya untuk produk ini. Nah, itu kira-kira materi untuk yang design thinking. Nah, sesaat lagi Bapak Ibu akan saya bagikan kertas buram ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu mengerjakan atau membuat di satu meja ini, kita anggap satu kelompok, coba dipikirkan ingin buat produk apa ya. Ingin bikin produk apa? Coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Yang dari apa yang Anda rasakan? Yang ini ya, intinya yang ini. Apa yang Anda rasakan? Kemudian apa yang Anda lakukan gitu ya. Kemudian digambarkan ya. Digambarkan kira-kira nanti produknya jadinya seperti apa. Gitu kira-kira ya. Bisa dipahami instruksinya? Nanti boleh bertanya ya kalau misalnya kurang jelas. Panitia boleh minta tolong dibagikan kertas buramnya.
Sudah? Sudah, kalau sudah, ditahan dulu ya. Saya tahu Bapak Ibu udah nggak sabar mau coret-coret, tapi ternyata ada games, ada mini games dari panitianya. Jadi siap-siap kita akan ada games. Artinya kalau ada games akan ada door prize ya. Jadi semangat, semoga bisa dapat door prize-nya. Silahkan moderator siapa ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ketika saya bilang, oke, ini memang jam-jam kritis, di mana kalau HP aja udah kritis sekarang ya. HP sekarang udah lowbat Bu ya, udah lowbat, apalagi orangnya kan. Oke, ketika saya bilang semangat siang, oke jawabnya, ini harus semangat Bu ya, ini harus menghilangkan kantuk semua nih. Semangat siang, siang, luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangannya dari yang paling keras, terus turun, terus naik lagi. Oh ya, coba kita tes ya. Pelaku UMKM-nya kompak apa enggak? Oke ya, kita tes. Semangat siang, luar biasa. Tepuk tangan. Turun keras lagi, ketahuan udah belum fokus. Oke ya, kita atur fokus dulu berarti Kak Yun. Di sini ada yang pernah jadi juara Olimpiade Matematika enggak? Olimpiade Matematika ada enggak? Semoga game ini belum ada yang main Bang. Pernah main game donat enggak Kak? Donat. Makan donat udah. Serius, ada yang pernah main donat? Bang, makan donat pernah ya? Oke, boleh pakai kertas, boleh pakai pulpen, bisa. Oke, dengarkan instruksi dari saya, fokus. Oke, permainan ini fokus, konsentrasinya harus dikembalikan lagi gitu ya. Karena harus kembali fokusnya biar bisa menyerap materi. Oke, fokus pada saya. Fokus. Oke ya. Oke, instruksinya ketika saya, oke semuanya simak saya dulu, jangan pegang kertas yang besar itu nanti aja. Ketika saya bilang donat, oke, donat, nah, Bapak Ibu jawabnya donat, 3 alif 6 harkat. Oke, harus 3 alif Bu, harus 6 harkat, harus panjang dan harus kompak. Oke ya, instruksinya dapat ya. Oke, dengarkan baik-baik instruksi saya. Donat. Mantap sekali, ini udah mulai cas lagi Pak. Tepuk tangan dulu ya. Ya, kita mulai fokus. Ini permainan pertama. Makin ada permainan nanti, kedua, ketiga levelnya makin tinggi. Kita tes, ya. Instruksinya, semua teriak Bang ya, Kak ya, teriak, keluarkan suaranya, jangan gitu, keluarin suaranya Bu ya. Keluarin suaranya Bang ya. Abang ini alumni Wuhan nih, tepuk tangan sama Abang nih, alumni Wuhan Cina, S2. Sepakat ya? Kak, sepakat di sini tadi belum ada keluar suaranya. Kak, Suci, jangan diajak ngomong dulu, ini lagi fokus. Nanti Kak. Oke ya. Instruksi lagi, fokus. Donat. Jika 5 ditambah 6 sama dengan 1, 2 ditambah 3 sama dengan 0, berapakah 1 ditambah 2? Makanya fokus Kak. -1. -1 di mana? Di Jambu Tape ya. Berapa Kak? Ulang, makanya fokus. Donatnya harus keraskan suaranya, oke ya? Bang, keraskan suaranya. Pasti dapat jawabannya insya Allah. Oke ya, fokus ya. Panitia ada yang tahu? Belum, oke. Nanti panitia siap-siap ya. Bagi yang dapat jawaban pertama, kita kasih hand sanitizer 1 ya Kak Intan ya.
Ya, tepuk tangan. Lumayan cuci tangan di rumah. Oke ya, kita ulang. Simak. Oke, baik-baik. Fokus. Aku harus bisa. Oke, fokus. Donat. Jika 5 ditambah 6 sama dengan 1. Kembali. 2 ditambah 9 sama dengan 1. Berapakah 3 ditambah 2? 11. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 1, salah. Berapa Kak? 2 tambah 3? 2 tambah 3 5. Itu 2 tambah 3 matematika biasa Bu. Ini level dewa. Level dewa. Berapa Kak? 0. Oke, kita tes. Ada yang jawab 0. Jawabannya 0. 2 tambah 3 0. Nah kan pembodohan nih. Jangan 2 tambah 3 0. Kita tes lagi. Kalau misalnya betul, kita kasih hand sanitizer. 6 tambah 6. 6 tambah 6? Salah, berarti belum nggak jadi Kak. 6 tambah 6? 6 tambah 6 2 jawabannya. Oke. Sudah mulai dapat? Sudah Bang? 8 tambah 1 berapa Kak? 8 tambah 1. 8 tambah 1 bukan 0, salah. Aduh. 8 tambah 1 berapa? Berapa Bang? 9. 8 tambah 1 itu matematika biasa. Sudah saya bilang jangan pakai matematika biasa. Pakai matematika level dewa. Ayo dari grup ini nih. Berapa? 5 ditambah 0 deh. 5 tambah 0. 5 tambah 0. 2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa? Donat. 2 tambah 1 berapa? Oke, sekali harus ngerti, makanya fokus. Oke. Tadi kakaknya udah betul jawabannya, tapi ketika saya ulang pertanyaan lain, Kak jangan kasih tahu kawannya, kakak sendiri aja, nanti hand sanitizer-nya saya potong 2. Oke ya, terakhir sebelum kita ke game yang lain. Rumusnya ya itu instruksinya donat. Dengarkan baik-baik. Terakhir. Konsentrasi. Oke. Ketika saya bilang donat. Oke, 1, 2, 3. Donat. Kompak. Jika 8 ditambah 9 sama dengan 3, ya. 8 tambah 9 sama dengan 3. Dan 2 ditambah 6 sama dengan 1, berapakah 5 ditambah 5? 10 donat Bu. Lelah Bu. Berapa Bang? 0. Yang jawab 0 tunjuk tangan. 0. Oke Kak, kita tes Kak. Kita tes Abang ini dulu. Ya Kakak ini dulu Bang. 1 tambah 1 berapa Kak? 1 tambah 1? Bakwan. Kita masih donat. 2 tambah 3 berapa Bu? 10 tambah 0. Nah nih. Enggak naik kelas semua. Naik Bu, tenang aja, naik kelas nih. Ayo cepat. Oke Bapak. Tadi jawabannya betul. Sekarang Pak saya tanya, 2 tambah 2 berapa Pak? Oke, 6 tambah 1. 6 tambah 1, 1 Pak jawabannya. Ini kalian jangan hakimi saya ya. Aduh. 6 tambah 1 jawabannya 1. Berarti Bapak masih salah Pak. Oke panitia, ada yang tahu jawabannya? Oh iya Mas, Mas Firdaus jauh-jauh nih dari Jember, Jawa Timur. Oke Mas, 8 tambah 2. 8 tambah 2. Betul. Waduh. 3 tambah 0 Mas. 3 tambah 0, 1. Betul. Ini efek dari tadi duduk di samping saya Bu. Kasih 1 hand sanitizer tahan. Oh ini dia nih. Oh, ya. Dibalikin lagi Mas ya. Mas Firdaus ya, sedang menempuh kuliah di semester akhir di IPB Mas ya. Panitia Pusat LPDP. Tepuk tangan untuk Mas Firdaus. Oke. Jangan bikin malu. Oke, terakhir. Enggak usah pakai donat lagi. Langsung saya tanya, gimana Ami? Dapat jawabannya? Enggak? Oke, terakhir. Jika
Nek tadi bilang tadi yang kompak. Instruksinya apa? Saya kasih kuncinya berarti jawabannya, Kak. Ketika saya bilang donat, donat, donat. Oke. Jika 8 ditambah 9 sama dengan 3 dan 2 ditambah 0 sama dengan 1, berapakah 8 ditambah 8? 8 tambah 8 kok 0? 8 tambah 8? Berapa Suci? Wah, Suci dapat. Jawabannya jawabannya 4. 8 tambah 8 sama dengan Makin puyeng nih. Siapa nama Babang tuh ngomong di depan? Oke, jawabannya 4. Tuh kita tes lagi. 6 tambah 6 berapa Kak Suci? 6 tambah 6. 2. 6 tambah 6 2. Iya, kasih hand sanitizer cepat. Jadi udah dapat? Belum? 0 tambah 0 deh. 0 tambah 0 yang paling mudah. 0 tambah 0 salah berapa Mi? 2. Oke, untuk kami 1, untuk Kak Suci 1. 0 tambah 0 sama dengan 2. 8 tambah 8 ada yang sesat. Ajaran sesat. Oke, instruksinya apa tadi? Instruksinya apa? Donat. Oke, berapa panjangnya? 3 alif 6 har. Itu pengalihan saja, Bu. Instruksinya ingat, instruksinya adalah donat. Bentuk donat bulat. 6 ada berapa donat? 6 2. Kayak mana bentuk 6 2? Sah? 8 ada berapa donat? 8 tambah 8 berapa? 6 tambah 9? 0 tambah 0? Tepuk tangan, udah pinter semua, Masya Allah. Jangan diajarin anak-anak di rumah ya, Bu. Oke. 5 menit lagi, Tan? Bisa? 5 menit lagi ya. Udah hilang ngantuknya, Bu ya? Tapi sekarang emosi sama saya gitu ya. Ajaran susah. Oke, selanjutnya masih ada 3 hand sanitizer dan hadiah di tenang aja, nanti saya minta izin sama Bapak Ibu ya, ini untuk have fun saja, untuk kita menghilangkan kantuk. Jadi saya minta sama Fitra deh, sama mantan pacar saya. Tolong nanti itu ketika ada yang salah, tolong ditempelkan di pipinya ataupun di jilbabnya. Ya. Di jilbab. Bagi yang nggak mau di pipi, di jilbab. Enggak. Tapi donat udah, Bu ya. Udah deal kita, Bu ya. Donat makannya belum, insya Allah nanti sore, Bu ya. Oke ya, game selanjutnya semuanya berdiri. Terakhir. Enggak, donat udah habis, Bu. Nanti makin emosi, Bu, sama saya. Oke, semuanya berdiri. Bawa sekolah saya, Bu ya. Aduh, Bu. SD, Bu. Aduh. Saya bukan keuangan, Bu. Oke. Oke, fokus ya. Fokus, Ibu ya, fokus. Ya, konsentrasi. Tadi makna dari permainan tadi adalah kita harus bisa istilahnya berpikir kritis, ya, critical thinking namanya kalau bahasa Inggris. Jadi berpikir out of the box gitu kan. Ketika kita sudah buntu gitu kan dalam satu masalah, ya, harus berpikir lebih keras gitu. Intinya apa? Pasti ada masalah yang harus dan bisa diselesaikan, insya Allah ya. Oke ya. Oke, ketika saya bilang sang kuryang, nah, konsentrasi, fokus. Ketika saya bilang sang kuryang angkat tangan. Berarti ada kata-kata sang kuryang angkat tangan kanan. Oke, coba tes. Sang kuryang angkat tangan kanan. Oke, kayak tadi kayak Bang Hendra. Oke. Sang kuryang pegang hidung. Oke ya. Pegang mata. Nah, nggak ada instruksi sang kuryangnya. Jadi bagi yang melakukan kesalahan langsung ditempel ya Fitra ya. Di sini di hidung, oke ya. Oke. Kita mulai. Dan nanti levelnya kita tingkatkan. Oke ya. Dari yang paling rendah. Cepat. Oke, saya pegang saya. Oke, langsung ditempelkan. Oke, kita mulai. Fokus ya, Bu. Bu nggak boleh. Saya belum fokus, nggak ada, Bu. Harus mulai. Kita mulai ya, setuju ya? Nggak ada protes. Oke. Nanti kita foto bareng, Bu ya, ketika udah penuh mukanya. Oke, kita mulai. Sang kuryang angkat tangan kiri.
Iya mantap, Masya Allah. Fokusnya luar biasa. Sang Kuryang turunkan tangan kiri, angkat tangan kanan. Nah, langsung. Cepat. Banyak nih, ini banyak nih. Langsung. Laksanakan tugas kalian. Ini nih ibu nih lagi nih. Nih, pede dah, saya angkat tangan. Udah salah ngaku lagi. Tempel di jilbab aja, di jilbab boleh. Oke ya. Kita lihat siapa yang paling banyak. Fokus lagi, oke. Ibu, fokus sama saya, Ibu. Oke, fokus. Kawan-kawan tolong lihat kesalahannya ya. Oke, fokus kembali. Oke, fokus lagi. Sang Kuryang pegang bahu kawannya. Oke. Sang Kuryang tertawa. Sang Kuryang cemberut. Mantap. Senyum. Susah deteksi ini ya. Oke, Sang Kuryang angkat tangan kiri. Mantap. Tempelkan Mas Indra cepat. Tempel. Oke. Sang Kuryang turunkan tangan kiri. Sang Kuryang satu langkah ke kanan. Oke. Sang Kuryang satu langkah ke kanan. Satu langkah ke kiri. Yang gerak terus, cepat. Tempel. Oke ya. Mantap, tapi udah banyak yang nggak salah. Kita tingkatkan permainannya karena waktu. Oke. Karena time ya. Oke. Selanjutnya, ini Sang Kuryang. Ingat ya tadi Sang Kuryang. Oke ya, donat udah lewat Bu, jangan emosi lagi. Donat udah lewat. Sang Kuryang harus ada Sang Kuryang baru dikerjakan. Oh iya turunin, maaf Bu. Aduh, turunkan. Maaf. Oke ya. Oke, instruksi selanjutnya ketika saya bilang Jenderal Sudirman, hormat semua. Jenderal Sudirman, hormat gerak. Oke, Jenderal Sudirman. Oke, contoh dulu. Jenderal Sudirman, hormat. Wih, mantap. Oke ya, jadi kalau saya bilang Jenderal Sudirman, hormat. Ngerti ya, mudah ya. Paling Jenderal Sudirman, langsung hormat. Ketika saya bilang nanti selanjutnya motor berapa bannya Bu? Ada berapa donat motor? 2 donat lagi. Berarti ibu langsung peluk kawannya atau pegang kawannya, harus ada satu pasang, berdua. Oke. Abang nggak ada ya nggak apa-apa, pegang ujung jilbab kakak aja Bang. Ujung jilbab. Jangan macam-macam Bang ya. Ujung jilbab bagi yang abang oke mungkin. Oke ya. Ketika ada instruksi motor ya, berarti berdua. Ketika ada instruksi becak berarti harus bertiga. Oke? Maka ulang-ulang. Ketika motor itu berarti berdua. Jenderal Sudirman becak 3. Mobil? Ya, kenapa ragu-ragu, ini bukan donat. Mobil 4. Mobil 4. Berarti harus 4 orang. Abang berarti ke bapak belakang Bang langsung. Ya. Bagi yang nggak dapat pasangannya tempel. Bagi yang salah instruksi tempel. Kita mulai. Oke, kita mulai. Fokus. Oke ya, fokus. Kita mulai. Sang Kuryang angkat tangan ke atas. Angkat tangan mana aja. Oke. Sang Kuryang turunkan tangan. Jenderal Sudirman becak. Yang nggak dapat langsung ditempel. Iya. Di wajah aja, di wajah biar ini. Kalau ada yang mau nerima di wajah. Di muka nggak apa-apa Sasa, kalau mau diterima di muka, karena stikernya bisa dicopot mudah. Udah? Oke ya. Oke. Aduh. Sudah? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, mantap. Aduh, ini udah cas lagi, alhamdulillah. Oke ya, 2 kali lagi. Konsentrasi lagi. Siap-siap langkahin mejanya. Siap-siap langkahin mejanya. Oke. Ibu. Oke, instruksinya adalah Jenderal Sudirman. Masya Allah. Mantap. Hormatnya betul semua, Bu.
Sangkur yang angkat tangan kanan. Sangkur yang angkat tangan kiri. Oke, turunkan tangan kiri. Ya, terus cepat sah. Nanti. Oke ya. Oke, turun sangkur yang turunkan tangan kanan. Oke. Turunkan tangan kiri. Terus ya, tempelkan terus. Yang salah terus. Oke, sangkur yang turunkan tangan kiri. Oke, udah. Mobil. Oke, silakan Mitra, tempelkan. Iya, aduh. Oke, terakhir ya. Terakhir, habis itu kita mulai lagi materi. Terakhir. Oke ya. Kenapa di jilbab? Kenapa nggak di sini, panitia? Di sini di hidung dia, di kening. Ya kan. Terakhir ya. Ya, terakhir. Oke, fokus. Angkat tangan kanan. Nah, pede kali. Ya Allah, pedenya. Nggak ada sangkuriang, Kak. Nggak ada. Jangan ada yang salah. Oke. Oke, this is the real last one. Oke. Sangkuriang angkat tangan kanan. Sangkuriang turunkan tangan kanan. Baca. Itu ngapain? Tempel. Oke ya, sudah fokus kembali. Tepuk tangan bagi kita semua, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya ya. Sebelum dendam membara pulang ke rumah, perkenalkan saya Wildan Sani Rashid. Alhamdulillah selesai. Saya alumni LPDP, selesai di Monash University Australia di Melbourne. Alhamdulillah tahun lalu. Dan sekarang jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Aceh. Alhamdulillah itu aja Bu ya, jangan ada dendam di antara kita ya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk trainer ya jadinya, Bang Wildan. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi ke laptop, ke meja kita. Teman-teman panitia, kertas post-it tadi boleh tolong dibagikan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita hari ini mau lihat pemahaman Bapak Ibu tentang design thinking. Ya, yang pertama sekali harus dilakukan itu adalah cari dulu masalahnya kira-kira apa yang mau dibahas, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, ini adalah pertanyaan di bagian empati. Ya, jadi kalau pertanyaan ini udah terjawab, nanti saya bisa next kan. Jadi mungkin Bapak Ibu mau lihat contoh setelah ini kira-kira ideasinya seperti apa ya. Boleh. Tidak terbatas di fashion, boleh kuliner, boleh apapun. Boleh, jasa juga boleh. Ya, apapun yang kira-kira dibutuhkan oleh calon konsumen Bapak Ibu nantinya. Ya, silahkan nanti ditempelkan. Misalnya feel, bagian rasakan. Jadi setiap kelompok ada 5 orang atau 4 orang. Berarti harus ada 4 jawaban di feel-nya itu tadi. Gitu ya. Kalau 5 berarti ada 5 jawabannya. Ya. Seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami? Iya, di kertas kosong. Maksudnya pakai produk gimana? Oh iya. Boleh. Satu kelompok, satu. Iya, satu meja ini satu aja nanti keluarannya ya. Ide ya yang mau dikeluarkan.
Ya, kita brainstorming, kita cari ide yang akan kita keluarkan, yang kira-kira dibutuhkan sekarang apa, gitu, ya? Iya, ceritanya kita mau launching produk baru, kayak tadi hijab yang tadi ya. Iya, Bu? Oh. Tadi kan penjelasannya semua itu dimulai dari ide kan, dari slide awalnya. Nah, kalau saya tuh melihatnya, kalau saya ya mungkin masing-masing orang beda. Kalau saya sih bagusnya dengan data dulu gitu kan, based on data. Jadi kalau kita punya data, kita akan tahu kebutuhan masyarakat itu apa. Karena kalau kita mulai dari ide, kadang-kadang ide yang besar itu belum bisa diterapkan di sebuah daerah gitu. Jadi kalau saya mungkin berawalnya itu dari data dulu. Saya kasih contoh nih. Jadi kan data itu kan berarti lihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara global. Nah, contohnya misalnya di mahasiswa misalnya kan. Karena ada kebijakan setiap yang mau setiap yang mau sidang itu kan harus cek Turnitin gitu kan. Nah, berarti kan kebutuhan terhadap cek plagiasi untuk Turnitin itu kan semakin besar. Jadi datanya kebutuhan Turnitin semakin besar. Nah, sekarang Shopee itu sudah jual Turnitin, akun Turnitin. Jadi bisa ngecek berapa ribu gitu. Dikasih akun, kemudian kita langsung bisa ngecek, kita transfer uangnya, selesai, apa pakai Shopee Pay dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya, kalau apa yang mau kita produksi itu based on data, itu lebih lebih marketable dan itu bisa kita lakukan ya, artinya itu real bisa kita lakukan daripada kita punya ide yang luar biasa tapi ternyata ide itu tidak bisa kita terapkan. Nah, apakah memang kalau dari rumus itu bisa dimulai dari data dulu, kemudian lihat baru melihat apa yang diperlukan gitu untuk bisa kita realisasikan. Mungkin seperti itu saja. Bu Ina, baik, terima kasih banyak pertanyaannya Bu Ina, luar biasa. Bu Ina bertanya apakah tidak boleh atau apakah harus selalu mulai dengan ide? Bagaimana kalau kita mulai dengan data? Kalau kita punya data itu bagus sekali, Bu. Ya, justru itu sangat mendukung ide yang akan kita sampaikan atau akan kita luncurkan seperti itu. Tapi kendala kita di Indonesia, terutama di Aceh ini, kita itu kurang sekali data. Ya, kita kurang sekali data. Kalaupun kita seperti yang kasus Turn It In mahasiswa tadi, kita bisa melihat fenomena itu. Ya, tapi secara angka mungkin kita bisa kira-kira, karena itu makanya kita bisa tahu ada peluang di situ ya. Nah, sebenarnya secara tidak langsung untuk menemukan ide juga seperti itu. Kita lihat kebiasaan konsumen ya, meskipun tidak ada angka pastinya, ada sejumlah besar atau sebagian besar konsumen yang butuh ya, itu juga menjadi data awal kita. Seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari data, lebih bagus kalau memang kita punya data, kayak Gojek yang meluncurkan ya di 2015, itu mereka lakukan setelah mereka itu punya, Gojek itu awalnya punya jasa pengantaran. Ya, ternyata yang paling banyak diantar itu adalah makanan. Ya, dari data itu makanya mereka bisa launching GoFood seperti itu. Jadi apakah tidak bagus dengan data aja dulu? Boleh, lebih bagus Bu kalau dengan data dulu seperti itu. Dan kira-kira begitu ya, Bu Ina menjawab ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kira-kira mau bikin usaha apa seperti itu?
Kira-kira 15 menit cukup ya, Bapak Ibu? 15 menit. Iya. Iya.
Sedangkan Ya, ada yang, oh ini udah selesai ya kayaknya. Wow. Ini baru empati. Ini empati kan? Define. Semua itu empati. Terus ada define. Kalau udah empati, define. Kalau udah define, ideasi. Kemudian prototype, baru tes. Ya. Apa yang dirasakannya? Satu pertanyaan. Ya, akan ada 2 pemenang door prize dari sesi ini ya. Lumayan door prize-nya sudah menunggu dengan manis di depan ya. Nanti bisa dibagi-bagi dengan teman sekelompoknya. Mau lihat contoh boleh? Sebentar ya. Yang ini? Ya, ini empati. Define ini. Define berarti seorang apa atau sebuah produk apa gitu ya. Harusnya di sini persona sih, harusnya calon konsumen kita. Persona itu gambaran calon konsumen kita itu siapa? Gitu ya. Kemudian butuh untuk kebutuhannya mereka apa? Supaya apa misalnya? Karena apa gitu. Ini untuk yang define-nya ya.
Sudah? Ada yang sudah selesai? Oke, udah ya Bapak Ibu? Sepertinya alarm saya udah bunyi dari tadi ya, jadi siap-siap utus satu anggotanya untuk menyampaikan kira-kira hasil diskusi atau mini coaching kita hari ini seperti apa dari masing-masing kelompok. Nanti akan ada yang menilai siapa ya, di belakang ada bapak-bapak, ya kemudian ada Bu Ketua juga, mungkin nanti bisa pilih kira-kira mana yang sangat mungkin diwujudkan seperti itu ya. Saya minta kesediaan yang udah, siapa kelompok mana yang udah tadi? Yang udah, yang mau, iya silakan maju, saya nggak akan ini ya. Silakan maju di bawah kertasnya. Ya. Iya, boleh. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk menyemangati teman-teman kita. Yang ini dulu. Iya, silakan. Iya, langsung. Atau langsung di sini aja, Kak, nggak apa-apa. Oke, kita mau lihat apakah saya berhasil memberikan insight design thinking-nya atau seperti apa ya? Assalamualaikum. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Toke Soleha Hebat. Toke Soleha Hebat, Masya Allah. Ya. Jadi kami
ingin memaparkan design thinking dari kelompok kami. Untuk produknya, kami ingin menanyakan ke konsumen tentang masker wajah yang selama ini mereka gunakan. Jadi untuk empatinya, yang pertama ada 5 bagian, itu yang dari feel-nya, mereka merasakan segar ketika memakai masker, kemudian juga ribet atau enggak praktis, kemudian wajahnya terasa dingin, kemudian juga wajahnya terasa lembut. Nah, untuk yang dunya, aktivitas yang para pengguna masker ini lakukan, biasanya itu mereka berbaring atau tidur, dan juga main HP. Nah, kemudian untuk C, apa yang mereka katakan selama ini tentang penggunaan masker, yaitu wajah mereka lebih glowing, mengangkat sel kulit mati, dan juga mahal. Mungkin ini yang pengguna masker impor. Nah, kemudian untuk pains-nya atau untuk kekurangannya, mahal, kemudian tidak bisa beraktivitas selama menggunakan masker. Jadi ada beberapa masker yang memang aktivitas perempuan itu terbatas. Apalagi yang menggunakan masker topeng itu biasanya tidak berani keluar rumah. Karena jadi malu. Nah, kemudian pains-nya juga menggunakan bahan kimia, berarti ada efek samping. Nah, kemudian untuk keuntungannya, yang pertama ekonomis, artinya bisa dipakai berkali-kali. Kemudian ada pilihan terjangkau, berarti tidak semua maskernya mahal dan wajah lebih lembut. Nah, itu untuk satu bagian design thinking, yaitu empati. Nah, untuk define-nya, pernyataan dari masalah itu adalah berarti perempuan itu membutuhkan masker wajah yang praktis, penuh manfaat, seperti wajah lebih glowing dan kenyal, namun dengan harga terjangkau karena perempuan itu membutuhkan cantik yang paripurna. Iya. Nah, kemudian untuk ideasinya adalah berarti perempuan membutuhkan produk yang bukan masker tepung atau bubuk, jadi cenderung ke arah gel. Kemudian untuk prototipenya, jadi kami memutuskan untuk mengeluarkan masker yang berbentuk gel. Dan tesnya tentu saja kita coba uji ke pasar, kita berikan sampel. Kita berikan sampel mungkin dalam event-event, dalam bazar, atau misalnya memberikan sampel itu kepada selebgram dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Ternyata diserap semua ilmu design thinking-nya. Masya Allah, kalau seperti ini, kalau Anda mulai seperti ini saat mendesain produk awal, maka percayalah, insya Allah mudah-mudahan konsumennya itu pasti ada. Maksudnya nggak akan nangis bombay setelah launching karena nggak ada yang beli. Ya, boleh kasih aplaus sekali lagi untuk kelompok apa ini tadi? Toke Soleha Hebat ya. Jadi produknya masker wajah. Masker wajah bentuk gel. Jadi kelebihannya bisa keluar rumah tanpa harus cuci muka. Luar biasa ya. Ya, yang lain ada lagi kelompok berapa tadi? Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kita mau memaparkan tentang produk terbaru kita yang namanya Sunti Bumbu Rujak. Nah, Sunti Bumbu Rujak ini mempunyai setelah kita adopsi beberapa dari konsumen, termasuk Bu Yuyun, ya terima kasih Bu Yuyun sudah merasakan gimana sih rasanya si Sunti ini, Sunti Bumbu Rujak ini. Nah, yang pertama kita menurut konsumen rasanya itu kurang manis, lebih ke asamnya. Selanjutnya ada juga yang dominan lebih ke kurang pedas ya, kurang pedas. Nah, dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa si Sunti Sunti Bumbu Rujak ini masih ada kekurangan. Selanjutnya kita ke dunya, itu Sunti Bumbu Rujak ini cocok sekali untuk dimakan dengan buah buah kates, salak. Terus ada juga bengkoang yang namanya buah-buah mengkal ya, buah-buah mengkal.
Nah, selanjutnya si sunti ini bisa menjadi snack selama kita perjalanan karena mungkin kemasannya itu lebih praktis untuk digunakan gitu. Ya kemarin itu sempat juga ya beberapa jamaah haji juga pesan si sunti ini karena cemilan di sana itu belum cocok di lidah mereka membawa ini gitu. Nah, selanjutnya di C-nya kita ada kemasannya tadi yang ekonomis ya, praktis untuk dibawa, enggak memberatkan, tidak mengganggu tas, enggak ribet dan sebagainya. Ini dia ya. Selanjutnya ya harganya pun terjangkau si sunti ini, si sunti bumbu rujak Wina Mandiri. Nah, selanjutnya di pants-nya pasarnya itu enggak hanya di Aceh, bahkan di luar Aceh juga memakan atau mengkonsumsi si sunti ini. Sesuai yang selera tadi. Yang kedua, yang selanjutnya itu lebih ke Aceh-Acehnya. Jadi selama ini kalau misalnya kuliner atau wisatawan ke Aceh atau orang luar yang datang ke Aceh itu kan mencari produk yang memang kualitasnya kualitas Aceh. Jadi dicarilah dapatlah satu produk ini namanya sunti ini. Jadi mereka itu bisa jadi oleh-oleh khas dari Aceh. Ini si sunti. Selanjutnya di tahap terakhirnya ada juga kelebihannya. Kelebihan si bumbu rujak ini, dia ini alami tanpa bahan pengawet. Kenapa? Karena sunti itu adalah pengawet dia yang sebenarnya. Jadi tanpa bahan-bahan pengawet yang kimia. Jadi original ya. Nah, di fun-nya dari si sunti ini kita mendapatkan beberapa masukan dari konsumen-konsumen yang tadinya ada suka pedas tapi di sini nggak ada rasa pedasnya karena ini adalah originalnya. Ada juga yang tadi konsumennya mengeluh kurang manis. Nah, dari sini kita mendapatkan inovasi baru dengan kreativitas kita menciptakan bukan menghilangkan si sunti ini yang sebenarnya, tapi dengan menciptakan inovasi baru varian rasanya. Jadi ada 3 varian yang akan kita ciptakan, termasuk level pedas, level manis. Jadi ada yang originalnya. Berarti kita bukan menghilangkan si sunti ini yang awalnya, tapi menambah inovasi baru dengan menciptakan produk-produk baru yang inovatif, yaitu sesuai dengan lidah yang mereka mau. Itu kita ciptakan inovasi baru dengan produk yang variannya. Berarti ada varian nanti keturunannya ada varian varian pedas, ada original, ada ekstra manis ya. Manis satu lagi ya. Itu aja Pun. Dan mungkin dengan varian tersebut si sunti ini bisa bukan hanya nasional tapi bisa ke ranah internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Sunti yang selama ini cuma, kalau ada yang mau coba silahkan ya. Silahkan, ini ada testernya. Ini amanah dari yang punya. Oh udah ya, udah. Oh di sini belum, silahkan. Oke, sunti yang tadinya tidak, seperti tidak ada harganya, bisa di level up gitu ya. Udah go internasional. Ya, jadi kalau misalnya diseriusin, ya bisa jadi diekspor seperti itu ya. Siapa tahu bisa ini ya. Ya, luar biasa. Boleh satu kelompok lagi deh, satu kelompok lagi. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tudung Sanji. Iya, sange ya. Yang bahasa Aceh kamu kan sange. Jadi kan perasaan orang
kebanggaan masyarakat Aceh. Produk Alhamdulillah berbeda dengan pembedaan, mempertahankan budaya adat Aceh. Alhamdulillah warisan budaya Aceh. Alhamdulillah mewah, kan? Al-Hadur, acara hajatan, pameran, melakukan promosi, menyangkutan tamu. Menyambutan tamu. Ya, say. Apa yang orang lakukan? Semakin banyak motif, bahan lebih banyak pilihan. 3, berkualitas lebih bagus. Panduan warna lebih bagus atau lebih banyak motif-motifnya. Nilai dan lebih tinggi. Menurut barang, menurut produk. Dan nilai pun, harga pun berbeda-beda. Kekurangan. Kekurangan harganya mahal, 1. Yang 2, pemakaian terbatas. 3, bahan baku sulit. 4, pengrajinnya langka. Sangat langka karena khusus, ya kan? Enggak semua orang bisa dibuat. 5, ya pakai tangan. Enggak, pakai tangan sendiri. 5-nya proses produksi butuh waktu lama. Bukan besok ini langsung proses, enggak 1 minggu kayak gitu kan, prosesnya lama sedikit kayak gitu kan. Kelebihan. 1, ukuran bervariasi. 2, desain bisa di custom. 3, setiap desa memilikinya. Contohnya seperti Ibu PKK, kan? Pasti rata-rata kampung lah, kan? Koleksi tudung Sanji kasap beda-beda. Maksudnya na pintu Aceh, na mudan kasap, na mudan bunga urat. Maksudnya kiban yang permintaan orang lah beda-beda lah, kan? 4, nilai jual tinggi. Menurut barang, menurut harga. Yang rendah, yang tinggi, yang sedang dan terlalu menghasilkan. Masuk juta-jutaan lah, mungkin ratusan lah gitu kan. 5, warna yang menarik. Banyak warna, jadi pilihan pun banyak. Oh ya, cerah ataupun kuning, pokoknya warna banyak. Kami akan memproduksi variasi baru yang warnanya lebih bervariasi dan ukurannya sesuai permintaan pasar ataupun orang, kan? Tanpa menghilangkan nilai tradisi adat Aceh. Dan terima kasih dari kelompok kami. Luar biasa, boleh tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Sange, ya. Tudung saji, ya, tudung saji atau sange kasap ya kalau di Aceh biasa digunakan di saat resepsi atau acara adat gitu ya. Luar biasa, saya baru nemu sama pengrajin kasap hari ini ya. Semoga kalau misalnya ini bisa sampai diekspor, ini luar biasa karena suatu khas daerah, karena khas daerah gitu ya. Luar biasa. Oke. Sepertinya cukup 3, saya yakin yang lain juga mudah-mudahan ini ya lancar, insya Allah saya yakin bisa paham dan udah ini saya udah lihat, udah keliling soalnya tadi ya. Nah selanjutnya kita lanjut sedikit lagi ya sebelum pemilihan nanti siapa yang kelompok yang menang ya. Nah, oke. Nah, di sini nanti kita mungkin bisa lihat lagi ya, bisa lihat lagi mana yang aktif. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit bicara tentang analisis pasar. Ketika kita udah punya idenya, kita udah coba testernya ke konsumen, ke calon konsumen. Nah, kita juga harus tahu nanti di pasar kira-kira apa aja yang kita harus perhatikan sebelum, dan ini lebih baik dilakukan sebelum produknya di launching. Nah,
Analisis pasar itu sendiri berbicara tentang karakteristik konsumen. Apa aja nanti kita coba lihat. Kemudian berbicara juga tentang peluang. Seperti Ibu Bu Tris luar biasa saat COVID melihat peluang jual masker, hand sanitizer ya. Nah, itu artinya udah bisa membaca pasar. Kemudian risikonya apa, lalu di aspek pemasarannya seperti apa, dan harus bisa membaca kompetitor dan segmentasi pasar. Artinya apakah produk kita untuk anak-anak atau untuk semua kalangan usia, itu kita harus tentukan di awal. Seperti itu ya. Oke, kita coba lihat di aspek pemasarannya dulu. Nah, bicara pemasaran pasti yang kebayang promosi seperti itu ya. Kemudian yang kebayang iklan, pasti hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran gitu. Nah, yang pertama sekali saya ingin perkenalkan dengan aspek STP. Kita kenalnya aspek STP. Segmenting, targeting, dan positioning. Nah, di segmenting, ketika kita ingin meluncurkan produk, kita harus tentukan dulu segmentasi pasar yang akan kita sasar atau kita tuju siapa aja. Siapa aja berdasarkan kriteria ini, geografis, ya apakah kita mau di Aceh saja, atau Banda Aceh saja, atau mau nasional ya, atau mau antar negara, seperti itu harus ditentukan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian berikutnya ada demografis. Nah, demografis ini berhubungan dengan usianya, ya, jenis kelaminnya, kemudian pendapatannya, seperti itu ya, apakah kebiasaannya, apakah dia anak kuliahan atau seperti apa ya, bisa dilihat dari usianya. Gitu. Jadi jangan sampai kebalik geografis dan demografis. Lalu selanjutnya ada sosiologis. Sosiologis itu kelas sosial, ya. Kelas sosial ini penting untuk kita tentukan di awal supaya kita tahu target pasar kita itu apakah menengah ke bawah, menengah ke atas, atau memang yang di atas saja. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada psikografis. Psikografis itu lebih ke perilaku, lebih ke kebiasaan. Kayak misalnya mungkin di zaman saya dulu kalau mau jajan pasti beli es teh manis. Itu kebiasaan kalau ke kantin ordernya es teh manis dan ditaruh diplastikin, dikasih sedotan gitu ya. Nah, itu kan jadi kebiasaan mahasiswa dilihat dan itu tidak efektif ya, nggak praktis. Karena ada itu, maka akhirnya sekarang ada cup seperti itu ya, dibuat jadi lebih praktis. Nah, selanjutnya itu ada targeting. Nah, targeting ini berhubungan dengan kemenarikan segmen ya. Jadi semenarik apa segmen yang akan kita sasar atau kita tuju. Ya. Produk kalau misalnya kita ingin jual produk yang berbeda ya, biasanya di pasar berbeda, produknya berbeda. Gitu ya. Kalau misalnya pasar kita itu menengah ke bawah, berarti produknya juga kita sesuaikan untuk yang menengah ke bawah. Kalau mau jual yang menengah ke atas, boleh nggak? Boleh ya, tapi rugi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu ada positioning. Positioning itu posisi gitu ya. Kita bisa memposisikan diri, apa sih yang bikin kita beda, apa sih yang bikin produk kita beda dibandingkan dengan produk kompetitor kita. Seperti itu. Atau kita bisa membangun citra kita gitu ya. Citra kita dibanding dengan produk-produk yang lain. Misalnya, kalau misalnya yang bikin brownies nih, bikin brownies banyak seperti itu ya. Tapi brownies saya gluten free misalnya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau karbo berlebih, bisa order yang gluten free seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dari awal supaya kita bisa memposisikan diri di pasar seperti itu ya kira-kira. Nah, ini beberapa aspek teknis dan teknologis
kita skip aja kayaknya ya, karena ada beberapa hal yang lebih penting untuk kita bahas. Nah, kita langsung masuk ke model bisnis. Saya yakin ibu-ibu di sini pasti tahu model bisnis ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang pernah makan KFC atau ada yang punya KFC di sini, ada yang ownernya. Ya, jadi KFC itu adalah model bisnis franchise. Ya, model bisnis franchise itu kita beli lisensinya, kemudian semua proses dan pengetahuan yang berhubungan dengan brand tersebut kita diberikan akses seperti itu ya. Nah, semua model bisnis itu berdasarkan dari praktik yang diteorikan. Ya, jadi hampir semua hal yang berhubungan dengan dunia bisnis itu berawal dari praktik yang kita lakukan kemudian diteorikan. Maka disebut ada franchise, kemudian ada manufaktur. Mungkin kalau Bapak Ibu yang jualan ngolah dari bahan mentah, kemudian jadi barang jadi atau produk jadi, kemudian dijual, itu bisa masuk ke ya kurang lebih masuk ke manufaktur seperti itu. Kemudian ada lagi yang dropship. Oh ya, terima kasih. Kemudian ada lagi yang dropship. Ya, ada yang dropshipper di sini? Ada ya? Nah, dropshipper itu gimana konsepnya? Kalau misalnya kita beli barang langsung kita pelanggan pesan ke dropshippernya ya. Kemudian dropshippernya pesan ke yang grosir. Yang kirim barang ke kita pihak grosirnya, bukan dropshippernya. Tapi iya betul, kita jadi perantara atau mediasi antara si penjual sama konsumen akhir seperti itu ya. Nah, ini hadir karena apa? Duluan ada prakteknya, baru kemudian dinamakan dropship. Baru di akhir-akhir itu baru ada istilahnya dropship seperti itu ya. Nah, tapi mungkin saya yang kurang baca, tapi di dalam Islam ini masih dipertanyakan kebolehannya seperti itu. Karena apa? Karena penjual yang langsung ke konsumen akhirnya tidak melihat barangnya, tidak bertemu langsung, dan sebenarnya tidak bertemu langsungnya bukan itu ya, tapi kita kan harus melihat barang dulu sebelum mengirimkan ke konsumen akhir, kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi yang model bisnisnya marketplace ya. Sebelumnya belum ada istilah marketplace. Begitu Shopee muncul, Tokopedia, Bukalapak dan segala macam, akhirnya muncul model bisnis baru namanya marketplace. Nah, marketplace ini kayak struktur pasar online ya, di mana di situ berkumpul penjual dan pembeli. Tapi pasarnya virtual, online seperti itu ya, nggak kayak pasar yang ada tokonya seperti itu. Nah, bicara model bisnis, nah ini sebenarnya yang ingin saya highlight dari model bisnis. Bicara model bisnis, kita itu sebenarnya harus bisa memahami model bisnis kanvas ini sebelum memulai memulai usaha ataupun mencoba ide-ide yang kita ingin temukan solusinya seperti itu. Yang harus ditentukan, yang pertama itu customer segmennya. Ya, customer segmen itu ada beberapa bagian ya, tadi ada geografis, kemudian demografisnya, sosiologisnya, itu semua dimasukkan di customer segmen. Oke. Nah, kalau Gojek misalnya ya, mereka customer segmennya pekerja kantoran misalnya yang nggak mau kejebak macet atau nggak mau drive sendiri seperti itu dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti bisa saya share aja ya Bapak Ibu, karena kita maju sedikit ke ini strategi marketing dan branding. Sebelum saya masuk ke strategi marketing, saya mau tanya dulu, ini logo apa ini kira-kira? Pepsi, luar biasa, ternyata tahu semua ya. Sesering itukah Bapak Ibu minum Pepsi? Nah, ini kira-kira logo apa? Pringles. Masih ada yang tahu, luar biasa ya. Nah, ini
Shell. Wow, tahu semua. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini ada kaos putih polos yang enggak ada label apa-apa. Kira-kira adakah di antara Bapak Ibu yang mau pakai kaos putih polos ini? Ada. Ada, betul. Saya juga mau. Kira-kira kaos putih polos ini harganya berapa? Berapa? 20.000 atau 25.000? Ada lagi? Oke. Jadi tetap ada yang akan pakai, tapi harganya sangat terjangkau ya. Kalau ditambahkan logo centang ini, kalau ditambahkan logo centang ini, ya logo Nike, ada yang mau pakai nggak? Mau, semua mau, semangat maunya ya. Kira-kira kalau udah ditambahkan centang hitam ini harganya berapa ya? 250 sampai 300.000 ya. Jadi saya ingin highlight seberpengaruh itu merek, logo dan brand di benak konsumen gitu ya. Padahal coba deh kita pikir. Kita bikin sendiri aja boleh sebenarnya ya. Kita mau cetak sendiri, beli kaos putihnya, tinggal cetak aja ininya. Tapi tetap aja kita pengen beli yang orinya, gitu ya. Jadi bayangkan sekuat apa pengaruh brand ataupun logo bagi persepsi pada persepsi konsumen untuk sebuah produk. Nah, jadi apa intinya? Brand itu adalah gabungan dari seluruh perasaan. Kemudian sikap, ya, kemudian persepsi kita yang kita kaitkan dengan semua karakter yang melekat pada suatu produk. Seperti itu ya. Itu kira-kira kalau ditanya apa sih brand gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya muncul. Oke, kita tahu brand itu tadi ya, apa yang melekat di produk, persepsi kita tentang produk itu brand. Apa bedanya brand sama branding? Karena sering banget ada yang ketukar atau bukan ketukar, menganggap sama. Ya, kira-kira apa itu branding? Ada yang mau berpendapat? Nggak ada? Oke. Brand barang, branding, identitasnya. Oke, jadi brand itu kalau bahasa Inggris ya, brand itu kata bendanya. Branding itu kata kerjanya. Jadi usaha kita untuk kenalin brand itu namanya branding. Ya, kalau brand itu kayak mereknya, logonya, itu brand. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan setelah keluar dari sini nggak salah lagi. Ya, jadi jangan branding produk saya adalah gambar apa gitu ya, tapi brand produk saya atau logo produk saya seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah piramida kesetiaan konsumen terhadap sebuah brand. Jadi ada yang switcher itu dia ya udah dia nggak punya loyalitas atau kesetiaan apa-apa. Jadi dia cuma mau kalau ada diskon butuh ya udah saya beli gitu. Kalau ini nggak diskon, saya bisa beli yang lain. Jadi di sini masih belum ada setia-setianya. Kemudian di berikutnya ada habitual, ya. Habitual itu kita nggak punya alasan untuk berpaling istilahnya ya. Nggak punya alasan untuk berpaling, asik. Nah, jadi misalnya kayak pakai shampoo. Ya, ada keluarga misalnya pakai shampoo Lifebuoy, ya nggak ada alasan karena ya harganya terjangkau tapi bagus juga gitu ya. Ya udah nggak ada alasan untuk beli brand lain seperti itu. Kemudian ada berikutnya yang puas. Karena puas bisa jadi karena dari habit itu tadi dia puas pakai produk itu, makanya dia tetap beli produk yang sama. Ya, jadi ada switching cost-nya seperti itu. Lalu ada di fase like ya. Fase like ini mungkin kalau laki-laki perempuan udah di tahap naksir, mungkin kira-kira seperti itu ya. Udah di tahap naksir gitu ya. Jadi ada preferensi atau kesukaan
pada brand tertentu. Kayak misalnya, oh saya suka beli produk A karena dia wanginya beda dari yang lain, seperti itu ya. Atau karena dia organik dan berbagai alasan lainnya gitu. Jadi kalau di likes ini udah mulai ada kesetiaan di sini ya terhadap produk tertentu. Nah, di akhir itu ada yang loyal atau committed. Jadi dia emang udah mau ditawarin produk apa aja ya nggak ngaruh lagi. Jadi dia emang udah tetap dan setia dengan produk yang biasa dia pakai. Seperti itu. Nah, tugas kita adalah membangun loyal committed ini sebagai pemilik UMKM. Ya, selain menjaga konsumen tetap, ya, selain mencari konsumen baru, kita juga harus tetap menjaga konsumen yang ada, ya. Caranya bagaimana? Bisa bermacam-macam, ya. Apakah memberikan diskon, kupon seperti itu ya, atau beli satu gratis satu dan sebagainya. Oke, ini mungkin bisa saya skip aja ya. Oke, kita coba bahas marketing sedikit. Kalau saya sebutkan air mineral, brand apa yang kebayang di Bapak Ibu sekalian? Aqua, ada lagi? Cleo ada di depan ya. Le Mineral, oke. Ya, jadi ini ya, yang sebagian besar masih tertanam di benak kita semua, Aqua, Le Mineral, Cleo ya, cuma Cleo kurang saya masukin di sini. Nah, bicara marketing kan berarti kita bicara promosi seperti itu. Nah, promosi itu apa sih sebenarnya? Jadi promosi yang kita cuma kebayang promosi ya udah jualan produk gitu ya, kenalin produk. Padahal sebenarnya saat promosi itu adalah saatnya kita memperkenalkan atau menyampaikan informasi produk kita kepada si calon konsumen ataupun si konsumen tetap. Dan tujuan lainnya adalah mengingatkan pasar. Ya, supaya apa? Supaya mereka nggak lupa. Ada loh brand namanya Aqua. Ada brand namanya Le Mineral. Seperti itu ya. Ada mungkin Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang pernah nonton Vincenzo? Pernah ya? Ada brand apa di drakor itu? Kopiko. Jadi bayangkan ya, bayangkan bagaimana cara Kopiko mempromosikan produknya. Dia benar-benar out of the box ya. Dia invest untuk promosi di Vincenzo kurang lebih 2 miliar, tapi dengan pendapatan setelah invest di promosi 1,8 triliun. Jadi harus benar-benar tahu kita harus promosi ke siapa, kemudian harus bisa mengingatkan pasar tentang produk yang kita ingin sampaikan seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk promosi. Ya, ada promosi penjualan dan humas. Mungkin di sini saya ingin highlight yang iklan seperti itu ya. Nah, di sini siapa yang udah punya ketiga akun ini? Azan ya? Yang punya Instagram berapa orang? Semua, saya yakin semua. Meta itu Facebook ya, semua juga sepertinya. Dan yang terakhir ada TikTok. Semua, Masya Allah. Ternyata tanpa Bapak Ibu sadari, akun sosial Bapak Ibu adalah aset digital marketing yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk Bapak Ibu sekalian. Kayak lagi azan ya, kita break sebentar ya. Lagi azan ya? Kita break dulu ya.
Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Semoga belum ngantuk. Biarpun saya tahu udah pada bosan dan mengantuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya Bapak Ibu udah punya atau udah buka akun media sosial ini, salah satu aja di antara ketiga ini, maka itu adalah aset digital marketing Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk melakukan promosi secara online. Betul, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus pakai digital marketing sekarang? Karena era digital, kemudian apalagi? Karena dunia ada di dalam genggaman setiap manusia sekarang ya. Wow. Quote ya. Mempercepat informasi. Iya, betul. Seperti yang dikatakan tadi, dunia itu ada di genggaman sekarang ya. Maksudnya siapa sih yang nggak punya smartphone? Hampir semua orang itu punya smartphone sekarang. Kenapa harus digital marketing? Ya, hidup di era digital artinya kita udah nggak ada border lagi antar negara, ya, udah nggak ada batasan geografis, ya. Jadi dengan beriklan ataupun melakukan promosi melalui platform digital ataupun akun media sosial kita, itu bisa menjangkau lebih banyak audiens ataupun calon konsumen kita. Makanya dari awal itu harus ditentukan dulu kita mau konsumennya itu di kabupaten kita aja, di provinsi kita aja, atau mau nasional atau mau internasional. Tujuannya apa? Pada saat menentukan lama waktu atau jarak target audiens kita itu bisa jelas. Seperti itu ya kira-kira. Kemudian, nah kalau mau digital marketing, berbayar dong, gitu ya. Iya, betul berbayar. Tapi ada juga yang organik. Organik itu apa? Tidak berbayar. Betul, tidak berbayar. Caranya bagaimana? Pakai email marketing. Nah, email marketing itu biasanya kalau Bapak Ibu udah subscribe misalnya atau udah daftar Shopee atau Tokopedia, biasanya mereka tuh akan ngirim yang seperti ini. Gitu juga kalau misalnya Bapak Ibu punya produk, minta email konsumennya. Tujuannya apa? Biar bisa promosi melalui email atau pakai email marketing, ya. Seperti itu. Kemudian melalui blast chat. Shopee, saya baru aja tuh di chat sama Shopee tentang produk jangan sampai vouchernya hangus, disuruh belanja intinya gitu ya. Kemudian dari Tokopedia juga ada diskon hingga 90%. Dan waktunya terbatas. Pokoknya itu ya. Kemudian ada lagi yang sosial media organik. Jadi melalui Reels dari Instagram pakai Reels. Pakai Reels juga ada triknya. Videoinnya harus langsung kamera yang di Reels. Jangan di videoin dulu lalu disimpan di misalnya di album baru di add. Itu kurang efek. Jadi kalau mau ngefek dibuka Reels langsung dari kamera Reels. Gunakan semua fitur yang ada di Reels itu. Ya. Apa mau kasih efek? Kalau misalnya mau kasih sound atau musiknya, pakai musik yang paling booming atau yang paling sering dipakai sekarang gitu ya. Itu jangkauannya luar biasa. Saya udah pernah coba dan itu maksudnya udah terbukti karena saya udah pernah coba seperti itu. Iya, gitu ya. Nah, sebenarnya saya belajar digital marketing ini di beberapa tempat seperti itu ya. Jadi paling cepat itu 3 bulan. Tapi ini harus saya padatkan kurang dari 20 menit ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan nanti hubungi saja. Kemudian berikutnya itu ada paid channel atau channel yang berbayar. Jadi kalau mau yang berbayar juga ada, bisa pakai sosial media kayak misalnya IG Ads ya, Facebook Ads, Google Ads dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya Ad Network. Ad Network itu kalau misalnya Bapak Ibu buka website Kompas, terus ada iklan di atasnya itu, nah itu Ad Networks namanya ya. Kemudian ada paid search, ini juga kita bayar seperti itu. Nih,
Kalau di Instagram kita bayar, nanti dia muncul seperti ini nih. Ada tulisan sponsor di bawah, di bawah username-nya gitu ya. Kalau di Facebook juga seperti itu, muncul sponsor gitu. Kemudian selanjutnya, kenapa harus pilih yang berbayar ya? Kalau yang namanya gratis, ya nggak mungkin dong semua dikasih dengan mudah ya. Makanya kenapa disarankan berbayar, apalagi untuk bisnis yang baru dirintis, itu supaya jangkauannya itu cepat dan luas gitu ya. Jadi secara skalabilitas atau area jangkauannya itu lebih banyak dan cepat karena kita kan baru ceritanya. Kalau kita baru, kita perlu meyakinkan konsumen. Makanya untuk bisnis yang awal disarankan pakai yang berbayar. Kayak misalnya Instagram Ads yang berbayar, nggak mahal kok. 50.000 atau 100.000 itu bisa 6 hari dengan jangkauan konsumennya 250 ribuan. Kan lumayan. Di Banda Aceh aja tuh segitu. Ya. Kemudian penargetannya kalau pakai sosial media udah pasti penargetannya itu segmentasinya demografi. Artinya apa? Yang ditanyakan usianya berapa gitu ya. Kemudian laki-laki atau perempuan, kemudian yang tinggal di mana, kemudian interestnya di mana aja, seperti itu. Kita tinggal pilih aja. Kita sesuaikan, maka iklan yang akan kita layangkan seperti itu akan ditujukan kepada orang-orang yang sesuai dengan interest yang kita pilih gitu ya. Dan biayanya, cost acquisition cost-nya itu juga tidak begitu mahal atau menengah, nggak murah, tapi juga nggak mahal. Kita bisa atur, kira-kira begitu ya. Ya ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kenapa kita harus beriklan ya? Kenapa kita harus beriklan? Kalau kita nggak mau beriklan, maka kita harus siap dengan kompetitor yang mau invest banyak di iklan. Gitu. Anda bayangkan aja Aqua yang udah sebesar itu, udah kayaknya dia nggak perlu iklan juga kita tahu kan. Ada produk namanya Aqua, tapi dia tetap ngiklan. Dan budget iklannya itu nggak pernah diturunin. Gitu ya. Itu kuncinya. Kalau misalnya mau produk kita tetap ada dan diingat selalu, budget iklan itu harus tetap ada. Kalau tidak mau, orang-orang melupakan kita. Seperti itu. Saya ingat ada kejadian, saya pernah dulu pas kuliah, turun dari KRL, dari kereta api, di stasiun ya, di peron itu penuh dengan stiker Le Mineral. Ya, padahal saya kalau beli air mineral biasanya saya beli Aqua. Karena saya lihat Le Mineral itu, saya masuk ke Alfamart dan kebetulan saya lagi haus, saya belinya Le Mineral. Jadi ternyata alam bawah sadar kita itu sengefek itu ternyata dengan melihat saja bisa kebawa gitu ya. Makanya iklan itu harus ada budgetnya. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau zaman digital sekarang udah beriklan secara konvensional atau secara tradisional itu boleh saja, tapi alangkah lebih baik dicoba yang versi iklan digitalnya, pakai digital marketingnya gitu ya, ilmu digital marketingnya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan atau kalau kegiatan ini ada follow up-nya, kita bisa diskusi khusus untuk digital marketing aja. Karena ini masih kulit luar dan kita belum mendemokan apa-apa sama sekali gitu ya. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana, ada sesi? Kita akan bagikan door prize-nya. Gimana? Oh, oke. Gimana jadi tadi yang... Oh, saya tanya dulu deh. Karena ada satu tadi door prize yang dari 3 dipilih 1. Ya, 1 kelompok. Kemudian ini saya berikan 1 pertanyaan dan panitia tolong lihat siapa yang paling cepat acungkan tangannya. Gitu ya. Pertanyaan saya. Ya, gampang sekali. Kalau nyimak pasti tahu.
sebutkan tahapan dari design thinking. Silahkan. Ayo kita lihat. Tanpa nyontek ya, coba kita lihat. Oke, Bu. Ada 5. Feel, say, do, gains. Satu lagi pains. Apakah betul? Salah. Ada yang mau menjawab? Iya, silakan. Yang kerudung hijau, tasnya coklat apa? Yang ini. Yang kemeja putih. 5 tahap dalam design thinking. Oke, apa aja? Itu yang pertama empati. Ya. Kemudian define. Betul. Kemudian ideasi. Ya. Kemudian prototype. Oke. Kemudian tes. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kakaknya. Iya, betul ya. Jadi selamat dapat door prize. Kemudian untuk yang kelompok tadi, silakan siapa tadi yang menilai kira-kira bisa menentukan kelompok mana yang kita berikan door prize, silakan. Ketua MG mungkin bisa ini memberikan penilaian yang tadi. Ya, MG Mata Garuda ya Bapak Ibu. Ini langsung pengumuman? Boleh, silakan. Oke, dari diskusi para panitia, kami melihat itu luar biasa ya ide-ide dari ibu-ibu semua dan juga bapak-bapak yang ikut di sini. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Keren-keren sekali yang sudah juga luar biasa mengikuti dari pagi ilmunya sampai sore hari. Ya, tapi kalau harus memutuskan, sedih sekali harus memutuskan ya. Ternyata cuma hanya satu lagi nih tinggal. Berat ya. Berat ini sebenarnya, seberat hati. Oke, sudah sore. Iya, jadi berdasarkan diskusi dari panitia, kami menjatuhkan hati door prize ya kepada tim dengan produk rujak Sunti tadi ya. Selamat. Oke, ya silakan. Jadi ini yang menang di perwakilannya mungkin boleh. Oh iya, silakan ya, perwakilannya. Sama juga tadi yang menang. Sama Kak. Iya, buat yang belum nggak sempat berpresentasi tadi juga Kak Yun ya, jangan berkecil hati juga ya. Iya betul. Ya, kita terbatas sekali waktunya. Karena design thinking itu sebenarnya untuk bisa memahami semuanya itu setidaknya ada 3 bulan ya kurang lebih. Kalau saya belajarnya 1 semester, ini dipadatin jadi beberapa menit ya. Iya silakan. Oh iya silakan Ibu. Iya. Boleh. Oh. Sini anggotanya cepat. Iya, anggotanya mau foto juga dipersilakan. Enggak apa-apa. Iya, berikan senyum termanis. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Iya, kakaknya dipersilahkan yang tadi menang door prize. Ya lumayan ya, dapat apa aja nih? Oh lasega, apa nih? Larutan cap kaki 3. Bukan saya, sponsor.
Iya, terima kasih juga Bu. Iya, iya, terima kasih. Oke. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC, kepada moderator ya, dipersilakan. Baik, terima kasih Kakak Khairun Amala atau Kak Yuyun ya atas materi yang sangat luar biasa. Jadi tadi rekan-rekan di sini udah mendengarkan bagaimana proses design thinking yang sangat powerful saat kita ingin mengembangkan suatu produk. Kita juga sudah belajar bagaimana digital marketing mulai dari yang organik, yang tidak berbayar hingga yang paid yang berbayar ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk memasarkan produk kita ke depannya. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada narasumber kita yang akan diserahkan oleh Ketua Mata Garuda. Dengan berakhirnya materi ketiga kita pada hari ini, maka berakhirlah serangkaian acara pendampingan UMKM Massive Action LPDP 2022 Chapter Aceh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada hari ini, mulai dari pagi hingga sore hari, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui Zoom. Dapat kita lihat di layar, ini adalah link untuk mendapatkan sertifikat, jadi silahkan untuk dilihat linknya. Nggak dikirim ke grup ya. Ini langsung diisi, nanti bisa mendapatkan sertifikatnya secara langsung. Linknya https://bit.ly/ma_sertifikat peserta. Sebelum acara ditutup, kami mengajak seluruh hadirin yang ada di sini, baik peserta dan panitia, untuk berfoto bersama ke depan panggung. Silakan kepada seluruh peserta untuk maju, kita akan berfoto bersama. Mari Bapak Ibu kita berfoto bersama dulu sebelum kita pulang ke rumah masing-masing.
Pak Zul. Para panitia dan narasumber silahkan bergabung. Oke, 1, 2. Nanti tolong dikirim ke grup ya. Oke, terima kasih ya kepada seluruh peserta pada hari ini. Kami selaku panitia acara memohon maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Hati-hati di jalan pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.